Ya, Tribuners, saat ini kami sedang berada di Desa Lolisang, di lokasi pekuburan salah seorang warga Desa Lolisang yang saat ini sementara dilakukan otopsi. Tribuners, 2 bulan lalu, pada tadi sekitar 2 bulan. 2 bulan. Itu 2 bulan lebih kan? Iya. Ini warga sementara menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inafis Polres Bulukumba. Tribuners. Jam berapa tadi mulai, Pak? Tadi saya mulai suruh karena dari ini dari Polda dia bilang kita gali nih pada situ, tapi jangan kebuka papanya. Jadi pas dapat papanya Oh, dari tim Inafis Polres. Jam berapa tadi, Pak? jam 9 lewat ya. Kalau saya jam 8 saya ada sini. Ya. Sekarang sementara pemeriksaan. Ya. Sementara pemeriksaan. Ya? Pemeriksaan, iya. Siapa lagi namanya pada saat itu yang meninggal? Irma. Herma. Panggilannya Emma. Herma. Panggilannya Emma. Warga sini memang. Iya, cucuku. Oh, cucu. Oh, cucu tak ini yang korban. Oh. Tapi saya enggak tahu ini saya masalah di Makassar kan. Iya. Jadi waktunya dikuburkan itu sempat dia tidak tunggu saya tuh karena waktu yang dikuburkan saya baru datang. Dusun apa lagi namanya ini? Dusun Kasih Putih. Kasih Putih. Dusun Kasih Putih. Arman siapa yang mencari? Kita keluarga tuh jadi wawancara saja harapan tato Prosesnya. dengan proses ini. Banyak. Itu sana itu. Oh itu. Ini kalau Iya, saya. ini anunya ini. Orang tuanya mana? Mana mus? Mana mus tuh? Mana mus? Wawancara. Sap pakai kalau kulo. Coba dicari. Oh ini harapan itu. Terjadi otopsi harapanmu. Iya. Apa? Kegiatan. Iya, yang kasih muncul. Ini. Bang, cara. Oke, siap. Bisa ki. Bisa kan? Bisa didampingi. Iya, oke. Masalah Linda. Oke. Pak, bisa diceritakan hari ini ada apa di sini, Pak? Ini kan ada kegiatan otopsi. Ini untuk harapan kita dari keluarga. Untuk yang pertama mencari keadilan. Seperti itu karena yang selama ini yang kita apa namanya? Yang kita harapan kita ini untuk keluarga. Seperti apa sih? Mau mencari kebenaran karena selama ini ada tanda kutip di situ meninggalnya almarhum ini kayak Tidak wajar begitu. tidak wajar ya seperti itu. Oh iya, jadi hari ini ada. Jadi makanya saya minta dari pihak Polres Bulukumba untuk melakukan otopsi karena siapa tahu di situ dengan adanya otopsi ini kita dapatkan petunjuk penyebab kematiannya ya. Penyebab kematian ya. Ini kejadiannya kapan ini, Pak? Dan di mana? Sekitar tanggal 7 Juni. Meninggal di mana, Pak? Di
itu pun kita tidak tahu meninggal di rumah sakit apa meninggal di Wisma, karena ada, pihak Wisma mengatakan meninggalnya di rumah sakit, pihak rumah sakit meninggalnya di Wisma. Makanya dari situ kita ada tanda tanya, ada apa ini, di mana yang tepatnya meninggalnya. Karena kita ini sebatas tahunya mayat yang datang ke rumah tiba-tiba. Jadi di harapan keluarga, ada apa ini dengan meninggalnya. Ada berita bilang meninggal ini yang sekarang kita otopsi. Terus setelah itu siapa yang kita tanya-tanya bersama korban yang memberi informasi ke kita sampai sekarang juga tidak ada. Akhirnya kita cari kebenaran itu. Kalau di rumah sakit sendiri kemarin tidak ada juga petunjuk Pak kalau korban meninggal karena apa? Belum ada petunjuk yang kita dapatkan. Jadi hari ini Jadi hari ini kita lakukan otopsi. kalau pihak keluarga sendiri sudah pernah melapor di pihak berwajib, Sudah dari hari kejadian itu. langsung melapor ya. Iya. Kenapa melapor Pak? Karena Ya adanya itu tuh. ganjal Yang ganjal di ini dari kematian. dari kematian. Siapa namanya ini korban? Hermawati. Umur? Umur kurang lebih 38 tahun. Sekitar itu lah. Ya 30-an. Oh, dia bekerja di Bulukumba berarti. Iya. Sebagai apa dia? Di salon. Ya. Salon kecantikan. Siapa nama Pak? Abdul Haris. Sepupunya dia? Ya, sepupu. Ya, oke. Waktu di visum di rumah sakit pernah di visum. Di sini. Oh, Malam itu juga, malam katanya korban setelah saya sampai di Polres. apa yang ditemukan itu? Ada luka memar apa? Luka memar tidak ada, tapi sejenis lebam-lebam itu di bagian belakang korban itu banyak. Oh, ada Banyak, hampir ya hampir pori-pori. Kemudian busa juga di mulut. Oh, tempat ada bisa di mulut. Iya, busa di mulut. Oh, udah bangun di punggung korban di. Iya. Ini ada dugaan. Ya. Ada dugaan polisi ada tadi. Saya tidak bisa menduga-duga Pak, jadi mungkin inilah jadi petunjuk ini. Jadi saya tidak bisa menduga-duga, jangan sampai saya bilang ini itu, saya tidak tahu juga. Ya, menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian ya. Lebam apa di bagian belakang dia? Iya sejenis bulatan-bulatan itu di bagian belakang. Ada juga bagian punggung sini. Hermawati. Hermawati binti Sarudin. Ya, juga kurang lebih. Kerelan. Jumat. Kemana itu? Temannya ke Wisma. Oh, Oh, itu yang bawa itu. Enggak, sama. oh, oh. Kemudiannya kita juga dapat dari sini. Oh, Iya. Karena ini yang satu-satunya mengantar korban. Dia yang sempat dikirim. Jadi dari informasi dari sini kita dapatkan sedikit petunjuk. Oh, kalau korban ini dijemput seperti itu. dijemput sama ini. Oh, Ada laki-laki yang jemput. ada laki-laki yang jemput. Siapa namanya itu laki-laki, Pak? Dan itu memberi juga informasi. Siapa namanya laki-laki itu, Pak? Siapa lagi itu? Nama aslinya Abu. Jeffriawan dia. Siapa? Iya. Jufriawan. Jufri, Jeffrey. Jeffrey, Iya, Jeffriawan, Alias Abu nih. alias Abu. iya. Dijemput. Jam berapa dijemput ini? Di kosnya dijemput di mana? Oh, di salon. Di jam pukul berapa? Sekitar 11 malam. Jufriawan alias Jufri alias Abu bin Jamal. 11 malam tanggal berapa itu? Alias Tanggal Jufri, Pak. 6 masih tanggal 6 di. Oh, tanggal 6.
Juni. Ditemukan sudah meninggal jam berapa? Belum, masih petunjuk itu dia kan dari salon keluar ke Wisma. Di Wisma juga ada petunjuk termasuk CCTV. Terus dari situ besoknya paginya itu baru ada informasi. Besoknya ada informasi, dikabarilah ini jemput korban ini dia sedang pingsan seperti itu. Oh, pingsan di Wisma. Katanya seperti itu, tapi kan pihak Wisma masih menduga-duga juga. Kita belum tahu juga bagaimana kronologi sebenarnya. Jam 10.55 meninggal. 10.55 ditelepon jadi Jam 10 lewat berapa bos? pagi, 10 pagi toh. Bilang rumah sakit. Oh ya, lebih itulah. Yang telepon ki orang apa? Ya, Wisma atau rumah sakit yang telepon ki? Oh, pacarnya yang telepon ki. 10 pagi di. Ya, Pagi? lebih. Ya. Pagi atau malam? Dan berita itu pun sampai di sini sekitaran itu juga. Kita tidak tepatnya tidak tahu dan lihat waktu. Tidak sampai. Kalau kita itu hari langsung kemana? Ke rumah sakit kah? Atau Wisma dulu. Oh, ke Wisma dulu. Waktu kita lihat korban posisinya, tidak ketemu korban. oh, nah kita lihat korban. kan telepon kak jam 10 itu. Bilang ke Wisma ke dulu, sakit teman mau jadi ke Wisma mak. Pas sampai di Wisma tidak ada nih yang bilang penjaganya, dia bilang dibawa ke rumah sakit, jangan berbusa-busa mulutnya. Jadi langsung ke rumah sakit. Dan itu sudah dinyatakan meninggal juga. Nah, itulah yang Pukul bingung kita karena pihak rumah sakit katanya sudah tidak bernyawa Oh, waktu dibawa di. dan pihak Wisma juga tidak mengatakan bilang dia sudah meninggal, dia masih bernapas. Jadi siapa tahu di perjalanan, Iya, di atau perjalanan, bagaimana iya. kita kan Iya. Tahu. Waktu diantar katanya berbusa mulutnya. Polisi berbusa mulut. Coba. kalau dari petunjuk video kayaknya masih ada napas. Ada napas ya. Sampai di rumah sakit itu. Masih ada detakan jantung. Ada video CCTV tak? Video rekaman karena dia sempat merekam ini karena adanya kecurigaan. Karena CCTV itu? dia sudah disuruh bohong, dia disuruh menghapus chat segala macam. Oh, disuruh bohong. Sama? Sama? Langsung ke merekayasa kan latihan. Nah, mereka Merekayasa maksudnya bagaimana? Ya, ini kan saya tidak tahu apa ini. Nah, bilang misalnya minum teh langsung pingsan di salon. Di bukan salon. di Wisma. Siapa bilang begitu? Ya, Bu. yang Ya, pelaku Bu. ini, yang apa namanya bukan? Yang juga ya. Ini ya orang mana ini? Orang sini tuh. Ada dari Orang sini di. Cek dulu, Pak. Makanya itu kita lakukan otopsi karena saya kira apa namanya, jadi saya kira ini bukti yang ada dengan saksi yang ada. Iya. 15 menit. Cukup menjadi petunjuk, tapi karena kita bawa ke pihak Polres itu tidak bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya kita inisiatif lagi dari keluarga, ambil lagi jalan ini otopsi. Ya. PJ. Jadi tidak apa-apa ini buat sehingga tidak salah. Jadi itu tadi, insya Allah hal-hal yang seperti ini kita kembalikan semua kepada sebuah sistem. Kan memang ada aturannya dan itu saya yang buat. Zaman kami menjadi wali kota itu kami buat agar keterlibatan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap RT dan RW adalah ujung tombak yang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang ketika kita membutuhkan sumber informasi maka kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi ya. Ketika itu sudah mulai ada orang-orang yang kita sudah bilang sama RT, kalau ada apa-apa di lingkunganmu, ada warga yang kau tidak bisa, tiba-tiba ada masalah, berarti ketua RT dan RW tidak bekerja dengan baik. Dan itu yang kita harapkan. Dan itulah kita nanti mudah-mudahan Pak Api jadi wali kota. Dengan sebaik-baiknya. Ya, segini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Api dan Pak Yas. Tempat-tempat Rom. Iya. Untuk selanjutnya coba kita minta dua wargata untuk bisa secara simbolis. Tiga. Silakan tiga. Mungkin satu laki-laki, dua perempuan.
ibu-ibunya untuk menerima secara simbolis pakai dari Papi. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiri, Pak Iyas dan Pak Api bisa foto bersama. Semoga momen hari ini menjadi awal sejarah bahwa Munafri Arifudin Alia akan menang di kontestasi pilot. Munafri Arifudin! Munafri Arifudin! Munafri Arifudin! Kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga Tamalate 7. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini bisa menjadi doa dan support untuk Papi di kontestasi pemilihan wali kota dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko ah? Toko ah? Siapa? Toko ah? Kenapa? Tutup. Ini kepala lagi. Mari saya merantau. 1, 2, 3. Gimana sini? Sini. Panas sekali. Apa? Kita temani Pak Api dalam rangka apa ini Pak? Mulai sebagai kader Golkar, ya punya tanggung jawab. Dan kebetulan saya ada waktu. Api tanya tadi pagi saya sama-sama di warung kopi, ketemu di warung kopi, kemudian dia tanya, ada waktu tak? Sebentar saya bilang, Badalur boleh, Badalur, ada kegiatan sosialisasi ke saya, oke saya datang. Jadi seperti itu. Artinya kita sudah mendukung penuh Pak Bu Alia berpasangan dengan Pak Api. Iya, artinya saya berterima kasih ya. Artinya beliau melihat sosok Ibu Alia yang mungkin pas untuk mendampingi ya, saya sebagai suami memberikan support jalan yang terbaik. Walaupun saya juga dalam kontestasi pilgub ini masih berharap ada sesuatu yang kemudian bisa terjadi. Tapi pada akhirnya kan 2,5 tahun perjalanan saya melakukan sosialisasi dan elektoral juga cukup menjanjikan, artinya respon publik cukup bagus. Ya kembali kepada partai-partai politik. Menunggu keajaiban di pleno mungkin. Bisa macam-macam. Dampingi Pak Apin tadi, mungkin apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat? Enggak, saya kira itu tadi saya bilang. Prinsip dasar kepemimpinan di satu daerah itu cuma 2. Ya itu tadi, bagaimana membahagiakan rakyat dan bagaimana menjaga dia punya perut agar tidak terjadi kelaparan. Kira-kira semakin bertambah ini basisnya Pak Api kalau digabung dengan basisnya Ibu Alia. Yang pasti Ibu Alia punya basis sendiri, punya komunitas sendiri. Itu terbukti karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Artinya kalau dalam teori politiknya kolaborasi 2 kekuatan ini yang sudah ada pasti akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Semalam juga foto beredar sama Kiki sama Sito. Apakah ini bagian dari klarifikasi? Apanya? Foto
Mana? Wih, saya ini kan tuh tahu nih. Seandainya setan juga ada suaranya, berteman juga sama setan. Cuma sayangnya setan tidak ada suaranya, jadi saya tidak berteman sama setan. Jadi begini, prinsip dasar berdemokrasi adalah silaturahmi. Jangan karena beda pilihan kemudian kita memutuskan silaturahmi. Dan Bapak Mijayakut tuh stilku seperti apa? Orang caci maki saja, nah saya masih berteman. Apalagi orang yang normatif. Jadi tidak ada. Tidak perlu. Jadi saya foto tadi malam, besok saya ketemu sama Pak Dhani sama Indira, foto lagi tidak ada di masalah. Iya, Pak Yas. Soal menurutnya Pak Airlangga. Baik, kalau itu no comment. Itu no comment. Kasih Pak Yas. Ya, Bapak setelah didampingi Pak Iyas seperti apa? Iya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif. Suka atau tidak suka, senang apa enggak senang, Pak Iyas masih punya daya pengaruh yang ada di Kota Makassar ini. Selama 10 tahun memimpin Kota Makassar, tentu masih banyak kesan-kesan baik yang ditinggalkan oleh Pak Iyas selama memimpin menjadi wali Kota Makassar. Dan menurut saya ini adalah supporting yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, dan ini sebuah hal yang harus bisa kita pertahankan, sehingga dukungan-dukungan ini itu membangun sebuah piranti penguat di dalam proses perjuangan kita di 2024 ini. Tapi foto kadang sama mak di sana. Segera mau bertanya. Semua ini Pak. Tapi ini Emang Golkar kan Demokrat kan. ada Iwan Jari. Kapan Demokrat? Ya kita lagi menunggu, mudah-mudahan dalam minggu ini itu sudah semuanya sudah selesai dan kita bisa hadir berdua untuk menerima rekomendasi dari partai. Kalau bersama Bu Ele kapan Ki mulai jalan? Ya setelah ada rekomendasi itulah baru kita turun bersama-sama. Deklarasi sekaligus itu nanti. Ya. Deklarasi sekaligus. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak. Iya, Kak. Kerang ini bos. Andre kerang namanya. Saya mau pulang. Gak mau Pak Iyas. No comment. Masalahnya Habib yang jelek itu orang foto bisa sih. Iya, bisa juga. foto dulu ya Korea. Masih ada Pak, Pak. Cuk, fotokan Cuk. Cuk, foto Cuk. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Tamalate, di mana mantan wali kota Makassar periode Ilham Arif Sirajuddin sekaligus suami dari Alia Mustika Ilham dampingi bakal calon wali kota Makassar Menapri Arifudin untuk menyapa warga Tamalate yang terletak di wilayah Tidung, Kecamatan Tamalate. Pada kesempatan ini Pak Ilham mengenakan nuansa kuning Golkar, kemudian Patri juga saat ini menuju ke lokasi berikutnya untuk sosialisasi. Nomor punggung 1 Rama 33 angka masuk kami nomor punggung 15 Batis, nomor punggung 5 Yukran 18 Adi, 7 Hamka, nomor punggung 6 Tikar 16 Andi, 8 Ripadi, dan nomor punggung 13 Muhammad Husnul Pratama. Sementara yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Padil, 3 Imam, 11 Momok, Burja, dan Hadir. Untuk kelurahan Salabulong di bawah pelatih
Japur Samsung, 11 pemain yang dia turunkan di babak pertama. 4-3, 16 kali 28 Apriyanka, 19 Pandi, nomor punggung 27 Randu, 7 Yoga, 20 Alfian, 8 Nabil, 9 Yohan, 13 Rinaldi, dan nomor punggung 10 Dias. Sementara pemain yang berada di bench pembuka dagang, nomor punggung 24 Arun, 6 Redi, 21 Redi, nomor punggung 5 Yaya, 12 Rudy, 23 Salah, 22 Fajar, 14 Abid, dan nomor punggung 11 Ken. Kita saksikan para penonton dengan kostum kebesaran kuning kombinasi hitam-hitam adalah pemain dari Kelurahan Banyurako berada di area sebelah utara lapangan Gaspa. Sementara dengan kostum putih hijau Kelurahan Salapulo berada di area selatan lapangan Gaspa. Kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberi isyarat kepada kedua asisten dan wasit cadangan serta masing-masing penjaga gawang kedua kesebelasan untuk segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Kelurahan Banyurako berhadapan dengan Kelurahan Salapulo dalam pengasapan bola di kaki pemain Banyurako. Angka langsung berikan umpan ke depan, jatuh di kaki pemain belakang Salapulo. Namun kali ini bola dapat dikendalikan. Setelah kita lihat ada pelanggaran terjadi di sana di lapangan Gaspa ini, menguntungkan untuk Salapulo. dan pada semifinal kali ini pemain nomor punggung 19 antara Kelurahan Salapulo dan juga Kelurahan Dangirako. Pada Yoga tadi kembali ke Pandi, namun berhasil dikendalikan oleh pemain nomor punggung 38 Muhammad Sini Pratama sendiri di sana. Dan seperti yang terlihat Lagi datang serangan dari pemain-pemain Dangirako Pikar kepada Italdi, masih Italdi. Masih saja penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan tim kelurahannya bertanding. Dalam pemesan pemain Salapulo kali ini di area tengah. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa ASK Cup Masih ini dalam pemain rangkaian Salapulo Yoga tadinya umpan ke depan dihalau oleh pemain belakang Dangirako, tapi kembali dikuasai oleh pemain Nabil dari Salapulo. Masih Nabil, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Dangirako. Main bertahan Dangirako, Yukran ke depan dia dihalau oleh satu heading oleh pemain Salapulo. Ada Yoga tadi di sana, kemudian kehabisan head to head antara Hamka. Pelanggaran menguntungkan untuk Dangirako di arah tengah. Cukup menarik di awal pertama ini, permainan sudah berlangsung tempo cepat antara Kelurahan Dangirako dan Salapulo untuk menentukan siapa diantaranya menjadi pemain kesebelasan yang akan berhadapan dengan Topung di babak final esok hari. Hati-hati kita situ di lemparan ke dalam sudah dilakukan ke belakang kepada pemain Pikar, masih Pikar. Ke tengah dia ada Aldi, namun berhasil masih kembali kali ini Hamka mengantisipasi bola. Rinaldi berbahaya, kita lihat membangun serangan pemain-pemain dari Salapulo di kaki Nabil sekarang. Masih Nabil ke belakang, dia memberi operan, umpan ke depan, bola jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 Pikar. Melebar ke kanan ada Andi tadinya Ripaldi, namun kembali Ripaldi menguasai bola pemain dari Dangirako ini. Ke depan ada satu pemain yang ada di sana, Sini Pratama, namun berhasil dihalau oleh Topor Hadai. Yoga, pemain dari Salapulo, menguasai bola, masih Yoga, pendek saja dia, sekali Johan, ke tengah, namun ada Hamka di sana, sudah berganti pemain kedua kesebelasan dalam mengendalikan bola kali ini. Dangirako membangun serangan, ada pelanggaran, menguntungkan untuk Dangirako. Dari arah tengah semakin ramai supporter dan saya mau sapa supporter. Mana supporternya Dangirako? Mana supporternya Salapulo? Udah kalah sih. Tendangan bebas
Dua pemain dari Rako ada di sana, ada Hamka dan Ripaldi. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas? Sementara 3 pemain kalau bola mencoba untuk memagari. Ancang-ancang Ripaldi. Untung saja satu jengkal masih berat. Boleh maju skor 0-0 kedua kesebelasan. Tendangan gawang arah kepada stopper handal Saloburo. Saleh umpan ke depan, ada Hamka menghalau bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam Pandu, kepada siapa Pandu akan melakukan lemparan kepada kapten di belakang maksudnya Alfian, namun dihalau oleh pemain dari Zulfikar. Bola kembali, Pandi sudah melakukan lemparan kembali ke Pandi. Digelar oleh Askot PSSI Kota. Fikar kali ini mengendalikan bola, di heading oleh stopper dari Saloburo ini pada Yoga melebar dia ke kanan. Dari kelurahan yang ada di Kota. Kali ini hasil kandas, upaya pemain-pemain dari Saloburo ini. Fikar kembali dengan arah berhasil ke saya pengasas. Ini dilakukan oleh pemain-pemain dari lalu yang keras mengarah ke menjak. Luar biasa di menit-menit babak pertama ini sudah berganti. Kedua kesebelasan melakukan upaya lewat serangan, pelanggaran terjadi terhadap Andi. Tendangan bebas untuk Daniel Ratko. Luar biasa sudah berganti kedua kesebelasan lakukan serangan-serangan yang berbahaya, namun belum menghasilkan 1 gol. Bola dalam pengendalian Nabil sekarang pada Saleh, masih Saleh umpan langsung ke depan kepada Ian, namun lagi-lagi kandas. Kali ini bermain dengan Rako dikasih langsung di belakang Ripaldi, berhasil Yoga. Ada pelanggaran menguntungkan untuk Saloburo. Apakah ada pemain yang perlu dibantu dan pelanggaran? Memang luar biasa di menit-menit awal saja mereka sudah berjibaku untuk mengendalikan bola. Mudah-mudahan kita mendoakan Rinaldi tetap bisa lanjut untuk tindakan replay. Kembali diperlihatkan oleh kedua kesebelasan setelah wasit tadi menghentikan sementara pertandingan. Hamka langsung buang bola keluar mengarah ke arah penjaga gawang Saloburo. Tentu kepada pemain belakang Saleh, Pandia, Pandi tadinya ke depan Pandi. Ronaldo kandas dikerat pemain belakang Daniel Rako. Kali ini Daniel Rako membangun serangan di kaki Andi. Umpan ke depan Andi, maksudnya bola cukup cepat lagi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Saloburo ini. Dihalau oleh tendangan keras, diharapkan bola bergulir dalam penguasaan kali pemain-pemain Saloburo. Fikar, Ripaldi, masih Ripaldi. Ada pelanggaran terjadi terhadap Ripaldi. Di arah tengah sudah melakukan tendangan bebas pada Fikar. Masih Fikar, tentu saja kepada Hamka. Melebar dia ke depan. Lagi. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kembali kita saksikan bola yang pengendalian pemain-pemain Daniel Rako. Ini terjadi dalam penguasaan bola pemain kesebelasan. Ekstra hati-hati dan berusaha dengan serangan. Namun seperti kita saksikan masih belum satupun. Ada kemudian yang sangat berarti kali ini. Ronaldo membangun serangan dari arah sebelah kanan pertahanan dan nyerang ke masih Ronaldo umpan ke tengah, ada kapten kesebelasan di sana. Sayang sekali. Asisten wasit sudah mengangkat bendera
Pertanda pemain dari Salapulu sudah masuk dalam posisi offside, hanya melahirkan tendangan bebas untuk Daniel Rako. Pemain belakang Daniel Rako atau kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas mengarah ke arah tengah bola. Ditambah dengan satu Edin Temang dia, namun bola kaki jatuh di kaki Yoga tadinya. Masih dalam penguasaan pemain-pemain. Kalau boleh salah dalam memberikan laporan. Aldi, masih Aldi, kontrol sejenak, umpan ke depan, kita harus kemudian 38 yang dituju ada Husnul Pratama di sana. Yang berhasil mengganti posisi. Ini masih Husnul. Sayang sekali. Dapat dikembalikan oleh pemain-pemain Salabolo di kaki Yoga tadinya. Bangun serangan kali ini Nabil, masih Nabil kerjasama dengan kapten kesebelasan. Lagi bola kanda, sudah berganti kita lihat dalam pengendalian bola para pemain ini Fikar. Daniel Rako kali ini membangun serangan dari arah tengah sekarang dikasih Fikar pada Hamka. Arah tengah sudah sudah kembali kepada Fikar. Masih Fikar menggiring bola dia. Ke belakang ada Hamka, masih Hamka, umpan ke sayap, masuk dia dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Salapulu. Dalam pengendalian bola dikasih Daniel Rako ini ke depan ada Hamka, umpan ke mulut gawang, salah satu pemain yang cukup rajin dari Daniel Rako ini berhadapan dengan dua pemain belakang yang tangguh. Ada Saleh membuang bola keluar lapangan, ada melahirkan lemparan ke dalam untuk Daniel Rako dari sektor sebelah kiri pertahanan Salabulu. Ciko akan melakukan lemparan kepada siapa? Ciko akan memberi ukuran lewat lemparan ke dalam. Ancang-ancang Ciko di sana, jauh ke depan dihalau oleh satu heading, namun jatuh kembali di kaki pemain-pemain Daniel Rako. Kembali ke Ciko kali ini. Masih Ciko ke mulut gaya umpan. Masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Salabolo. Pandi kepada siapa Pandi? Johan yang dia tuju atau Renaldi. Lagi-lagi heading meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Salabolo. Sudah mengarah masuk ke jantung pertahanan Daniel Rako. Pandi, kita lihat salah pengertian ada Hamka, lebar Hamka ke tengah, kembali ke Hamka, umpan langsung ke depan, namun ada Saleh di sana, kemudian ada Yoga, kembali ke Saleh, masih Saleh kepada Pandi, untuk sejenak Pandi, masih bisa dihalau. Daniel Rako membangun serangan. Dari kaki Andi, masih Andi mencoba untuk melewati dua pemain Salabolo di sana. Bola berlompat ke belakang ada Fikar, masih Fikar, umpan ke sayap kiri, mengatur serangan pemain-pemain Daniel Rako ini di kaki Andi secara bola. Ada pelanggaran di sana, menentukan untuk Daniel Rako dari arah belakang pertahanan Salabolo dalam kedudukan untuk pertandingan kosong-kosong sementara babak pertama pertandingan kedua babak semifinal untuk hari ke-20 ini. Kita nantikan siapa yang akan bertemu di babak final menghadapi Kelurahan Tokung yang sudah lolos setelah mengalahkan Kelurahan Jaya 2-1 pada pertandingan pertama tadi. Tendangan bebas. Ancang-ancang Fikar. Tribunal seperti yang terlihat baru saja tim kesebelasan dari Daniel Rako mencetak sebuah gol di gawang Kelurahan Salabolo. 1-0 sementara kami menunggu kapten kesebelasan Renaldi
Hamka dan Merako sementara unggul di kaki Hamka sekarang 1-0 sudah Merako pada Tikar ke belakang. Tikar beliau porak 3 pemain ada di sana, lemparan ke dalam untuk Bang Rako di arah tengah. Bola, wasit, bola. Oh, sudah. Kita nantikan saja. Luar biasa tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Dangerako tadi mengumpulkan 1-0 untuk Dangerako. Masih panjang waktu untuk kedua kesebelasan di babak semifinal kedua ini. Yoga kali ini melebar dia pada Pandi, masih membawa bola, mengirim bola kontrol sejenak Pandi, umpan silang maksudnya masih bisa dikendalikan. Bagus sekali kerjasama untuk si mau tendangan pojok. Wih, masuk nanti dari sini dia. Tolong penonton jangan ada dekat-dekat yang gawang penonton. Saya harap jangan ada penonton yang ada dekat-dekat yang gawang. Tendangan pojok. Kita nantikan saja. Sudah melakukan tendangan. Bisa dihalau, bisa dihantar bola. Dua pemain dari hasil. Masih bisa dikendalikan kembali oleh pemain dari Kalaburo. Umpan Pandi ke depan. Luar biasa. Bola kena. Pelanggaran terjadi. Bolain sendiri. Bola. Melahirkan tendangan bebas untuk Kalaburo. Siapakah pemain Kalaburo akan bertindak sebagai eksekutor untuk mengeksekusi tendangan bebas. Sementara kita lihat nomor punggung 19 adakah pemain nomor punggung 9 antara Johan dan Pandi ini. 5 pemain dari Dangerako, bahkan 6 coba untuk memagari. Ancang-ancang Johan dan Pandi ada dekat-dekat bola. Pemain dari Dangerako datangnya serangan dari Kalaburo. Lagi-lagi kandas, bangun serangan kembali Kalaburo. Tapi Yoga dihalau oleh pemain belakang, masih Yoga, namun bisa dikendalikan oleh kembali. Sayang tidak ada teman, masih tak bisa terjangkau oleh pemain Alfian ini. Lagi bola cukup kencang meninggalkan lapangan permainan, belum merupakan hujan. Memimpin unggul sementara Kelurahan Dangerako. Mana pendukungnya Kalaburo? Mana pendukungnya Dangerako? Sudah melakukan tendangan jauh ke depan. Tikar kali ini kesaksikan berusaha pemain ada pelanggaran, menguntungkan untuk Dangerako di area pertahanan mereka. Tendangan bebas. Aldi, pemain dari Dangerako, berikan isyarat kepada teman-teman yang ada di depan pada siapa Aldi akan memberikan umpan lewat tendangan bebas jauh ke depan, disambut dengan satu heading oleh Yoga. Pemain Kalaburo kembali mengarah ke pertahanan mereka, namun kita lihat ada Saleh, ada Pandi, masih Pandi melewati salah satu pemain, kemudian berikan umpan pendek ke depan, ada Nabil melewati 2 pemain. Lebar dia sekarang berbahaya, tentu saja. Namun bola jatuh di kaki Tikar, pemain dari Dangerako ke belakang, dia tadi kembali kepada Tikar, masih Tikar kontak.
Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, di samping kiri kanan ini terlihat pohon-pohon karet yang sudah menjulang tinggi, Tribuners, sudah berumur ya. Kirakan dari lebih dari 10 tahun ini umurnya, Tribuners. Sudah butuh diremajakan lagi. Ya, di sepanjang jalan ini tidak ada perumahan, Tribuners. Nah, ini cukup luas sekali. Hutan karet milik Balam Besi Real Estate Lonsum ya. Kalau di Kabupaten Bulukumba ada perkebunan lonsum yang cukup luas, sekitar 5.000 hektar, Tribun. Salah satunya berada di wilayah ini. Kita akan melihat lebih jauh keindahan dari pohon-pohon hutan karet ini yang ada di Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang. Ini masih lokasinya berada di Kecamatan Bulukumba. Ya, ini sudah tidak terlalu produktif lagi karena sudah berumur. Terima kasih. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hari ini pihak BPN akan turun juga melakukan pengukuran kebun karet milik PT Lonsum untuk hari ini. Saat ini saling mengklaim antara masyarakat dengan warga, masyarakat dengan PT Lonsum maksud saya, antara lahan yang dimiliki PT Lonsum dan diklaim oleh masyarakat. Ya, kita akan jalan-jalan lagi ke arah Kecamatan Kajang sampai kita lihat wilayah perkebunan ini sepanjang jalan. Biasanya di tempat ini banyak dikunjungi oleh warga yang melakukan jogging di sore hari maupun di pagi hari. Paling ramai di akhir pekan, Tribuners. Ya, kebun karet yang terbesar, hutan karet yang terbesar di Sulawesi Selatan ada di sini. Di daerah ini sedikit
Desa Bonto Minasa. Batasannya tadi desa Jejolok di sebelah. Oke, Tribuners, demikian laporan kami dari Poros Tanete Kajang. Katedral Makassar percantik diri sambut 2000 umat Katolik. Untuk informasi lebih lengkapnya, laporan dari jurnalis Tribun Timur, ada rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, rekan Faki boleh disampaikan mungkin tujuan dari renovasi Katedral Makassar seperti yang terjadi saat ini dalam rangka apa? Katedral Makassar, salah satu rumah ibadah legendaris yang berada di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, ini sedang dalam tahap renovasi. Katedral Makassar saat ini dalam tahap perluasan untuk bangunan agar bisa menampung lebih banyak jamaah untuk beribadah setiap pekannya. Sekretaris Pastor Pelekolin menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi menyasar 30% dari bangunan Katedral Makassar saat ini. Kenapa hanya 30%? Pelekolin menjelaskan bahwa Katedral Makassar ini masuk dalam salah satu cagar budaya sehingga sesuai aturan 70% dari badan bangunan masih harus dijaga keasliannya. Maka dari itu untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dilakukan perluasan terhadap 30% badan bangunan. Nah, ini menyasar bagian belakang sehingga tampak depan dari Katedral Makassar ini tidak berubah. Pintu utama dengan ornamen kaca yang berada di atasnya ini masih dipertahankan keasliannya. Begitu juga dengan menara yang berada tepat di depan Katedral Makassar masih tidak tersentuh proses renovasi. Namun bagian dalam dari Katedral Makassar ini sudah dilakukan renovasi. Begitu juga terhadap sisi sayap kanan dan kiri dari Katedral Makassar ini. Hingga saat ini di awal Agustus 2024, progres renovasi sudah mencapai 50% dan ditargetkan bisa selesai sebelum Natal pada Desember 2024 mendatang. Dan proses renovasi masih terus berjalan hingga saat ini. Riuh-riuh pengerjaan dari renovasi juga masih berlangsung pagi hingga sore hari. Kalau kita lihat puluhan dari tukang juga masih melakukan proses renovasi yang berfokus pada bagian dalam dari Katedral Makassar. Dan nantinya mungkin ada perubahan-perubahan mayor pada konstruksi bangunan dari Katedral Makassar. Salah satunya yang unik yakni dengan ditambahnya ada menara tepat di tengah dari bangunan Katedral Makassar ini. Pelekolin menjelaskan salah satu ciri khas dari gereja Katolik ialah adanya menara pada tengah dari katedral, dan dulunya memang sudah dirancang untuk adanya menara pada konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Namun pada saat zaman lampau memang masih belum diketahui mungkin cara pengerjaan bagaimana ada menara di tengah-tengah bangunan. Maka dari itu menara dibangun tepat di depan seperti yang terlihat dari Jalan Era Kartini. Kalau warga Makassar melintas itu terlihat ada menara jelas pada Katedral Makassar. Nah, nantinya ada tambahan menara lagi di bagian konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Dan untuk sementara waktu, karena proses renovasi sedang berjalan, seluruh aktivitas jemaah dari Katedral Makassar yang ingin melakukan ibadah, baik itu akhir pekan maupun ibadah harian, dilakukan di bagian basement. Di bagian basement sudah disulap oleh para pengurus untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu sembari proses renovasi sedang berjalan. Seperti itu, rekan Pio. Ya, baik, rekan Faki tadi disampaikan juga bahwa memang untuk proses atau tahapan dari pembenahan ini itu baru 30% karena mengingat lokasi atau Katedral Makassar sendiri merupakan cagar budaya. Lantas mungkin seperti yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Makassar,
ketika hendak mungkin berlalu lalang atau melintasi jalan RA Kartini tadi seperti disampaikan, itu memang sering atau menjadi pertanyaan kenapa prosesnya bisa begitu lama, dan hal ini sudah terjawab. Lantas mungkin untuk pendirian menara tambahan itu mungkin dengan tujuan atau maksud seperti apa? Rekan Fakih, adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, informasi yang dihimpun memang karakteristik yang membedakan antara gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada pada letak menara gitu. Nah, dijelaskan oleh Pelekolin bahwa untuk letak menara bagi gereja umat Katolik itu sebenarnya berada di tengah dari konstruksi bangunan, dan itu menjadi patokan biasanya ciri-ciri dari gereja Katolik, dan itu berlaku bahkan hanya di Makassar, mungkin di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, itu yang dulu pada konstruksi awal itu kan dibangun tahun 1989, lalu selesai konstruksi di 1900, lalu ada proses renovasi di 1939. Nah, sebenarnya gambar awal dari Katedral Makassar itu memang menempatkan menara pada bagian tengah, di pucuk tengah dari bangunan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan di zaman dulu, maka tukang-tukang di Makassar ini belum bisa mengetahui cara membangun menara tepat di tengah dari bangunan. Nah, maka dari itu, di masa lampau dibangunlah menara tepat di depan pintu dari katedral. Ya, itu kelihatan ketika teman-teman melintas di jalan RA Kartini itu kelihatan jelas itu menaranya. Nah, karena saat ini konstruksi untuk membangun menara di tengah katedral itu sudah diketahui, nah sudah ada kemajuan teknologi, maka dari itu saat ini proses renovasi juga menyasar untuk pembangunan menara tepat di tengah dari gereja Katedral Makassar seperti itu. Ya, baik. Rekan Fakih, mungkin tadi juga sejalan yang disampaikan rekan Fakih bahwa menyangkut jumlah jemaat yang beribadah, mungkin boleh disampaikan biasanya di waktu-waktu hari apa? Apakah mungkin khusus di weekend saja atau mungkin di weekdays juga ada prosesi ibadah, dan juga mungkin biasanya dihadiri oleh berapa jemaat? Ya, untuk jemaah sendiri sejak dibangun tahun 1989 ya, dan selesai konstruksi awal di 1900, Katedral Makassar ini sebenarnya hanya bisa memuat 200 jemaah saat itu. Nah, berkembangnya zaman, kemudian berkembang waktu, umat Katolik kemudian meningkat di Kota Makassar, apalagi Katedral Makassar ini membawahi beberapa wilayah ya, sebagai pusat, yaitu di Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara. Nah, akhirnya jemaah yang semakin banyak dilakukan renovasi kembali di 1939 sampai akhirnya bertambah tuh menjadi 700 jemaah. Di konstruksi 1939 ditambah bagian sayap kiri dan kanan untuk menampung jemaah lebih banyak. Hingga akhirnya ada 700 jemaah. Nah, kemudian di 2019 pembicaraan mengenai renovasi untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dimulai, lalu dilakukan kajian-kajian hingga akhirnya 2023 resmi dimulai proses renovasi agar bisa mencakup 2000 jemaah di Katedral Makassar ini. Untuk ibadah sendiri memang ada beberapa waktu ya. Untuk setiap harinya memang disampaikan oleh Pelekoli Sekretaris Pastor itu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah untuk memanjatkan doa. Nah, ibadah harian itu biasanya ada sekitar jam 6 pagi itu, lalu biasanya juga di waktu-waktu istirahat kerja sekitar jam 12 ataupun biasa juga di malam hari, banyak umat Katolik yang datang untuk sekedar berdoa, berserah diri di Katedral Makassar, dan itu berlangsung setiap hari. Untuk misa pekan itu biasanya memang berlangsung di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Untuk misa di hari Sabtu itu, informasi yang dihimpun itu tersedia sekitar pukul 18.30 WITA. Nah, untuk hari Minggu ada dibagi beberapa sesi karena tadi adanya keterbatasan jumlah dari kapasitas Katedral Makassar, maka dibagi beberapa sesi. Ada sesi pagi itu pukul 6.30 sesi pertama, lalu 8.30 pagi sesi kedua, lalu ada 10.30 itu misa khusus untuk mengantar berbahasa Inggris biasanya. Lalu ada misa sekitar pukul 4.30 serta 6.30 malam lagi. Dan itu berlangsung setiap pekannya, dan itu yang menjadi jadwal rutin. Selain itu memang ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah disusun oleh para pengurus dari Katedral Makassar untuk menghimpun mungkin jemaah-jemaah pada kajian-kajian tertentu seperti itu, rekan Tio.
Baik, itu tadi untuk waktu atau mungkin juga dari segi intensitas jemaat, juga dari segi kuantitas juga jemaat yang hadir, dan juga bagaimana jadwal-jadwal yang hadir di Katedral Makassar. Lantas mungkin terkait ikon dari gereja Katolik, pastinya ada patung hadir juga patung Bunda Maria. Kalau di Katedral Makassar sendiri hadirnya tepatnya di bagian mana, dan juga pemaknaannya seperti apa, boleh disampaikan mungkin bagi Tribuners? Ya, kalau kita melihat konstruksi dari Katedral Makassar ketika masuk ke ruang utama itu, kita melihat di bagian menara depan itu memang tampak adanya patung Yesus Kristus yang memang dipajang oleh sekretariat dari Katedral Makassar. Nah, sementara itu kalau kita melihat konstruksi di bagian dalam, sewaktu Tribun Timur berkunjung ke ruang beribadah, ada banyak ornamen-ornamen yang menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus, dan itu juga yang dijelaskan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, adanya ornamen-ornamen yang patung-patung yang terpajang di dinding-dinding dari Katedral Makassar itu sendiri. Di ruang ibadah itu, di bagian tepian dinding sisi kiri, kanan, dan belakang, ada 14 ornamen patung yang dipajang secara khusus nih, Tribuners. Jadi 14 ini menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus, ya, dari pengumatan sampai wafatnya Yesus Kristus, dan itu disusun beriringan 14 buah, dan itu semua menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Pele Pauline bahwa ornamen patung ini sudah ada sejak berdirinya dari katedral ini, artinya sudah ratusan tahun ornamen ini berada di katedral, dan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus hingga wafat. Selain itu memang ada patung-patung lainnya, seperti juga patung Bunda Maria yang ada di bagian sisi kiri dari katedral. Nah, biasanya kalau jemaah itu katanya kalau harian, kadang-kadang jemaah yang ingin berdoa di sela-sela waktu kerja, kata Pele Pauline datang lalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Pele Pauline menjelaskan sendiri bahwa pemaknaan dari berdoa di depan patung Bunda Maria ini sebagai Bunda Maria dilihat sebagai perantara untuk pengantar doa-doa dari warga ataupun umat Katolik yang nantinya untuk disampaikan agar bisa dikabulkan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur yang coba melihat-lihat bagaimana kondisi dari Katedral Makassar dan mengulik sejarah dari Katedral Makassar, seperti itu. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung Tribuners juga bisa belajar secara singkat bagaimana sejarah dari bangunan Katedral Makassar. Terkait bangunan baru nanti yang maksudnya prosesnya hingga saat ini masih 30%, tentunya ada harapan yang disampaikan dari Sekretaris Pastor Pele Pauline. Seperti apa yang disampaikan kepada pihak Tribun Timur terkait pembangunan dan juga renovasi Katedral Makassar, kan Fakih? Ya, Pele Pauline berharap bahwa pembangunan katedral yang memang saat ini hanya menyasar 30% bangunan dan progresnya di angka 50%, ini diharapkan bisa selesai pada saat sebelum Natal, sehingga ketika Natal nanti umat Katolik bisa menjalani ibadah dengan kondisi katedral yang sudah bangunan baru, kemudian sudah nyaman digunakan untuk beribadah dan bisa menyambut ribuan jemaah Katolik lainnya. Dan tentu dirinya juga mengharapkan bahwa nantinya ketika gereja ini telah selesai pembangunan Katedral Makassar, proses renovasinya setelah selesai, maka masyarakat umat Katolik baik itu yang berada di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan bisa datang ketika berada di Makassar, datang untuk beribadah dan ikut meramaikan setiap aktivitas-aktivitas dari Katedral Makassar, seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di hari ini, juga pernyataan dari Pele Pauline selaku Sekretaris Pastor, dan berikut laporannya. Selamat menyaksikan. Ini model pertama. Ya. Ini tahun 1900, ya, diselesai tahun 1900. Kemudian 1937 itu gereja kapasitasnya sudah tidak cukup, sehingga ditambah sayapnya. Dan ditaruh menara di depannya.
aslinya di tengah. Oh, yang di tengah Pak ya? Kemudian buat renovasi kan awalnya. Nah, ini bagian dalamnya. Renovasi awal ini Pak. Nah, habis itu direnovasi jadi seperti ini. Yang ini yang sekarang ya Pak ya? Nah, ini bagian dalamnya. Ya, ya. Ini udah berapa kali renovasi Pak? Ini Kedua kalinya. Habis itu ini dipakai sampai tahun 2019. Itu mulai ada wacana bahwa akan direnovasi karena sudah tidak cukup lagi kapasitasnya. Iya. Jadi ini dana awalnya, dana dalamnya gereja. Jadi sampai tahun 2023 itu. Jadi setelah itu dipotong 30%. Iya. Dikasih silang. Iya. Jadi, ya seperti ini gereja ini. Ini yang baru. Terus dipotong ini 30%. Sehingga nanti dia jadi. Ini model yang baru ya Pak ya? Iya, iya. Ini gereja lamanya, ini yang baru. Itu wah dulu kapasitasnya berapa sih, dan mau sekarang ini rencananya kapasitas berapa? Paling awal itu kapasitasnya 200 jemaah. Habis itu setelah renovasi 1939 itu dia 700. Ya. Nah nanti ini itu sekitar 2000. Bisa sampai 2000 jemaah. Ya, ya. Berarti memang tiap tahunnya ada selalu pertemuan jemaah Pak ya? Nah, tidak setiap tahun, tapi setiap minggu itu yang datang gereja di sini itu mungkin sekitar 2000 orang. Siap-siap. Sekarang progresnya Pak mungkin bisa dijelaskan? Progres apanya itu? Progres pembangunannya. Ya mungkin 50%. Ya. Targetnya selesai di tahun ini Pak? Bisa rencananya tahun ini Pak. Tapi sementara pembangunan ini masih tetap dipakai ya Pak? Atau gimana? Untuk ibadah? Iya. Jadi sebelum kita bongkar gereja, bahwa pembangunan ini ada dibikin basement. Iya. Nah, sehingga kita bikin ibadah di bawah basement. Oh, berarti sudah ada basement sebelum dibangun ya Pak ya? Jadi kita bangun dulu. Iya. Sebagai fondasinya, terus ada basementnya, terus setelah jadi terus naik dibongkar gereja pindah ke bawah. Siap. Iya. Nah, ditambah yang kampus. Bagian. Habis itu mulai tahun 2019 dikerjakan, dan 2023 itu mulai dibongkar dan disambung. Belakang sudah dikerja. Ya. Tapi proses penggabungannya ini mulai dari tahun 2023 baru mulai digabung Pak. Sampai akhirnya dikerja lagi tahun ini. Jadi waktu kami bangun tahun 2019 itu, ya. Sebelum COVID itu kita sudah bikin basementnya. Ya. Tapi kita masih ibadah di gereja sini, kan Iya. belum bongkar kok. Iya. Habis itu dikasih naik temboknya kiri kanan. Nah, tahun 2000 kan karena ada COVID jadi Iya. pengerjaan. Nah, mulai tahun 2023 dibongkar mini gereja. Iya. Kami pindah di bawah basement untuk beribadah. Tahun waktu kita meminta rekomendasi dan cagar budaya untuk renovasi ini, mereka sarankan potong 30% yang sana dan 70%-nya harus tetap seperti itu. Nah, termasuk tampuk depan ini. Jadi ini tidak boleh diganti. Ini tidak boleh diganti.
kasih rekomendasi apa-apa yang bisa kami ubah. Protestan Iya. Emmanuel yang ada menara depannya. Oh, gereja Kristen Emmanuel itu yang ditiru. Tapi direnovasi. Iya. Kan sebelumnya tadi itu, nah Iya. harusnya direnovasi jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini, Pak. Tapi karena dia itu kesulitan menaruh menara kecilnya sini. Iya. Sehingga mereka pasang saya daripada saya masuk ke sini, saya pasang di depan. Sedangkan di sini kan gereja Katolik itu menaranya selalu di atas, Iya. atau di samping. Biar berjalan Ada di depan. depan. Nah itu kalau biasanya arsitektur bangunan yang ini kita gereja Protestan. Biasanya kalau Katolik di tengah atau kiri kanan. seperti yang kita bikin yang baru. Oh, tapi karena keterbatasan mungkin pengetahuan dulu Pak ya untuk membangun di tengah ya. Nah, jadi harusnya seperti itu. Oh, harusnya seperti ini. Idenya atau jadi setiap 1 jam misa itu 1 jam ibadah di sini. Oh, sampai di luar sini. Ya, sudah tidak muat lagi jalan. Iya. Jadi orang kalau ini, apalagi kalau Natal, Iya. itu karena ini adalah gereja pusat tempat uskup itu memimpin gereja Katolik setempat sini. Iya. Dia punya gereja ini dia di sini. Jadi umat yang semacam perantau atau pelancong itu mereka pasti datang ke sini. Jadi kalau Natal itu sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, sedangkan kapasitasnya cuma 700. Iya. Makanya yang lain itu di luar. Berarti banyak juga Pak dari daerah lain yang Ya. ke sini. Jadi umpamanya dia kan liburan Natal. Iya. Nah, dia datang ke Makassar, dia sekalian pergi gereja datang ke sini. Atau orang yang mudik. Nah, umat atau orang yang karena katedral ini tempatnya strategis dilewati oleh jalur transportasi. Iya, semacam betul. PPT. Nah, orang dari atas pada di gereja sini ini naik PPT langsung depan katedral. Nah, makanya orang banyak di sini. Iya. Nah, sehingga kalau Natal itu bisa sampai 3.000 orang. Bisa sampai 300 sampai 500 sampai 700 orang. Nah, belum kami sempat membangun dibangun. Waktu COVID itu sudah jadi. Tapi dulu ini aulanya ini difungsikan apa nih? Tanah kosong. Nah, maksudnya waktu dibuat 2019 memang untuk Ya, apa untuk dibuat? persiapan itu. Oh, persiapan renovasi di Ya. atas. Makanya dibuat Ya, tapi fungsi berikutnya nanti akan jadi aula. aula. Ya, jadi waktu dibangun itu ini Ya. tanah kosong ini. Iya. Nah, kita bangun habis dengan fungsi bahwa kita bangun ini nanti kalau gereja kita direnovasi kita masih bisa ibadah di sini. Iya. Tapi fungsi berikutnya adalah ini adalah tempat untuk aula, pertemuan, pembelajaran gitu. Ini salah satu barang yang dari gereja asli. Ya. Ini dikirim dari Belanda, tapi pembuatan ini dari Prancis. Berarti dikirim Belanda, pembuatan di Prancis. Ya, dibikin di Prancis, baru dikirim di Belanda. Jadi ini ada 2 bersaudara orang Prancis yang bikin. Habis itu pastor Belanda bawa ke Indonesia. Ya. Nanti bisa tidak boleh naik di atas. Siap. Ada ceritanya, cerita besar bersambung seperti kayak komik begitu. Iya. Jadi ini kayak macam mural yang ada ceritanya. Berarti ke-14 ini semua mengandung cerita masing-masing yang bersambung, Pak ya? Jadi ini ceritanya ini tentang prosesi Yesus waktu diumati sampai dia wafat di sana sampai di sana. Oh, jadi harus disusun berurutan nih, Pak? Ya. Jadi seperti di atas itu ada tertulis nomornya. Iya. Jadi itu ada perhatian. Itu dia kalau kita ke Yerusalem tempat di sudut-sudut spot itu ada seperti ini. Oh, di sini dia dulu ketemu mamanya. Oh, di sini dia dulu ditolong oleh Simon dari Krene.
Nah, di Yerusalem sana ada seperti ini. Oh, berarti ada di Yerusalem pun ada yang seperti ini. Kan dulu di kota Yerusalem kan Yesus lewat situ. Ya. Nah, di situ ada dibikin bahkan dikasih jadi gereja. Jadi setiap tempat itu, jadi kalau orang-orang Katolik pergi bersiarah, mereka akan pergi ikuti seperti ini di Yerusalem. Nama gereja di sini tuh ini. Oh, nama gereja. Ya, gerejanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hati Yesus yang Maha Kudus. Gereja. Jadi semacam dia punya pelindungnya ini. Maksudnya semangat gereja kami ini mengikuti ini. Umpamanya ada di gereja di sana Santo Yosef. Nah, berarti gereja itu mengikuti semangat Santo Yosef. Di setiap gereja Katolik itu ada pelindungnya masing-masing. Sama berarti yang di sini juga, ya? Nah, kalau itu gereja Immanuel, itu gereja Protestan. Oh, Protestan. Beda. Beda ya. Ya. Kalau gereja Katolik itu kita punya beginian, nah, sedangkan di gereja Protestan mereka tidak punya patung kayak gini gambar kagak ada. Gitu. Berarti nama aslinya gereja ini yang ini, Pak, ya? Ya, masih sampai dipakai sekarang. Ini dari awal berdiri. Waktu diresmikan gereja ini sudah. Jadi setiap gereja Katolik kalau dibangun pasti dikasih nama. Iya. Dan waktu diresmikan dikasih nama. Oh, ini gereja Yesus yang Maha Kudus. Oh, ya di Jalan Latimojong itu Santo Yosef dikasih nama. Dari namanya dari awal sana. Tapi masyarakat awam kenalnya biasanya katedral. Katedral itu adalah gelar untuk gereja seperti Masjid Al-Markas. Iya. Nah, dia kan disebut namanya atau Masjid Raya. Ada unsur lebih tinggi daripada masjid lain. Iya. Gitu. Nah, seperti ini. Katedral itu artinya dia pusat untuk gereja Katolik beberapa di wilayah ini lagi. Nah, jadi katedral itu dari bahasa Latin dia punya arti adalah kursi atau kedudukan. Nah, di katedral itu ada uskup. Jadi dia uskup itu ini. Jadi dia ada tempat duduknya. Nah, ini seperti ini. Di setiap katedral. Jadi umpamanya di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi itu cuma ada 2 katedral. Di mana? Satu di Manado, satu di Makassar. Nah, jadi karena cuma ada 2 uskup di sini. Jadi dia satu yang pimpin wilayah Manado, satu yang pimpin di wilayah Makassar yang ini. Nah, mereka ini yang punya kuasa untuk mengajar agama Katolik. Jadi mereka itu dalam istilah gereja Katolik magisterium, artinya mereka punya kuasa untuk, dan mereka yang berkuasa untuk mengajarkan pengajaran agama. Nah, seperti dia yang kasih keluar semacam ajaran agama atau pemahaman baru, itu mereka yang punya kuasa. Jadi selain mereka ini, selain uskup, tidak ada orang yang bisa mengajar ajaran baru, kecuali uskup sudah umpamanya delegasikan. Jadi pastor-pastor itu mereka itu setia kepada pastor uskup. Uskup, ya. Semacam paus itu juga seorang uskup. Dia uskup Roma. Nah, gitu. Nah, dia akan memimpin lagi para uskup. Nah, tapi kuasa mengajar itu para uskup. Berarti kalau didelegasikan ke pastornya, nah, dia kalau mengajar sesuatu ya harus sesuai yang uskup ajar. Sesuai dengan gereja. Uskup itu gimana Pak? Mungkin apakah dia dipilih atau dia? Ya, dipilih. Nah, dipilih dari Roma. Jadi waktu Yesus dulu, zaman Yesus, dia punya murid 12. Nah, itulah uskup pertama. 12 orang itu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang pergi dan mengajarkan semua orang. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka ber-12 ini untuk mengajar orang-orang. Nah, setelah itu 12 orang ini itu menjadi uskup. Nah, paus pertama itu sebagai pemimpin para rasul, para murid-murid Yesus ini. Nah, itu adalah Santo Petrus dan dia jadi paus pertama. Nah, dia juga seorang uskup karena pemimpin para uskup itu disebut paus. Nah, sampai sekarang waktu zaman para murid mereka meninggal, nah
itu dipilih berdasarkan ada dewannya lagi. Nah, seperti itu sampai sekarang. Sampai kalau umpamanya ada uskup, kami ini kan sudah mengundurkan diri. Iya. Dia sudah mengundurkan diri, Iya. sudah ada penggantinya. Nah, sebelum dia mengundurkan diri atau dia wafat, dia sudah tulis rekomendasikan namanya. Mas, oh ini pengganti saya nanti ya. Habis itu nanti 50% rekomendasinya dia, 50% nanti berdasarkan semacam sekolahnya apa, bagaimana sikapnya dia. Ya, itu semua dinilai di Dewan Uskup itu. Di situ dikirim ke belakang ke Roma. Nanti Roma umpamanya kita tidak ada uskup ini, meninggal ini atau dia sakit. Nanti uskup itu yang Roma akan menentukan, oh ini. Nah, nanti dia kirim surat. Nah, kami dari Roma mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Berarti sampai sekarang dikirim ke Roma, Pak? Ya, jadi uskup itu tidak dipilih umat. Ya. Tapi ada dewan di Roma ya? Ya, paus yang mengeluarkan surat untuk mengangkatkan disebut bula. Iya. Jadi surat pengangkatan disebut bula, nanti itu dikirim dan dibacakan di gereja. Umpamanya di sini dibacakan bahwa tanggal sekian atas nama paus Vatikan mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Sekarang kan sudah berapa Pak uskup di Makassar sejak berdirinya? Uskup sekarang sudah 5. Nanti uskup berikutnya itu yang ke-6. Oh, berarti yang ini yang dari 92 ini yang sudah dari ini sampai ini sekarang. Ini yang baru mengundurkan diri, Pak? Ya, ini sudah diproses, sudah ada penggantinya. Tingkatkan partisipasi pemilu, KPU Kabupaten Bone sasar 400 pemilih pemula di SMA 13. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat petang, rekan Wahda. Selamat petang, rekan Wahda, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, rekan Wahda bisa mendengar suara saya? Baik, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, rekan. Ya, baik. Boleh disampaikan kegiatan atau tujuan dari kegiatan hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bone seperti apa? Ya, KPU Kabupaten Bone melaksanakan KPU Go to School yang rencananya akan dilakukan di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Tujuannya yakni mereka meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, yang dimana nantinya mereka akan pertama kali menyalurkan hak suara mereka pada 27 November mendatang ke Pensil. Baik, untuk sosialisasi dan simulasi ini apakah mungkin baru pertama kali dilakukan di SMA Negeri 13? Nah, dari informasi yang kami peroleh, sekolah SMA 13 ini merupakan sekolah pertama yang didatangi oleh KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Sebanyak 400 pemilih pemula yang terdaftar di SMA 13 Bone yang akan dijadwalkan melakukan penyaluran hak suara mereka pada 27 November mendatang di Pensil. Baik, selain dari KPU Kabupaten Bone sendiri, mungkin ada siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi hari ini? Dari informasi yang kami peroleh, selain pihak KPU sendiri, juga terlibat mahasiswa KKN tematik dari Universitas Negeri Hasanuddin Makassar yang juga diikutsertakan untuk mensosialisasikan partisipasi pemilu di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, adakah mungkin penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Bone sendiri mengenai pentingnya edukasi pemilih pemula maksud saya? Ya, pihak Komisioner KPU yakni Abdul Aziz menyampaikan bahwa partisipasi pemilu ini sangat diperlukan untuk generasi muda khususnya Gen Z karena mereka ini pertama kali akan menyalurkan hak suara mereka di bilik, sehingga sosialisasi untuk pemilih pemula ini sangat diperlukan di Kabupaten Bone, dan rencananya Komisioner KPU Kabupaten Bone akan melaksanakan
sosialisasi pemilih pemula ini di 5 sekolah yang mewakili 5 dapil yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk pemilihan lokasi perdana hari ini, terutama di SMA Negeri 13 sendiri, apakah mungkin ada yang disampaikan oleh KPU Bone, mengapa SMA Negeri 13 Bone yang dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, dari informasi yang kami peroleh, SMA 13 dipilih menjadi lokasi pertama karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah mereka lakukan rapat internal dari pihak KPU sendiri, di mana mereka memasukkan semua data-data di mana siswa yang paling banyak pemilih pemulanya di kota Watampone, sehingga setelah didata di SMA 13 inilah pemilih pemula yang paling banyak untuk Kabupaten Bone yang ada di wilayah kota Watampone, rekan. Baik, berarti setelah dari atau dengan adanya sosialisasi di SMA Negeri 13 Bone, langkah selanjutnya ke sekolah mana lagi? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Tio, mereka akan melakukan sosialisasi lagi di 4 sekolah yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum disebutkan di mana saja sekolah-sekolah yang akan dilakukan sosialisasi tersebut karena pihak KPU sementara masih mendata ataupun melakukan rapat internal di pihak KPU sendiri untuk menentukan 4 sekolah yang mewakili semua cabang sekolah yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin boleh lebih detailkan lagi terkait sosialisasi dan simulasi di SMA Negeri 13 Kabupaten Bone sendiri. Mungkin ada rangkaian atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, dari pantauan kami di lapangan, sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bone mengumpulkan dari 400 siswa itu akan dikumpulkan sekitar 90 siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk melakukan yang dilakukan sosialisasi tersebut. Kemudian nantinya dari bantuan kami di lokasi mereka akan diarahkan menuju lapangan dan dibuatkan seperti simulasi pada saat pemilihan langsung di TPS, sehingga mereka akan melakukan pemilihan langsung dan mereka akan merasakan aurofobia bagaimana sebenarnya memilih calon kepala daerah di Kabupaten Bone. Dan yang paling terakhir itu mereka akan dicelupkan tinta sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menyalurkan hak suara mereka di balik kotak suara, rekan Vio. Baik, kami juga mendapat informasi mengenai nantinya akan diadakan salah satu kegiatan yaitu debat antar pelajar. Apakah benar demikian, ada hal tersebut yang akan direalisasikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rencananya debat pelajar ini juga nanti akan mewakili seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bone, yakni perwakilan yang dimana perwakilannya nanti yang 5 sekolah ini nantinya yang akan mengikuti yang didatangi oleh pihak KPU Kabupaten Bone, yakni KPU Gutuskul yang akan mewakili sekolah-sekolah tersebut untuk bertanding di Kabupaten Bone. Dan yang dimana pada pemenangnya nanti yang di Kabupaten Bone akan diikutsertakan pada lomba debat pelajar yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Rekan Vio. Ya, baik, terima kasih rekan Wahda atas informasinya dari Kabupaten Bone. Kami senantiasa menunggu update terbaru yang terjadi di Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Bone, Abdul Aziz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ahmad Nur Arsyam. Karena saya hari ini kami dari SMA 13 Bone ditunjuk oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan simulasi dan pembelajaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Tadi di pagi hari oleh Komisioner KPU telah dilaksanakan sosialisasi tentang cara-cara pelaksanaan daripada pemilihan itu sendiri. Kelas 12 IPA 1. Sebuah kebanggaan dari saya selaku Andi kepala Cesar sekolah Yaksan teman-teman kelas 12 menyampaikan terima IPA kasih dan 1. penghargaan kepada Ahmad Nur Bapak Komisioner Arsyam KPU
Dan insya Allah kegiatan yang sama ini akan dilaksanakan oleh KPU di beberapa sekolah. Kalau tidak salah tadi ada 5 sekolah yang direncanakan untuk kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini menjadi penting sebagai pembelajaran kepada pemilih-pemilih mula. Bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H. Dan mereka diharapkan juga mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya, bagaimana cara menggunakan hak suaranya dengan benar pada saatnya nanti. Itu. Alhamdulillah hari ini di SMA 13 ada banyak kegiatan yang terlaksana. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SMA 13 juga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Bone. Dia akan melihat secara langsung terhadap penyelenggaraan atas program-program prioritas Bapak PJ Gubernur di sekolah, termasuk S3, sedekah 1000 sehari, sosial berdoa, dan seterusnya. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlah siswa yang jadi jumlah potensi pemilih ini? Yang pasti kalau untuk siswa yang potensi melakukan pemilih ini pada umumnya di kelas 12. Kelas 12 itu sudah 17, kurang lebih 400-an. Tambah dengan kelas 11 kurang lebih 20 orang sudah kami data. Alhamdulillah kami juga baru memang memanggil instansi Capil untuk melakukan pendataan perekaman EKTP elektronik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka datang. Berapa disasar? Sudah selesai ya. Berapa kemarin disasar? Yang disasar kurang lebih 100 yang disasar. Berarti sudah banyak yang memiliki KTP ini? Ya sudah banyak. Pak yang ikut simulasi hari ini ada berapa orang? Dari 400 simulasi yang ikut hari ini sesuai dengan permintaan dari komisioner KPU, dia minta 90 orang. Dan kami hadirkan 3 kelas di sini untuk kegiatan ini. Jadi saya kira cukup karena saya masih harus teruskan kegiatan saya di pasar ada ruangan dengan Pak Capi. Bisa kita ke sana. Oh iya. Ada penyerang. Wah. Ya, bisa dijelaskan ini yang sosialisasi di KPU untuk SMA tingkat SMA? Ya, program ini kita lakukan itu di sekolah-sekolah dengan nama KPU Koto School. Itu kemudian ini menjadi sebagai sebuah ajang sosialisasi KPU Kabupaten Bone untuk yang menyasar anak-anak pemilih pemula sekolah. Dan ini kita rencanakan ini di 5 sekolah nanti di Kabupaten Bone. Tujuannya satu itu untuk mengedukasi pemilih pemula agar kemudian bisa menjadi lebih bijak, agar menjadi pemilih yang cerdas, agar kemudian ke depan mereka bisa hasil pilihan mereka lebih memilih pemimpin yang berkualitas untuk pemimpin Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Tadi kan disebutkan 5 sekolah, Kak, bisa dijelaskan itu Kak sekolah-sekolah mana saja nih? Ya kami rencana ini kan adalah sekolah pertama, kami merencana itu melakukan di semua wilayah. Ada di utara, tentu kemudian nanti kita akan melakukan rakor terlebih dahulu untuk penentuan sekolahnya. Yang jelas dari 5 sekolah itu baru ini yang kita tentukan, nanti kemudian kita akan pelajari lagi sekolah mana yang kemudian akan kita sasar. Karena sebelum-sebelumnya kan pernah kita masuk KPU Koto School pada zaman pemilih juga pernah. Tentu kita mencari sekolah yang memang belum pernah tersentuh sama sekali di program KPU Koto School ini. Maksudnya tiap dapil ini ada perwakilan satu sekolah? Ya, setiap nanti dapil ada perwakilan, misalnya di utara di dapil 5, walaupun yang di pilkada sudah tidak ada dapil, tapi dalam merencanakan kegiatan sosialisasi kita tetap berbasis di situ. Jadi setiap wilayah ada perwakilan nanti sekolah. Untuk perwakilan ini apakah memang ada juga perwakilan sekolah lain yang mungkin digabung atau bagaimana? Atau memang cuma satu sekolah stop saja? Nanti kita satu sekolah. Kalau satu sekolah, nanti kemudian akan kita buat program yang lain. Sebenarnya nanti ini juga sekaligus juga untuk menyukseskan kegiatan debat antar pelajar. Jadi nanti kemungkinan bahwa sekolah-sekolah nanti akan menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang kemudian nanti akan masuk di perempat final. Terus mungkin dijelaskan juga sedikit untuk simulasinya hari ini seperti apa mungkin anak-anaknya apa yang ya, adik-adik hari ini akan merasakan bagaimana suasana ketika di TPS nanti. Jadi sehingga kemudian mulai dari mereka ada para visi-visi kandidat, lalu kemudian sampai di tahapan pencoblosan, mereka akan diperkenalkan dengan KPPS 1 misalnya sampai ada di ujungnya adalah mencelupkan tinta di jari kelingking. Artinya simulasi full tadi sampai simulasi full.
Cuma tidak ada perhitungan. Iya. Kita hanya pada persoalan pemungutan suara saja. Iya. Tidak sampai pada perhitungan. Iya. Terus terakhir, ini kan mereka ini masih kalangan pemilih muda. Artinya mereka ini istilahnya belum melek di politik. Artinya belum tahu juga yang mana mereka harus. Iya. Nah, seperti apa mungkin untuk mengenalkan juga lebih dalam? Itulah kemudian salah satu tujuan kita adalah untuk mengedukasi mereka. Bagaimana kemudian mereka sadar bahwa suara mereka itu berarti. Bagaimana mereka tersadarkan bahwa pilihan-pilihan mereka yang akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan, termasuk nasib mereka sendiri 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian mereka akan lebih banyak kemudian mencari lebih lagi kepada persoalan, bukan digiring lagi. Mereka tidak mudah dimobilisasi, mereka tidak mudah termakan oleh isu hoax. Mereka akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengaktifkan Google, media sosial, untuk mencari tahu rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Itulah yang harapan kita. Terus kemudian kita titipkan kepada mereka bahwa kita berharap informasi ini tidak hanya sampai kepada mereka. Informasi ini mereka sebarkan ke rumah-rumahnya, ke tetangga-tetangganya, bahkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi memang kita juga menyampaikan supaya mereka kan tidak ada anak-anak sekarang yang tidak punya akun media sosial. Semua sekarang serba sedikit di media sosial kan. Media sosial mereka akan menjadi sarana kita juga untuk mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Oke Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatwa, supporter Tribun Timur, melaporkan langsung di lomba pelajar Kabupaten Singgahi rangka memenangkan kita lihat antusias masyarakat Kabupaten Singgahi dalam menyaksikan lomba ini sangat besar. Terbukti banyaknya warga masyarakat Kabupaten Singgahi yang hadir di lokasi lomba yang dilaksanakan hari ini. Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat penampilan para peserta Tribuners.
mana? Jadi dari di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Utara, di mana pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan lomba pendamping tingkat pelajar di Kabupaten Sinjai dalam rangka memenangkan tahun HUT RI yang ke-79 tahun. Saat ini kami sedang berada di Desa Lolisang, di lokasi pekuburan salah seorang warga Desa Lolisang yang saat ini sementara dilakukan otopsi. Tribuners 2 bulan lalu pada tadi sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lebih kan? Iya. Ini warga sementara menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inafis Polres Bulukumba. Tribuners. Jam berapa tadi mulai, Pak? Tadi saya mulai suruh karena dari ini dari Polda, dia bilang kita gali nih pada situ, tapi jangan kebuka papannya. Jadi pas dapat papannya. Oh, dari tim Inafis Polres. Jam berapa tadi, Pak? Jam 9 lewat ya. Kalau saya jam 8 saya ada sini. Sekarang sementara pemeriksaan. Ya? Sementara pemeriksaan. Ya? Siapa lagi namanya pada saat itu yang meninggal? Irma. Panggilannya Irma. Panggilannya Irma. Warga sini memang. Iya, cucuku. Oh, cucu. Oh, cucu tak ini yang korban. Oh. Tapi saya enggak tahu ini saya masalah di Makassar, Pak. Iya. Jadi waktunya dikuburkan itu sempat dia tidak tunggu saya tuh karena waktu yang dikuburkan saya baru datang. Dusun apa lagi namanya ini? Dusun Kasih Putih. Kasih Putih. Dusun Kasih Putih. Arman siapa yang mencari? Kita keluarga tuh jadi wawancara saja harapan tak tuh prosesnya proses ini. Banyak
Itu sana itu. Oh itu. Riz, ini ke mana? Ini saya. Ya ini anunya ini. Oh, orang tuanya mana? Mana mus? Mana mus tuh? Mana mus? Bicara. Sap pakai kalau kulo. Terjadi otopsi harapanmu Iya, apa kegiatan yang kasih muncul. Ini. Oke, siap. Bisa Ki? Satu bisa didampingi. Iya, oke. Masalah Pak, bisa diceritakan hari ini ada apa di sini, Pak? Ini kan ada kegiatan otopsi yang harapan kita dari keluarga untuk yang pertama mencari keadilan seperti itu, karena yang selama ini yang kita apa namanya yang kita harapan kita ini untuk keluarga seperti apa sih? Mau mencari kebenaran, karena selama ini ada tanda kutip di situ. Meninggalnya almarhum ini kayak tidak wajar begitu. Tidak wajar ya, seperti itu. Oh iya, jadi hari ini ada. Jadi makanya saya minta dari pihak Polres Bulukumba untuk melakukan otopsi, karena siapa tahu di situ dengan adanya otopsi ini kita dapatkan petunjuk penyebab kematiannya ya. Penyebab kematian ya. Ini kejadiannya kapan ini Pak dan di mana? Sekitar tanggal 7 Juni. Meninggal di mana Pak? Itu pun kita tidak tahu meninggal di rumah sakit apa meninggal di Wisma, karena pihak Wisma mengatakan meninggalnya di rumah sakit, pihak rumah sakit meninggalnya di Wisma, makanya dari situ kita ada tanda tanya, ada apa ini, di mana yang tepatnya meninggalnya. Karena kita ini sebatas tahunya mayat yang datang ke rumah tiba-tiba. Jadi di harapan keluarga, ada apa ini dengan meninggalnya? Ada berita bilang meninggal ini yang sekarang kita otopsi, terus setelah itu siapa yang kita tanya-tanya bersama korban yang memberi informasi ke kita sampai sekarang juga tidak ada. Akhirnya kita cari kebenaran itu. Kalau di rumah sakit sendiri kemarin tidak ada juga petunjuk Pak. Kalau korban meninggal karena apa? Belum ada petunjuk yang kita dapatkan. Jadi hari ini kita lakukan otopsi. Kalau pihak keluarga sini sudah pernah melapor di pihak berwajib? Sudah. Dari hari kejadian itu langsung melapor ya. Iya. Kenapa melapor Pak? Karena ya adanya itu tuh ganjal. Yang ganjal di ini. Dari kematian. Dari kematian. Siapa namanya ini korban? Hermawati. Umur berapa? Umur 38 tahun sekitar itu. Ya 30-an. Oh, dia bekerja di Bulukumba kan? Iya. Sebagai apa dia? Di salon. Ya. Kecantikan. Siapa nama Pak? Abdul Haris. Sepupunya dia? Iya, sepupu. Iya, oke. Waktu di visum di rumah sakit di visum di sini. Oh. Malam itu juga, malam datanya korban setelah saya sampai di Polres. Apa yang ditemukan tadi? Ada luka memar apa? Luka memar tidak ada, tapi sejenis lebam-lebam itu di bagian belakang korban itu banyak. Oh ada, banyak, hampir ya setiap pori-pori. Oh, kemudian busa juga di mulut. Oh, tempat ada busa di mulut. Iya, busa di mulut. Oh, lebam di punggung korban di? Iya. Ini adalah
dugaan. Ya. Ada dugaan polisi. Saya tidak bisa menduga-duga Pak. Jadi mungkin inilah jadi petunjuk ini. Jadi saya tidak bisa menduga-duga. Jangan sampai saya bilang ini itu. Saya tidak tahu juga. Ya, menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian ya. Lebam satu di bagian belakang. Iya segini belakang itu. Di bagian belakang. Ini juga bagian. Hermawati binti Saluddin. Kerelan. Kemana itu? Teman ke Wisma. Oh. Oh itu yang bawah itu enggak sama. Oh. Oh. Ini kita juga dapat petunjuk dari sini. Oh. Iya. Karena ini yang satu-satunya mengantar korban. Dia yang sempat dikirim. Jadi dari informasi dari sini kita dapatkan sedikit petunjuk. Oh, kalau korban ini dijemput seperti itu. Dijemput sama ini. Iya, ada. Oh. Ada laki-laki yang jemput. Oh, ada laki-laki yang jemput. Siapa namanya itu laki-laki Pak? Dan itu memberi juga informasi. Siapa namanya laki-laki itu Pak? Siapa lagi itu? Nama aslinya. Abu. Priawan. Priawan dia. Siapa? Priawan. Priawan. Jeffrey. Priawan. Alias Abu nih. Alias Abu. Jam berapa dijemput ini? Di kosnya dijemput di mana? Oh di salon. Jam pukul berapa? Sekitar jam 11 malam. Priawan alias Jupri alias Abu bin Jamal. 11 malam tanggal berapa itu? Alias Jupri Pak. 6 tanggal 6 di. Oh tanggal 6 Juni. 6. Ditemukan sudah meninggal jam berapa? Itu masih petunjuk itu. Dia kan dari salon keluar ke Wisma. Di Wisma juga ada petunjuk termasuk CCTV. Terus dari situ besoknya paginya itu baru ada informasi. Oh. Besoknya ada informasi dikabarilah ini jemput korban ini dia sedang pingsan seperti itu. Oh pingsan di Wisma. Katanya seperti itu, tapi kan pihak Wisma masih duga-duga juga. Kita belum tahu juga bagaimana kronologi sebenarnya. Jam 10.55 meninggal. 10.55 ditelepon jadi Jam 10 lewat berapa bos? pagi, 10 pagi toh? Bilang rumah sakit. Lebih itulah. Yang telepon ki orang apa? Wisma atau rumah sakit yang telepon ki? Oh pacarnya yang telepon ki. 10 pagi di? Pagi atau malam? Pagi. Dan berita itu pun sampai di sini sekitaran itu juga. Kita tidak tepatnya tahu dan lihat waktu. Tidak sampai. Kalau kita itu hari langsung kemana? Ke rumah sakit kah? Atau ke Wisma dulu. Waktu kita lihat korban posisinya? Tidak ketemu korban. Oh, enggak kita lihat korban. Kan telepon Kak jam 10 itu. Bilang ke Wisma ke dulu, sakit teman mau jadi ke Wisma, Mak. Pas sampai di Wisma tidak ada nih yang bilang penjaganya, dia bilang dibawa ke rumah sakit, jangan berbusa-busa mulutnya. Jadi langsung ke rumah sakit. Dan itu sudah dinyatakan meninggal juga. Nah, itulah yang bingung kita karena pihak rumah sakit katanya sudah tidak bernyawa. Oh, waktu dibawa di. Dan pihak Wisma juga tidak mengatakan bilang dia sudah meninggal, dia masih bernapas. Jadi siapa tahu di perjalanan. Iya di perjalanan. Kita kan. Iya. Waktu diantar katanya berbusa mulutnya. Coba. Kalau dari petunjuk video kayaknya masih ada napas. Ada napas ya. Sampai di rumah sakit itu. Oh. Masih ada detakan jantung. Ada video CCTV tak?
video rekaman karena dia sempat merekam ini karena adanya kecurigaan. Karena dia sudah disuruh bohong, disuruh menghapus chat segala macam. Disuruh bohong. Sama? Nah, suruh ke merekayasa kematian. Nah, Merekayasa maksudnya bagaimana? Ini kan saya tidak tahu apa nah, bilang misalnya minum teh langsung pingsan di salon. Bukan di Wisma. Siapa bilang begitu? Ya Bu. Yang pelaku ini, yang apa namanya bukan? Yang alat duga ya. Ini Abu orang mana ini? Orang sini juga. Ada Orang sini juga. Cek dulu, Pak. Karena itu kita lakukan otopsi karena saya kira apa namanya jadi saya kira ini bukti yang ada dengan saksi yang ada 15 menit cukup menjadi petunjuk, tapi karena kita bawa ke Polres itu tidak bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya kita inisiatif lagi dari keluarga ambil lagi jalan ini otopsi. PJ. Jadi tidak apa-apa ini buat sehingga tidak salah. Jadi itu tadi. Insya Allah hal-hal yang seperti ini kita kembalikan semua kepada sebuah sistem. Kan memang ada aturannya dan itu saya yang buat. Zaman kami menjadi wali kota itu kami buat agar keterlibatan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap RT dan RW adalah ujung tombak yang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ketika kita membutuhkan sumber informasi maka kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi ya. Ketika itu sudah mulai ada orang-orang yang kita sudah bilang bersama RT kalau ada apa-apa di lingkunganmu, ada warga yang kau tidak bisa, tiba-tiba ada masalah, berarti ketua RT dan RW tidak bekerja dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itulah kita nanti mudah-mudahan Pak Api jadi wali kota. Dengan sebaik-baiknya. Segini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Api dan Pak Yas. Pak Tempano. Iya. Untuk selanjutnya coba kita minta dua wargata untuk bisa secara simbolis. Tiga. Silakan tiga. Mungkin satu laki-laki, dua perempuan. Ibu-ibunya untuk menerima secara simbolis sembako dari Pak Api. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiri, Pak Iyas dan Pak Api bisa foto bersama. Bisa foto bersama. Momen ini menjadi awal sejarah bahwa Munapri Arifudin Alia akan menang di kontestasi pilot. Munapri Arifudin. Munapri Arifudin. Munapri Arifudin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga Tamalate 7. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini bisa menjadi doa dan support untuk Pak Api di kontestasi pemilihan wali kota dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh. Siapa? Tokoh. Kenapa tutup? Ini kepada lagi masih Mari saya lagi Gimana sini? Sini. Panas sekali.
Apa? Kita temani Pak Api dalam rangka apa ini Pak? Mulai Sebagai kader Golkar, ya punya tanggung jawab. Dan kebetulan saya ada waktu. Api tanya tadi pagi saya sama-sama di warung kopi, ketemu di warung kopi, kemudian dia tanya, ada waktu tak? Sebentar saya bilang, Badalur boleh? Badalur, ada kegiatan sosialisasi saya, oke saya datang. Jadi seperti itu. Artinya kita sudah mendukung penuh Pak Bu Alia berpasangan dengan Pak Api. Iya, artinya saya berterima kasih ya. Artinya beliau melihat sosok Ibu Alia yang mungkin pas untuk mendampingi ya, saya sebagai suami memberikan sebuah jalan yang terbaik. Walaupun saya juga dalam kontestasi pilgub ini masih berharap ada sesuatu yang kemudian bisa terjadi. Tapi pada akhirnya kan 2,5 tahun perjalanan saya melakukan sosialisasi dan elektoral juga cukup menjanjikan, artinya respon publik cukup bagus. Ya kembali kepada partai-partai politik. Menunggu keajaiban di pleno mungkin. Bisa macam-macam. Dampingi Pak Apin tadi, mungkin apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat? Enggak, saya kira itu tadi saya bilang. Prinsip dasar kepemimpinan di satu daerah itu cuma 2. Ya itu tadi, bagaimana membahagiakan rakyat dan bagaimana menjaga dia punya perut agar tidak terjadi kelaparan. Kira-kira semakin bertambah ini basisnya Pak Api kalau digabung dengan basisnya Ibu Alia. Yang pasti Ibu Alia punya basis sendiri, punya komunitas sendiri. Itu terbukti karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Artinya kalau dalam teori politiknya kolaborasi 2 kekuatan ini yang sudah ada pasti akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Semalam juga foto beredar sama Kiki sama Seto. Apakah ini bagian dari klarifikasi? Apanya? Mana? Wih, saya ini kan tuh tahu nih. Seandainya setan juga ada suaranya, berteman juga sama setan. Cuma sayangnya setan tidak ada suaranya, jadi saya tidak berteman sama setan. Jadi begini, prinsip dasar berdemokrasi adalah silaturahmi. Jangan karena beda pilihan kemudian kita memutuskan silaturahmi. Dan Bapak Mijayakut tuh stilku seperti apa? Orang caci maki saja, saya masih berteman. Apalagi orang yang normatif. Jadi tidak ada. Tidak perlu. Jadi saya foto tadi malam, besok saya ketemu sama Pak Dhani sama Indira, foto lagi tidak ada di masalah. Iya, Pak Yas. Soal menurutnya Pak Airlangga. Baik, kalau itu no comment. Itu no comment. Kasih Pak Yas. Ya, Papi, setelah didampingi Pak Yas, seperti apa? Iya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif. Suka atau tidak suka, senang apa nggak senang, Pak Yas masih punya daya pengaruh yang ada di Kota Makassar ini. Selama 10 tahun memimpin Kota Makassar, tentu masih banyak kesan-kesan baik yang ditinggalkan oleh Pak Yas selama memimpin menjadi wali Kota Makassar. Dan menurut saya ini adalah supporting yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, dan ini sebuah hal yang harus bisa kita pertahankan sehingga dukungan-dukungan ini itu membangun sebuah piranti penguat di dalam proses perjuangan kita di 2024 ini. Tapi foto kadang sama Mak di sana. Segera mau bertanya. Semua ini Pak. Tapi ini Emang Golkar kan Demokrat kan. Ada Iwan Jari. Kapan Demokrat? Ya kita lagi menunggu, mudah-mudahan dalam minggu ini itu semuanya sudah selesai dan kita bisa hadir berdua untuk menerima rekomendasi dari partai. Kalau sama boleh kapan Ki mulai jalan? Ya setelah ada rekomendasi itulah baru kita turun bersama-sama. Deklarasi sekaligus itu nanti. Ya. Deklarasi sekaligus. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak. Kerang ini bos. Andre kerang. Namanya. Tak mau Pak Yas. No komen. Nasami ya aku. itu orang kota bisa. Iya. Bisa juga. Bisa juga.
Masih ada Pak, masih ada Pak. Cucu, fotokan cucu, foto cucu. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Tamalate, di mana mantan Wali Kota Makassar 2 periode Ilham Arif Sirajuddin sekaligus suami dari Alia Mustika Ilham dampingi bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifudin untuk menyapa warga Tamalate yang akan di wilayah Tidung, Kecamatan Tamalate. Ada kesempatan ini Pak Ilham mengenakan nuansa kuning Golkar, kemudian Papi juga saat ini menuju ke lokasi berikutnya untuk sosialisasi. Punggung 1 Rama 33, angka masuk kami nomor punggung 15 Batis, nomor punggung 5 Yukran 18 Adi, 7 Hamka, nomor punggung 6 Tikar 16 Andi, 8 Ripadi, dan nomor punggung 13 Muhammad Husnul Pratama. Sementara yang berada di bench pasukan dagang, nomor punggung 24 Padil, 3 Imam, 11 Momo, Burja, dan Hadir. Untuk kelurahan Salabulo di bawah pelatih Japur Samsung, 11 pemain yang dia turunkan di babak pertama, 43 Aras 16 Kale, 28 Apriyansa 19 Pandi, nomor punggung 27 Randu, 7 Yoga, 20 Alfian, 8 Nabil, 9 Yohan, 13 Renaldi, dan nomor punggung 10 Dian. Sementara pemain yang berada di bench pasukan dagang, nomor punggung 24 Arwin, 6 Redi, 21 Redi, nomor punggung 5 Yaya, 12 Hudri, 23 Salat, 22 Kajar, 14 Abid, dan nomor punggung 11 Jen. Kita saksikan para penonton dengan kostum kebesaran kuning kombinasi hitam-hitam adalah pemain dari kelurahan Banyurako berada di area sebelah utara lapangan Gaspa, sementara dengan kostum putih hijau kelurahan Salabulo berada di area selatan lapangan Gaspa. Kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberi syarat kepada kedua asisten dan wasit cadangan serta masing-masing penjaga gawang kedua kesebelasan untuk segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara kelurahan Banyurako berhadapan dengan kelurahan Salabulo dalam penguasaan bola di kaki pemain Banyurako. Angka langsung berikan umpan ke depan, jatuh di kaki pemain belakang Salabulo. Namun kali ini bola dapat dikendalikan. Setelah kita lihat ada pelanggaran terjadi di sana di lapangan Gaspa ini, menguntungkan untuk Salabulo. Dan pada semifinal kali ini pemain nomor punggung 19 antara kelurahan Salabulo dan juga kelurahan Dangirako. Pada yoga tadi kembali ke Pandi, namun berhasil dikendalikan oleh pemain nomor punggung 38 Muhammad Husnul Pratama sendiri di sana. Dan seperti yang terlihat lagi datang serangan dari pemain-pemain Dangirako Pikar kepada Sultani, masih Sultani. Masih saja penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan tim kelurahannya bertanding. Dalam pengesahan pemain Salabulo kali ini di area tengah. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa ASK Cup Masih ini dalam pemain rangkaian Salabulo yoga tadinya umpan ke depan dihalau oleh pemain belakang Dangirako, tapi kembali dikuasai pemain Nabil dari Salabulo. Masih Nabil, bola meninggal ke lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Dangirako. Main bertahan Dangirako, Yukran ke depan dia dihalau oleh satu heading oleh pemain Salabulo. Ada yoga tadi di sana, kemudian dihasilkan head to head antara Hamka. Pelanggaran menguntungkan untuk Dangirako di arah tengah.
Cukup menarik di awal pertama ini, permainan sudah berlangsung tempo cepat antara Kelurahan Danyar Rako dan Salobolo untuk menentukan siapa diantaranya menjadi pemain kesebelasan yang akan berhadapan dengan Topung di babak final esok hari. Hati-hati di situ sih. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kebelakan kepada pemain Tikar, masih Tikar. Ke tengah dia ada Aldi, namun berhasil masih kembali kali ini Hamka mengantisipasi bola. Rinaldi berbahaya, kita lihat membangun serangan pemain-pemain dari Salobolo di kaki Nabil sekarang. Masih Nabil ke belakang, dia memberi operan, umpan ke depan, bola jatuh di kaki pemain nomor 6 Tikar, melebar ke kanan ada Andi tadinya Ripaldi, namun kembali Ripaldi menguasai bola pemain dari Rako ini. Ke depan ada satu pemain yang ada di sana, Husul Pratama, namun berhasil dihalau oleh Topper Hadai. Yoga pemain dari Salobolo menguasai bola, masih Yoga pendek saja dia kepada Johan. Ke tengah, namun ada Hamka di sana, sudah berganti pemain kedua kesebelasan dalam mengendalikan bola kali ini. Danyar Rako membangun serangan, ada pelanggaran, menguntungkan untuk Danyar Rako. Dari arah tengah semakin ramai supporter dan saya bersama supporter. Mana sebagiannya Danyar Rako? Mana sebagiannya Salobolo? Udah kalah sih. Pertandingan bebas. Dua pemain Danyar Rako ada di sana, ada Hamka dan Ripaldi. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas? Sementara 3 pemain Salobolo mencoba untuk memagari. Ancang-ancang Ripaldi. Untung saja satu jengkal masih berada di atas Mister Dawan Arab. Belum merubah kedudukan di babak pertama. Masih berbagi skor 0-0 kedua kesebelasan. Tendangan gawang arah kepada stopper handal Salobolo. Saleh umpan ke depan, ada Hamka menghalau bola, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam, Pandu. Pada siapa Pandu akan melakukan lemparan kepada kapten di belakang maksudnya Alfian, namun dihalau oleh pemain dari Zulfikar. Bola kembali, Pandi sudah melakukan lemparan, kembali ke Pandi. Digelar oleh Askot PSSI Kota. Fikar kali ini mengendalikan bola, di heading oleh stopper dari Salobolo ini. Pada Yoga melebar dia ke kanan. Dari kelurahan yang ada di Kota. Kali ini hasil kandas, upaya pemain-pemain dari Salobolo ini Fikar kembali dengan arah koran berhasil ke kali pengesan. Ini dihalau oleh pemain-pemain dari Bagus yang keras mengarah ke menjak. Luar biasa di menit-menit babak pertama ini sudah berganti. Kedua kesebelasan melakukan upaya lewat serangan, pelanggaran terjadi terhadap Andi. Tendangan bebas untuk Danyar Rako. Luar biasa sudah berganti kedua kesebelasan, lakukan serangan yang berbahaya namun belum menghasilkan 1 gol. Bola dalam pengendalian Nabil sekarang pada Saleh, masih Saleh umpan langsung ke depan kepada Ian, namun lagi-lagi kandas. Kali ini bermain Danyar Rako dikasih langsung di 8 Ripaldi, berhasil Yoga. Ada pelanggaran menguntungkan untuk Salobolo. Apakah ada pemain yang perlu dibantu dan pelanggaran? Memang luar biasa di menit-menit awal saja mereka sudah berjibaku untuk mengendalikan bola. Kemudian kita mendoakan Rinaldi tetap bisa lanjut untuk tindakan replay. Kembali diperlihatkan oleh kedua kesebelasan setelah wasit tadi menghentikan sementara.
pertandingan. Hamka langsung buang bola keluar mengarah ke arah penjaga gawang Salabulo. Tentu kepada pemain belakang Saleh. Pandia. Pandi tadinya ke depan Pandi. Ronaldo kandas dikerat pemain belakang Daniel Rako. Kali ini Daniel Rako membangun serangan di kaki Andi. Umpan ke depan Andi, maksudnya namun bola cukup cepat lagi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Salabulo ini. Dihalau oleh tendangan keras, di arahnya bola bergulir dalam penguasaan kali pemain Salabulo. Tukar Ripaldi, masih Ripaldi. Ada pelanggaran terjadi terhadap Ripaldi. Di arah tengah sudah melakukan tendangan bebas pada Tikar. Masih Tikar, tendang saja kepada Hamka. Melebar dia ke depan. Lagi. Oh, yang meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kembali kita saksikan yang pengendalian pemain-pemain. Daniel Rako. Ini terjadi dalam penguasaan bola pemain kesebelasan. Ekstra hati-hati dan berusaha dengan serangan. Namun seperti kita saksikan masih belum satupun. Ada kemudian yang sangat berarti kali ini. Ronaldo membangun serangan dari arah sebelah kanan pertahanan dan nyerang ke masih Ronaldo umpan ke tengah arah kapten kesebelasan di sana. Sayang sekali. Asisten wasit sudah mengangkat bendera pertanda pemain dari Salabulo sudah masuk dalam posisi offside, hanya melarikan tendangan bebas untuk Daniel Rako. Pemain belakang Daniel Rako atau kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas mengarah ke arah tengah bola. Ditambah dengan satu Edin Temang dia, namun bola kaki jatuh di kaki Yoga tadinya. Masih dalam penguasaan pemain Salabulo salah dalam memberikan laporan. Aldi, kontrol sejenak, umpan ke depan kepada kemudian 38 yang dituju ada Hussein Pratama di sana. Yang berhasil mengganti posisi. Ini masih Hussein. Sayang sekali. Dapat dikembalikan oleh pemain Salabulo di kaki Yoga tadinya. Bangun serangan kali ini Nabil kerjasama dengan kapten kesebelasan. Lagi bola kandang, sudah berganti sekali dalam pengendalian bola para pemain ini. Tukar Daniel Rako kali ini membangun serangan dari arah tengah sekarang di kaki Tukar pada Hamka. Arah tengah sudah sudah kembali kepada Tukar. Masih Tukar menggiring bola dia. Ke belakang ada Hamka. Masih Hamka. Umpan ke sayap, masuk dia dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Salabulo dalam pengendalian bola di kaki Daniel Rako ini. Ke depan ada Hamka. Umpan ke mulut gawang, salah satu pemain yang cukup berhasil dari Daniel Rako ini berhadapan dengan dua pemain belakang yang tangguh. Ada Saleh membuang bola keluar lapangan, ada melahirkan lemparan ke dalam untuk Daniel Rako dari sektor sebelah kiri pertahanan Salabulo. Ciko akan melakukan lemparan kepada siapa? Ciko akan memberi operan lewat lemparan ke dalam. Ancang-ancang Ciko di sana, jauh ke depan dihalau oleh satu heading, namun jatuh kembali di kaki pemain-pemain Daniel Rako. Kembali ke Ciko kali ini. Masih Ciko ke mulut gawang, umpan masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Salabulo. Pandi kepada siapa? Pandi Johan yang dia tuju atau Renaldi. Lagi-lagi heading meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Salabulo, sudah mengarah masuk ke jantung pertahanan Daniel Rako. Pandi, kita lihat salah pengertian, ada Hamka.
Lebar Hamka ke tengah, kembali ke Hamka, umpan langsung ke depan, ada Saleh, di sana kemudian ada Yoga, kembali ke Saleh, masih Saleh, kepada Sandi, untuk mengenai Sandi, masih bisa dihalau, dan Rako membangun serangan, dari kaki Andi, masih Andi mencoba untuk melewati, dua pemain serangan bisa bola berhamburan ke belakang, ada Fikar, masih Fikar, umpan ke sayap kiri, mengatur serangan pemain-pemain dan Rako ini di kaki Andi secara bola, ada pelanggaran di sana. Menguntungkan untuk Dani Rako dari satu lapangan pertahanan Kolbius dalam kedudukan untuk melakukan kosong-kosong sementara di babak pertama pertandingan kedua babak semifinal untuk hari ke-20 ini. Kita nantikan siapa yang akan bertemu di babak final menghadapi Kelurahan Tokung yang sudah lolos setelah mengalahkan Surajaya 2-1 pada pertandingan pertama tadi. Tendangan bebas, ancang-ancang Fikar, Tribunal seperti yang terlihat baru saja tim kesebelasan dari Damirako mencetak sebuah gol di gawang Kelurahan Salobulu. 1-0 sementara dalam belunggu kapten kesebelasan Renaldi Hamka. Damirako sementara unggul di kaki Hamka sekarang 1-0 sudah Damirako pada Fikar ke belakang. Fikar berlemparan, 3 pemain ada di sana, lemparan ke dalam untuk Damirako di arah tengah. Bola, wasit, bola. Oh, sudah. Kita nantikan saja. Luar biasa tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Damirako tadi mengubah kedudukan 1-0 untuk Damirako. Masih panjang waktu untuk kedua kesebelasan di babak semifinal kedua ini. Yoga kali ini melebar dia pada Pandi, masih membawa bola, mengirim bola kontrol sejenak Pandi, umpan silang maksudnya masih bisa dikembalikan. Bagus sekali kerjasama Paciki kodong. Si mau. Tendangan pojok. Wih, masuk nanti dari sini dia. Tolong penonton jangan ada dekat-dekat yang gawang penonton. Saya harap jangan ada penonton yang ada dekat-dekat yang gawang. Tendangan pojok. Kita nantikan saja. Sudah melakukan tendangan. Bisa dihalau. Bisa dihantar. Bola. Dua pemain dari hasil. Masih bisa dikembalikan kembali oleh pemain-pemain dari Salobulu. Umpan Pandi ke depan. Luar biasa. Bola pelanggaran terjadi. Mulai sendiri. Bola itu bola. Melahirkan tendangan bebas untuk Salobulu. Siapakah pemain Salobulu akan bertindak sebagai eksekutor untuk mengeksekusi tendangan bebas. Sementara kita lihat nomor punggung 19 adakah pemain nomor punggung 9 antara Johan dan Pandi ini. 5 pemain dari Damirako, bahkan 6 coba untuk memagari. Ancang-ancang Johan dan Pandi ada dekat-dekat bola.
Serangan dari Salebolo. Lagi-lagi kandas, bangun serangan kembali Salebolo. Lestari Yoga dihalau oleh pemain belakang, masih Yoga, namun bisa dikendalikan oleh kembali. Sayang tidak ada teman, masih tak bisa terjangkau oleh pemain Alfian ini. Lagi bola cukup kencang meninggalkan lapangan permainan, belum merupakan kedudukan. Pemimpin unggul sementara Kelurahan Bangerako. Mana pendukungnya Salebolo? Mana pendukungnya Bangerako? Sudah melakukan tendangan jauh ke depan. Pikar kali ini kesaksikan berusaha pemain ada pelanggaran, menguntungkan untuk Bangerako di area pertahanan mereka. Tendangan bebas Aldi, pemain dari Bangerako, berikan isyarat kepada teman-teman yang ada di depan pada siapa Aldi akan memberikan umpan lewat tendangan bebas jauh ke depan, disambut dengan satu heading oleh Yoga. Pemain Salebolo kembali mengarah ke pertahanan mereka, namun kita lihat ada Saleh, ada Pandi, masih Pandi melewati salah satu pemain, kemudian berikan umpan pendek ke depan, ada Nabil melewati dua pemain, lebar dia ke kanan berbahaya, tentu saja, namun bola jatuh di kaki Tikar. Pemain dari Bangerako ke belakang, dia tadi kembali kepada Tikar, masih Tikar kontak. Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, di samping kiri kanan ini terlihat pohon-pohon karet yang sudah menjulang tinggi, Tribuners, sudah berumur, kirakan dari lebih dari 10 tahun ini umurnya, Tribuners. Sudah butuh diremajakan lagi. Ya, di sepanjang jalan ini tidak ada perumahan, Tribuners. Nah, ini cukup luas sekali. Hutan karet milik Balam Besi Real Estate Lonsum. Ya, kalau di Kabupaten Bulukumba ada perkebunan lonsum yang cukup luas, sekitar 5.000 hektar, Tribun. Salah satunya berada di wilayah ini. Kita akan melihat lebih jauh keindahan dari pohon-pohon hutan karet ini yang ada di Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang. Ini masih lokasinya berada di Kecamatan Bulukumba. Ya, ini sudah tidak terlalu produktif lagi karena sudah berumur. Terima kasih. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hari ini pihak BPN akan turun juga melakukan pengukuran kebun karet milik PT Lonsum untuk hari ini. Nah, saat ini saling mengklaim antara masyarakat dengan warga, masyarakat dengan PT Lonsum maksud saya, antara lahan yang dimiliki PT Lonsum dan diklaim oleh masyarakat. Ya, kita akan jalan-jalan lagi ke arah Kecamatan Kajang sampai kita lihat wilayah perkebunan ini sepanjang jalan. Biasanya di tempat ini banyak dikunjungi oleh warga yang melakukan jogging di sore hari maupun di pagi hari. Paling ramai di akhir pekan, Tribuners. Ya, kebun karet yang terbesar, hutan karet yang terbesar di Sulawesi Selatan.
Desa Bonto Minasa. Batasannya tadi desa Jejolo di sebelah. Oke, Tribuners, demikian laporan kami dari Poros Tanete Kajang. Katedral Makassar percantik diri sambut 2000 umat Katolik. Untuk informasi lebih lengkapnya, laporan dari jurnalis Tribun Timur, ada rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, rekan Faki boleh disampaikan mungkin tujuan dari renovasi Katedral Makassar seperti yang terjadi saat ini dalam rangka apa? Katedral Makassar, salah satu rumah ibadah legendaris yang berada di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, kini sedang dalam tahap renovasi. Katedral Makassar saat ini dalam tahap perluasan untuk bangunan agar bisa menampung lebih banyak jemaah untuk beribadah setiap pekannya. Sekretaris Pastor Pelekolin menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi menyasar 30% dari bangunan Katedral Makassar saat ini. Kenapa hanya 30%? Pelekolin menjelaskan bahwa Katedral Makassar ini masuk dalam salah satu cagar budaya sehingga sesuai aturan 70% dari badan bangunan masih harus dijaga keasliannya. Maka dari itu untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dilakukan perluasan terhadap 30% badan bangunan. Nah, ini menyasar bagian belakang sehingga tampak depan dari Katedral Makassar ini tidak berubah. Pintu utama dengan ornamen kaca yang berada di atasnya ini masih dipertahankan keasliannya. Begitu juga dengan menara yang berada tepat di depan Katedral Makassar masih tidak tersentuh proses renovasi. Namun bagian dalam dari Katedral Makassar ini sudah dilakukan renovasi. Begitu juga terhadap sisi sayap kanan dan kiri dari Katedral Makassar ini. Hingga saat ini di awal Agustus 2024, progres renovasi sudah mencapai 50% dan ditargetkan bisa selesai sebelum Natal pada Desember 2024 mendatang. Dan proses renovasi masih terus berjalan hingga saat ini. Riuh-riuh pengerjaan dari renovasi juga masih berlangsung pagi hingga sore hari. Kalau kita lihat puluhan dari tukang juga masih melakukan proses renovasi yang berfokus pada bagian dalam dari Katedral Makassar. Dan nantinya mungkin ada perubahan-perubahan mayor pada konstruksi bangunan dari Katedral Makassar. Salah satunya yang unik yakni dengan ditambahnya ada menara tepat di tengah dari bangunan Katedral Makassar ini. Pelekolin menjelaskan salah satu ciri khas dari gereja Katolik ialah adanya menara pada tengah dari katedral, dan dulunya memang sudah dirancang untuk adanya menara pada konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Namun pada saat zaman lampau memang masih belum diketahui mungkin cara pengerjaan bagaimana ada menara di tengah-tengah bangunan. Maka dari itu menara dibangun tepat di depan seperti yang terlihat dari Jalan Era Kartini. Kalau warga Makassar melintas itu terlihat ada menara jelas pada Katedral Makassar. Nah, nantinya ada tambahan menara lagi di bagian konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Dan untuk sementara waktu, karena proses renovasi sedang berjalan, seluruh aktivitas jemaah dari Katedral Makassar yang ingin melakukan ibadah, baik itu akhir pekan maupun ibadah harian, dilakukan di bagian basement. Di bagian basement sudah disulap oleh para pengurus untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu sembari proses renovasi sedang berjalan. Seperti itu, rekan Pio. Ya, baik, rekan Faki tadi disampaikan juga bahwa memang untuk proses atau tahapan dari pembenahan ini itu baru 30% karena mengingat lokasi atau Katedral Makassar sendiri merupakan cagar budaya. Lantas mungkin seperti yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Makassar,
ketika hendak mungkin berlalu lalang atau melintasi jalan RA Kartini tadi seperti disampaikan, itu memang sering atau menjadi pertanyaan kenapa prosesnya bisa begitu lama, dan hal ini sudah terjawab. Lantas mungkin untuk pendirian menara tambahan itu mungkin dengan tujuan atau maksud seperti apa? Rekan Fakih, adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, informasi yang dihimpun memang karakteristik yang membedakan antara gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada pada letak menara gitu. Nah, dijelaskan oleh Pelekolin bahwa untuk letak menara bagi gereja umat Katolik itu sebenarnya berada di tengah dari konstruksi bangunan, dan itu menjadi patokan biasanya ciri-ciri dari gereja Katolik, dan itu berlaku bahkan hanya di Makassar, mungkin di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, itu yang dulu pada konstruksi awal itu kan dibangun tahun 1989, lalu selesai konstruksi di 1900, lalu ada proses renovasi di 1939. Nah, sebenarnya gambar awal dari Katedral Makassar itu memang menempatkan menara pada bagian tengah, di pucuk tengah dari bangunan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan di zaman dulu, maka tukang-tukang di Makassar ini belum bisa mengetahui cara membangun menara tepat di tengah dari bangunan. Nah, maka dari itu, di masa lampau dibangunlah menara tepat di depan pintu dari katedral. Ya, itu kelihatan ketika teman-teman melintas di jalan RA Kartini itu kelihatan jelas itu menaranya. Nah, karena saat ini konstruksi untuk membangun menara di tengah katedral itu sudah diketahui, nah sudah ada kemajuan teknologi, maka dari itu saat ini proses renovasi juga menyasar untuk pembangunan menara tepat di tengah dari gereja Katedral Makassar seperti itu. Ya, baik. Rekan Fakih, mungkin tadi juga sejalan yang disampaikan rekan Fakih bahwa menyangkut jumlah jemaat yang beribadah, mungkin boleh disampaikan biasanya di waktu-waktu hari apa? Apakah mungkin khusus di weekend saja atau mungkin di weekdays juga ada prosesi ibadah, dan juga mungkin biasanya dihadiri oleh berapa jemaat? Ya, untuk jemaah sendiri sejak dibangun tahun 1989 ya, dan selesai konstruksi awal di 1900, Katedral Makassar ini sebenarnya hanya bisa memuat 200 jemaah saat itu. Nah, berkembangnya zaman, kemudian berkembang waktu, umat Katolik kemudian meningkat di Kota Makassar, apalagi Katedral Makassar ini membawahi beberapa wilayah ya, sebagai pusat, yaitu di Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara. Nah, akhirnya jemaah yang semakin banyak dilakukan renovasi kembali di 1939 sampai akhirnya bertambah tuh menjadi 700 jemaah. Di konstruksi 1939 ditambah bagian sayap kiri dan kanan untuk menampung jemaah lebih banyak. Hingga akhirnya ada 700 jemaah. Nah, kemudian di 2019 pembicaraan mengenai renovasi untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dimulai, lalu dilakukan kajian-kajian hingga akhirnya 2023 resmi dimulai proses renovasi agar bisa mencakup 2000 jemaah di Katedral Makassar ini. Untuk ibadah sendiri memang ada beberapa waktu ya. Untuk setiap harinya memang disampaikan oleh Pelekoli Sekretaris Pastor itu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah untuk memanjatkan doa. Nah, ibadah harian itu biasanya ada sekitar jam 6 pagi itu, lalu biasanya juga di waktu-waktu istirahat kerja sekitar jam 12 ataupun biasa juga di malam hari, banyak umat Katolik yang datang untuk sekedar berdoa, berserah diri di Katedral Makassar, dan itu berlangsung setiap hari. Untuk misa pekan itu biasanya memang berlangsung di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Untuk misa di hari Sabtu itu, informasi yang dihimpun itu tersedia sekitar pukul 18.30 WITA. Nah, untuk hari Minggu ada dibagi beberapa sesi karena tadi adanya keterbatasan jumlah dari kapasitas Katedral Makassar, maka dibagi beberapa sesi. Ada sesi pagi itu pukul 6.30 sesi pertama, lalu 8.30 pagi sesi kedua, lalu ada 10.30 itu misa khusus untuk mengantar berbahasa Inggris biasanya. Lalu ada misa sekitar pukul 4.30 serta 6.30 malam lagi. Dan itu berlangsung setiap pekannya, dan itu yang menjadi jadwal rutin. Selain itu memang ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah disusun oleh para pengurus dari Katedral Makassar untuk menghimpun mungkin jemaah-jemaah pada kajian-kajian tertentu seperti itu, rekan Tio.
Baik, itu tadi untuk waktu atau mungkin juga dari segi intensitas jemaat, juga dari segi kuantitas juga jemaat yang hadir, dan juga bagaimana jadwal-jadwal yang hadir di Katedral Makassar. Lantas mungkin terkait ikon dari gereja Katolik, pastinya ada patung hadir juga patung Bunda Maria. Kalau di Katedral Makassar sendiri hadirnya tepatnya di bagian mana, dan juga pemaknaannya seperti apa, boleh disampaikan mungkin bagi Tribuners? Ya, kalau kita melihat konstruksi dari Katedral Makassar ketika masuk ke ruang utama itu, kita melihat di bagian menara depan itu memang tampak adanya patung Yesus Kristus yang memang dipajang oleh sekretariat dari Katedral Makassar. Nah, sementara itu kalau kita melihat konstruksi di bagian dalam, sewaktu Tribun Timur berkunjung ke ruang beribadah, ada banyak ornamen-ornamen yang menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus, dan itu juga yang dijelaskan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, adanya ornamen-ornamen yang patung-patung yang terpajang di dinding-dinding dari Katedral Makassar itu sendiri. Di ruang ibadah itu, di bagian tepian dinding sisi kiri, kanan, dan belakang, ada 14 ornamen patung yang dipajang secara khusus nih. Benar. Jadi 14 ini menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus, ya, dari pengumatan sampai wafatnya Yesus Kristus, dan itu disusun beriringan 14 buah, dan itu semua menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Pele Pauline bahwa ornamen patung ini sudah ada sejak berdirinya dari katedral ini, artinya sudah ratusan tahun ornamen ini berada di katedral, dan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus hingga wafat. Selain itu memang ada patung-patung lainnya, seperti juga patung Bunda Maria yang ada di bagian sisi kiri dari katedral. Nah, biasanya kalau jemaah itu katanya kalau harian, kadang-kadang jemaah yang ingin berdoa di sela-sela waktu kerja, kata Pele Pauline datang lalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Pele Pauline menjelaskan sendiri bahwa pemaknaan dari berdoa di depan patung Bunda Maria ini sebagai Bunda Maria dilihat sebagai perantara untuk pengantar doa-doa dari warga ataupun umat Katolik yang nantinya untuk disampaikan agar bisa dikabulkan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, yang coba melihat-lihat bagaimana kondisi dari Katedral Makassar dan mengulik sejarah dari Katedral Makassar, seperti itu. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung Tribuners juga bisa belajar secara singkat bagaimana sejarah dari bangunan Katedral Makassar. Terkait bangunan baru nanti yang maksudnya prosesnya hingga saat ini masih 30%, tentunya ada harapan yang disampaikan dari Sekretaris Pastor Pele Pauline, seperti apa yang disampaikan kepada pihak Tribun Timur terkait pembangunan dan juga renovasi Katedral Makassar, kan Faki? Ya, Pele Pauline berharap bahwa pembangunan katedral yang memang saat ini hanya menyasar 30% bangunan dan progresnya di angka 50%, ini diharapkan bisa selesai pada saat sebelum Natal, sehingga ketika Natal nanti umat Katolik bisa menjalani ibadah dengan kondisi katedral yang sudah bangunan baru, kemudian sudah nyaman digunakan untuk beribadah dan bisa menyambut ribuan jemaah Katolik lainnya. Dan tentu dirinya juga mengharapkan bahwa nantinya ketika gereja ini telah selesai pembangunan, Katedral Makassar, proses renovasinya setelah selesai, maka masyarakat umat Katolik, baik itu yang berada di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan, bisa datang ketika berada di Makassar, datang untuk beribadah dan ikut meramaikan setiap aktivitas-aktivitas dari Katedral Makassar, seperti itu. Terima kasih rekan Faki atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di hari ini, juga pernyataan dari Pele Pauline selaku Sekretaris Pastor, dan berikut laporannya. Selamat menyaksikan. Ini model pertama. Ya. Ini tahun 1900, jadi selesai tahun 1900. Kemudian 1937 itu gereja kapasitasnya sudah tidak cukup, sehingga ditambah sayapnya. Dan ditaruh menara di depannya.
Itu aslinya di tengah. Oh, yang di tengah Pak ya? Kemudian buat renovasi kan dari awalnya. Nah, ini bagian dalamnya. Renovasi awal ini. Nah, habis itu direnovasi jadi seperti ini. Yang Oh, ini yang sekarang ya Pak ya? Nah, ini bagian dalamnya. Ya, ya. Ini udah berapa kali renovasi? Ini kedua. Kedua kalinya. Habis itu ini dipakai sampai tahun 2019. Itu mulai ada wacana bahwa akan direnovasi karena sudah tidak cukup lagi kapasitasnya. Iya. Jadi ini dana awalnya, dana dalamnya gereja. Jadi sampai tahun 2023 itu. Jadi setelah itu dipotong 30%. Iya. Dikasih silang. Iya. Jadi ya seperti ini gereja ini. Ini yang baru. Terus dipotong ini 30%. Sehingga nanti dia jadi Ini model yang baru ya Pak? Iya, iya. Ini gereja lamanya, ini yang baru. Itu wah dulu kapasitasnya berapa sih, dan mau sekarang ini rencananya kapasitas berapa? Yang paling awal itu kapasitasnya 200 jemaah. Habis itu setelah renovasi 1939 itu dia 700. Nah nanti ini itu sekitar 2000. Bisa sampai 2000 jemaah. Iya, ya. Berarti memang tiap tahunnya ada selalu pertemuan jemaah Pak ya? Nah, tidak setiap tahun, tapi setiap minggu itu yang datang gereja di sini itu mungkin sekitar 2000 orang. Siap-siap. Sekarang progresnya Pak mungkin bisa dijelaskan? Progres apanya itu? Progres pembangunan. Ya mungkin 50%. Iya. Targetnya selesai di tahun ini Pak? Bisa rencananya tahun ini Pak. Tapi sementara pembangunan ini masih tetap dipakai ya Pak, atau gimana? Untuk ibadah? Iya. Sebelum kita bongkar gereja, bahwa pembangunan ini ada dibikin basement. Iya. Nah, sehingga kita bikin ibadah di bawah basement. Oh, berarti sudah ada basement sebelum dibangun ya Pak ya? Jadi kita bangun dulu. Iya. Sebagai fondasinya, terus ada basementnya, terus setelah jadi terus naik dibongkar gereja pindah ke bawah. Siap. Iya. Nah, ditambah yang kampus. Bagian. Habis itu mulai tahun 2019 dikerjakan, dan 2023 itu mulai dibongkar dan disambung. Belakang sudah dikerja. Ya. Tapi proses penggabungannya ini mulai dari tahun 2023 baru mulai digabung Pak. Sampai akhirnya dikerja lagi tahun ini. Jadi waktu kami bangun tahun 2019 itu, ya. Sebelum COVID itu kita sudah bikin basementnya. Ya. Tapi kita masih ibadah di gereja sini, kan belum bongkar kok. Iya. Habis itu dikasih naik temboknya kiri kanan. Nah, tahun 2000 kan karena ada COVID jadi pengerjaan. Nah, mulai tahun 2023 dibongkar ini gereja. Iya. Kami pindah di bawah basement untuk bongkar. Tahun waktu kita meminta rekomendasi dan sekarang budaya untuk renovasi ini, mereka sarankan potong 30% yang sana dan 70%-nya harus tetap seperti itu. Termasuk tampak depan umum. Jadi ini tidak boleh diganti. Ini tidak boleh diganti.
kasih rekomendasi apa-apa yang bisa kamu ubah. Protestan Iya. Emmanuel yang ada menara depannya. Oh, gereja Kristen Emmanuel itu yang ditiru. Tapi direnovasi. Iya. Kan sebelumnya tadi itu, nah Iya. harusnya direnovasi jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini, Bro. Tapi karena dia itu kesulitan menaruh menara ke tengah sini. Sehingga mereka pasang saya daripada saya masuk ke sini, kita pasang di depan. Sedangkan di sini kan gereja Katolik itu menaranya selalu di atas atau di samping. Biar berjalan ada di depan. Nah itu kalau biasanya dikasih arsitektur bangunan yang ini kita gereja Protestan. Biasanya kalau Katolik di tengah atau kiri kanan. Seperti yang kita bikin yang baru. Oh, tapi karena keterbatasan mungkin pengetahuan dulu Pak ya untuk membangun di tengah ya. Nah, jadi harusnya seperti itu. Oh, harusnya seperti ini. Tengah atau di tengah. Jadi setiap 1 jam misa itu 1 jam ibadah. Di sini. Oh, sampai di luar sini. Ya, sudah tidak muat lagi di dalam. Iya. Jadi orang kalau ini, apalagi kalau Natal, iya. Itu karena ini adalah gereja pusat, tempat uskup itu memimpin gereja Katolik setempat sini. Iya. Dia punya gereja ini dia di sini. Jadi umat yang semacam pantau atau pelancong itu, mereka pasti datang ke sini. Jadi kalau Natal itu sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, sedangkan kapasitasnya cuma 700. Iya. Makanya yang lain itu di luar. Berarti banyak juga Pak dari daerah lain yang ke sini. Jadi umpamanya dia kan liburan Natal. Iya. Nah, dia datang ke Makassar, dia sekalian pergi gereja datang ke sini. Atau orang yang mudik. Nah, umat atau orang yang karena katedral ini tempatnya strategis, dilewati oleh jalur transportasi. Iya, betul. Nah, orang dari atas daripada di gereja sini ini naik PPT langsung depan katedral. Nah, makanya orang banyak di sini. Iya. Nah, sehingga kalau Natal itu bisa sampai 3.000 orang. Bisa sampai 300 sampai 500 sampai 700 orang. Nah, kami sempat membangun waktu COVID itu sudah jadi. Tapi dulu ini aulanya ini difungsikan apa nih? Nah, maksudnya waktu dibuat 2019 memang untuk apa untuk dibuat? Persiapan itu. Oh, persiapan renovasi di atas. Makanya dibuat. Ya, tapi fungsi berikutnya nanti akan jadi aula. Aula. Ya. Jadi waktu dibangun itu ini sarang kosong ini. Iya. Nah, kita bangun habis dengan fungsi bahwa kita bangun ini nanti kalau gereja kita direnovasi kita masih bisa ibadah di sini. Iya. Tapi fungsi berikutnya adalah ini adalah tempat untuk aula, pertemuan, pembelajaran begitu. Ini salah satu barang yang dari gereja asli. Ya. Ini dikirim dari Belanda, tapi pembuatan ini dari Prancis. Berarti dikirim Belanda, pembuatan di Prancis. Ya, dibikin di Prancis, dikirim di Belanda. Jadi ini ada 2 bersaudara orang Prancis yang bikin. Habis itu pastor Belanda bawa ke Indonesia. Ya. Nanti bisa foto, tapi tidak boleh naik di atas. Siap. Ada ceritanya, cerita bersambung seperti kayak komik begitu. Iya. Jadi ini kayak macam mural yang ada ceritanya. Berarti ke-14 ini semua mengandung cerita masing-masing yang bersambung Pak ya? Jadi ini ceritanya ini tentang prosesi Yesus waktu diumati sampai dia wafat di sana sampai yang sana. Oh, jadi harus disusun berurutan nih Pak? Ya. Jadi seperti di atas itu ada tertulis nomornya. Iya. Jadi itu ada perhatian. Nah, itu dia kalau kita ke Yerusalem tempat di sudut-sudut spot itu ada seperti ini. Oh, di sini dia dulu ketemu mamanya. Oh, di sini dia dulu ditolong oleh Simon dari Krene.
Nah, di Yerusalem sana ada seperti ini. Oh, berarti ada di Yerusalem pun ada yang seperti ini. Kan dulu di kota Yerusalem kan Yesus lewat situ. Ya. Nah, di situ ada dibikin bahkan jadi gereja. Jadi setiap tempat itu, jadi kalau orang-orang Katolik pergi bersiarah, mereka akan pergi ikuti seperti ini di Yerusalem. Nama gereja di sini tuh ini. Oh, nama gereja. Ya, gerejanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hati Yesus yang Maha Kudus. Gereja. Jadi semacam dia punya pelindungnya ini. Maksudnya semangat gereja kami ini mengikuti ini. Umpamanya ada di gereja di sana Santo Yosef. Nah, berarti gereja itu mengikuti semangat Santo Yosef. Di setiap gereja Katolik itu ada pelindungnya masing-masing. Sama berarti yang di sini juga ya. Kalau itu gereja Immanuel, itu gereja Protestan. Oh, Protestan. Beda. Ya. Ya. Kalau gereja Katolik itu kita punya beginian, nah, sedangkan di gereja Protestan mereka tidak punya patung kayak gini, gambar kagak ada. Gitu. Berarti nama aslinya gereja ini yang ini ya? Ya, masih sampai dipakai sekarang. Ini dari awal berdiri waktu diresmikan gereja ini sudah. Jadi setiap gereja Katolik kalau dibangun pasti dikasih nama. Iya. Dan waktu diresmikan dikasih nama. Oh, ini gereja Yesus yang Maha Kudus. Oh, di Jalan Letimojo itu Santo Yosef dikasih nama. Dari namanya dari awal sama. Tapi masyarakat awam kenalnya biasanya katedral. Katedral itu adalah gelar untuk gereja seperti Masjid Al-Markas. Iya. Nah, dia kan disebut namanya atau Masjid Raya. Ada unsur lebih tinggi daripada masjid lain. Iya. Gitu. Nah, seperti ini. Katedral itu artinya dia pusat untuk gereja Katolik beberapa di wilayah ini lagi. Nah, jadi katedral itu dari bahasa Latin dia punya arti adalah kursi atau kedudukan. Nah, di katedral itu ada uskup. Jadi dia uskup itu ini, jadi dia ada tempat duduknya. Nah, ini seperti ini. Setiap katedral. Jadi umpamanya di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi itu cuma ada 2 katedral. Di mana? Satu di Manado, satu di Makassar. Nah, jadi karena cuma ada 2 uskup di sini. Jadi dia satu yang pimpin wilayah Manado, satu yang pimpin di wilayah Makassar yang ini. Nah, mereka ini yang punya kuasa untuk mengajar agama Katolik. Jadi mereka itu dalam istilah gereja Katolik magisterium, artinya mereka punya kuasa untuk, dan mereka yang berkuasa untuk mengajarkan pengajaran agama. Nah, seperti dia yang kasih keluar semacam ajaran agama atau pemahaman baru, itu mereka yang punya kuasa. Jadi selain mereka ini, selain uskup, tidak ada orang yang bisa mengajar ajaran baru kecuali uskup sudah umpamanya delegasikan. Jadi pastor-pastor itu mereka itu setia kepada pastor uskup. Uskup ya. Semacam paus itu juga seorang uskup. Dia uskup Roma. Nah, gitu. Nah, dia akan memimpin lagi para uskup. Nah, tapi kuasa mengajar itu para uskup. Berarti kalau didelegasikan ke pastornya baru dia kalau mengajar sesuatu ya harus sesuai yang uskup ajar. Sesuai dengan gereja. Uskup itu gimana Pak? Mungkin apakah dia dipilih atau dia? Ya, dipilih. Nah, dipilih dari Roma. Jadi waktu Yesus dulu, zaman Yesus, dia punya murid 12. Nah, itulah uskup pertama. 12 orang itu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang pergi dan mengajarkan semua orang. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka ber-12 ini untuk mengajar orang-orang. Nah, setelah itu 12 orang ini itu menjadi uskup. Nah, paus pertama itu sebagai pemimpin para rasul, para murid-murid Yesus ini. Nah, itu adalah Santo Petrus dan dia jadi paus pertama. Nah, dia juga seorang uskup karena pemimpin para uskup itu disebut paus. Nah, sampai sekarang waktu zaman para murid mereka meninggal, nah
itu dipilih berdasarkan ada dewannya lagi. Nah, seperti itu sampai sekarang. Sampai kalau umpamanya ada uskup, kami ini kan sudah mengundurkan diri. Iya. Dia sudah mengundurkan diri, Iya. sudah ada penggantinya. Nah, sebelum dia mengundurkan diri atau dia wafat, dia sudah tulis rekomendasikan namanya. Mas, oh ini pengganti saya nanti ya. Habis itu nanti 50% rekomendasinya dia, 50% nanti berdasarkan semacam sekolahnya apa, bagaimana sikapnya dia. Ya, itu semua dinilai di Dewan Uskup dinilai itu. di situ, dikirim ke belakang ke Roma. Nanti Roma umpamanya kita tidak ada uskup ini, meninggal ini atau dia sakit. Nanti uskup itu yang Roma akan menentukan, oh ini. Nah, nanti dia kirim surat. Nah, kami dari Roma mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Berarti sampai sekarang dikirim ke Roma, Pak? Ya, jadi uskup itu tidak dipilih umat. Ya. Tapi ada dewan di Roma ya? Ya, paus yang mengeluarkan surat untuk mengangkatkan disebut bulla. Jadi surat pengangkatan disebut bulla, nanti itu dikirim dan dibacakan di gereja. Umpamanya di sini dibacakan bahwa tanggal sekian atas nama paus Vatikan mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Sekarang kan sudah berapa Pak uskup di Makassar sejak berdirinya? Uskup sekarang sudah 5. Nanti uskup berikutnya itu yang ke-5, ke-6. Oh, berarti yang ini yang dari 92 ini yang sudah dari ini sampai ini sekarang. Ini yang baru mengundurkan diri, Pak? Ya, ini sudah diproses, sudah ada penggantinya. Tingkatkan partisipasi pemilu, KPU Kabupaten Bone sasar 400 pemilih pemula di SMA 13. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat petang, rekan Wahda. Selamat petang, rekan Wahda, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, rekan Wahda bisa mendengar suara saya? Baik, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, rekan. Ya, baik. Boleh disampaikan kegiatan atau tujuan dari kegiatan hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bone seperti apa? Ya, KPU Kabupaten Bone melaksanakan KPU Go to School yang rencananya akan dilakukan di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Tujuannya yakni mereka meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, yang dimana nantinya mereka akan pertama kali menyalurkan hak suara mereka pada 27 November mendatang ke Tempio. Baik, untuk sosialisasi dan simulasi ini apakah mungkin baru pertama kali dilakukan di SMA Negeri 13? Nah, dari informasi yang kami peroleh, sekolah SMA 13 ini merupakan sekolah pertama yang didatangi oleh KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Sebanyak 400 pemilih pemula yang terdaftar di SMA 13 Bone yang akan dijadwalkan melakukan penyaluran hak suara mereka pada 27 November mendatang di Tanfield. Baik, selain dari KPU Kabupaten Bone sendiri, mungkin ada siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi hari ini? Dari informasi yang kami peroleh, selain pihak KPU sendiri, juga terlibat mahasiswa KKN tematik dari Universitas Negeri Hasanuddin Makassar yang juga diikutsertakan untuk mensosialisasikan partisipasi pemilu di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, adakah mungkin penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Bone sendiri mengenai pentingnya edukasi pemilih pemula maksud saya? Ya, pihak Komisioner KPU yakni Abdul Aziz menyampaikan bahwa partisipasi pemilu ini sangat diperlukan untuk generasi muda khususnya Gen Z, karena mereka ini pertama kali akan menyalurkan hak suara mereka di bilik, sehingga sosialisasi untuk pemilih pemula ini sangat diperlukan di Kabupaten Bone, dan rencananya Komisioner KPU Kabupaten Bone akan melaksanakan
sosialisasi pemilih pemula ini di 5 sekolah yang mewakili 5 dapil yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk pemilihan lokasi perdana hari ini, terutama di SMA Negeri 13 sendiri, apakah mungkin ada yang disampaikan oleh KPU Bone, mengapa SMA Negeri 13 Bone yang dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, dari informasi yang kami peroleh, SMA 13 dipilih menjadi lokasi pertama karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah mereka lakukan rapat internal dari pihak KPU sendiri, di mana mereka memasukkan semua data-data di mana siswa yang paling banyak pemilih pemulanya di kota Watampone, sehingga setelah didata di SMA 13 inilah pemilih pemula yang paling banyak untuk Kabupaten Bone yang ada di wilayah kota Watampone, rekan. Baik, berarti setelah dari atau dengan adanya sosialisasi di SMA Negeri 13 Bone, langkah selanjutnya ke sekolah mana lagi? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, mereka akan melakukan sosialisasi lagi di 4 sekolah yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum disebutkan di mana saja sekolah-sekolah yang akan dilakukan sosialisasi tersebut karena pihak KPU sementara masih mendata ataupun melakukan rapat internal di pihak KPU sendiri untuk menentukan 4 sekolah yang mewakili semua cabang sekolah yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin boleh lebih detailkan lagi terkait sosialisasi dan simulasi di SMA Negeri 13 Kabupaten Bone sendiri. Mungkin ada rangkaian atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, dari pantauan kami di lapangan, sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bone mengumpulkan dari 400 siswa itu akan dikumpulkan sekitar 90 siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk melakukan yang dilakukan sosialisasi tersebut. Kemudian nantinya dari bantuan kami di lokasi mereka akan diarahkan menuju lapangan dan dibuatkan seperti simulasi pada saat pemilihan langsung di TPS, sehingga mereka akan melakukan pemilihan langsung dan mereka akan merasakan aurofobia bagaimana sebenarnya memilih calon kepala daerah di Kabupaten Bone. Dan yang paling terakhir itu mereka akan dicelupkan tinta sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menyalurkan hak suara mereka di balik kotak suara, rekan Vio. Baik, kami juga mendapat informasi mengenai nantinya akan diadakan salah satu kegiatan yaitu debat antar pelajar. Apakah benar demikian, ada hal tersebut yang akan direalisasikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rencananya debat pelajar ini juga nanti akan mewakili seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bone, yakni perwakilan yang dimana perwakilannya nanti yang 5 sekolah ini nantinya yang akan mengikuti yang didatangi oleh pihak KPU Kabupaten Bone, yakni KPU Gutuskul yang akan mewakili sekolah-sekolah tersebut untuk bertanding di Kabupaten Bone. Dan yang dimana pada pemenangnya nanti yang di Kabupaten Bone akan diikut sertakan pada lomba debat pelajar yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Rekan Vio. Ya, baik, terima kasih rekan Wahda atas informasinya dari Kabupaten Bone. Kami senantiasa menunggu update terbaru yang terjadi di Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Bone, Abdul Aziz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ahmad Nur Arsyam. Karena saya hari ini kami dari SMA 13 Bone ditunjuk oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan simulasi dan pembelajaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Tadi di pagi hari oleh Komisioner KPU telah dilaksanakan sosialisasi tentang cara-cara pelaksanaan daripada Andi Fawas itu sendiri. Kelas 12 IPA 1. Sebuah kebanggaan dari saya selaku Andi kepala Cesar sekolah Yaksan teman-teman Tasawul kelas 12 menyampaikan terima IPA kasih dan 1. penghargaan kepada Ahmad Nur Bapak Komisioner Arsyam KPU
Dan insya Allah kegiatan yang sama ini akan dilaksanakan oleh KPU di beberapa sekolah. Kalau tidak salah tadi ada 5 sekolah yang direncanakan untuk kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini menjadi penting sebagai pembelajaran kepada pemilih-pemilih mula. Bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H. Dan mereka diharapkan juga mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya, bagaimana cara menggunakan hak suaranya dengan benar pada saatnya nanti. Itu. Alhamdulillah hari ini di SMA 13 ada banyak kegiatan yang terlaksana. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SMA 13 juga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Bone. Beliau akan melihat secara langsung terhadap penyelenggaraan atas program-program prioritas Bapak PJ Gubernur di sekolah, termasuk S3 sedekah 1000 sehari, sulsel berdoa dan seterusnya. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlah siswa yang jadi jumlah potensi pemilih ini? Yang pasti kalau untuk siswa yang potensi melakukan pemilih ini pada umumnya di kelas 12. Kelas 12 itu sudah berumur 17, kurang lebih 400-an. Tambah dengan kelas 11 kurang lebih 20 orang setelah kami data. Alhamdulillah kami juga baru memang memanggil instansi Capil untuk melakukan pendataan perekaman EKTP elektronik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka datang. Tapi sudah selesai ya. Berapa kemarin disasar? Yang disasar kurang lebih 100 yang disasar di sini. Berarti sudah banyak yang memiliki KTP ini? Ya sudah banyak. Pak yang ikut simulasi hari ini ada berapa orang? Dari 400 simulasi yang ikut hari ini sesuai dengan permintaan dari Komisioner KPU, dia minta 90 orang. 90 orang. Dan kami hadirkan 3 kelas di sini untuk kegiatan ini. Jadi saya kira cukup karena saya masih harus teruskan kegiatan saya di Sabi Pasar ada ruangan dengan Pak Cabi. Bisa kita ke sana. Oh iya. Ada penyerahan. Wah. Ya, bisa dijelaskan ini yang sosialisasi di KPU untuk SMA tingkat SMA? Ya, program ini kita lakukan itu di sekolah-sekolah dengan nama KPU Koto School. Itu kemudian ini menjadi sebagai sebuah ajang sosialisasi KPU Kabupaten Bone untuk yang menyasar anak-anak pemilih pemula sekolah. Dan ini kita rencanakan ini di 5 sekolah nanti di Kabupaten Bone. Tujuannya satu itu untuk mengedukasi pemilih pemula agar kemudian bisa menjadi lebih bijak, agar menjadi pemilih yang cerdas, agar kemudian ke depan mereka bisa hasil pilihan mereka lebih memilih pemimpin yang berkualitas untuk pemimpin Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Tadi kan disebutkan 5 sekolah, Kak. Bisa dijelaskan itu Kak sekolah-sekolah mana saja nih? Ya kami rencana ini kan adalah sekolah pertama. Kami merencana itu melakukan di semua wilayah. Ada di utara, tentu kemudian nanti kita akan melakukan rakor terlebih dahulu untuk penentuan sekolahnya. Yang jelas dari 5 sekolah itu baru ini yang kita tentukan. Nanti kemudian kita akan pelajari lagi sekolah mana yang kemudian akan kita sasar. Karena sebelum-sebelumnya kan pernah kita masuk KPU Koto School pada zaman pemilih juga pernah. Tentu kita mencari sekolah yang memang belum pernah tersentuh sama sekali di program KPU Koto School ini. Maksudnya tiap dapil ini ada perwakilan satu sekolah? Ya, setiap nanti dapil ada perwakilan, misalnya di utara, di dapil 5. Walaupun yang di pilkada sudah tidak ada dapil, tapi dalam merencanakan kegiatan sosialisasi kita tetap berbasis di situ. Jadi setiap wilayah ada perwakilan nanti sekolah. Untuk perwakilan ini apakah memang ada juga perwakilan sekolah lain yang mungkin digabung atau bagaimana? Atau memang cuma satu sekolah stop saja? Nanti kita satu sekolah. Untuk satu sekolah, nanti kemudian akan kita buat program yang lain. Sebenarnya nanti ini juga sekaligus juga untuk menyukseskan kegiatan debat antar pelajar. Jadi nanti kemungkinan bahwa sekolah-sekolah nanti akan menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang kemudian nanti akan masuk di perempat final. Terus mungkin dijelaskan juga sedikit untuk simulasinya hari ini seperti apa mungkin anak-anak ya, adik-adik hari ini akan merasakan bagaimana suasana ketika di TPS nanti. Jadi sehingga kemudian mulai dari mereka ada para visi-visi kandidat, lalu kemudian sampai di tahapan pencoblosan mereka akan diperkenalkan dengan KPPS 1 misalnya dari kecil sampai ada di ujungnya adalah mencelupkan tinta di jari kelingking. Artinya simulasi full tadi sampai simulasi full sampai.
Cuma tidak ada perhitungan. Iya. Kita hanya pada persoalan pemungutan suara saja. Iya. Tidak sampai pada perhitungan. Iya. Terus terakhir, ini kan mereka ini masih kalangan pemilih pemula. Artinya mereka ini istilahnya belum melek di politik. Artinya belum tahu juga yang mana mereka harus. Iya. Nah, sebenarnya apa mungkin untuk mengenalkan juga lebih dalam? Itulah kemudian salah satu tujuan kita adalah untuk mengedukasi mereka. Bagaimana kemudian mereka sadar bahwa suara mereka itu berarti. Bagaimana mereka tersadarkan bahwa pilihan-pilihan mereka yang akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan, termasuk nasib mereka sendiri 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian mereka akan lebih banyak kemudian mencari lebih lagi kepada persoalan, bukan digiring lagi. Mereka tidak mudah dimobilisasi, mereka tidak mudah termakan oleh isu hoax. Mereka akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengaktifkan Google, media sosial, untuk mencari tahu rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Itulah yang harapan kita. Terus kemudian kita titipkan kepada mereka bahwa kita berharap informasi ini tidak hanya sampai kepada mereka. Informasi ini mereka sebarkan ke rumah-rumahnya, ke tetangga-tetangganya, bahkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi memang kita juga menyampaikan supaya mereka kan tidak ada anak-anak sekarang yang tidak punya akun media sosial. Semua sekarang serba sedikit di media sosial kan. Media sosial mereka akan menjadi sarana kita juga untuk mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Oke, Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Antonio, supporter Tribun melaporkan langsung di lomba pelajar Kabupaten rangka memenangkan kita lihat antusias masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menyaksikan lomba ini sangat besar. Terbukti banyaknya warga masyarakat Kabupaten Sinjai yang hadir di lokasi lomba yang dilaksanakan hari ini, Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat penampilan para peserta Tribuners.
ini daerah mana? Jadi di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Utara, di mana pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan lomba pendamping tingkat belajar Kabupaten Sinjai dalam rangka memerankan tahun HUT RI yang ke-79 tahun. Tribuners, saat ini kami sedang berada di Desa Lolisang, di lokasi pekuburan salah seorang warga Desa Lolisang yang saat ini sementara dilakukan otopsi. Tribuners, 2 bulan lalu pada tadi sekitar 2 bulan. 2 bulan. Iya. Ini warga sementara menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inafis Polres Bulukumba. Tribuners, jam berapa tadi mulai, Pak? Tadi saya mulai suruh karena dari ini dari Polda, dia bilang kita gali pada situ, tapi jangan kebuka papannya. Jadi pas dapat papannya. Oh, dari tim Inafis Polres. Jam berapa tadi, Pak? Jam 9 lewat ya. Kalau saya jam 8 saya ada sini. Ya. Sekarang sementara pemeriksaan. Ya? Sementara pemeriksaan. Ya? Siapa lagi namanya Pak Desa itu yang meninggal? Herma. Panggilannya Emma. Herma. Panggilannya Emma. Warga sini memang. Iya, cucuku. Oh, cucu. Oh, cucu tak ini yang korban. Oh. Tapi saya enggak tahu ini saya masalah di Makassar, Pak. Iya. Jadi waktunya dikuburkan itu sempat dia tidak tunggu saya tuh karena waktu sudah yang dikuburkan saya baru tahu. Dusun apa lagi namanya ini? Dusun Kasih Putih. Kasih Putih. Dusun Kasih Putih. Arman siapa yang bicara? Kita kita keluarga tuh jadi wawancara saja harapan tak tuh prosesnya proses ini. Banyak
Itu sana itu. Oh itu. Ini ke mana? Ini angin. Ya ini anunya ini. Orang tuanya mana? Mana mus? Mana mus tuh? Mana mus? Pencara. Sap pakai galu lo. Terjadi otopsi harapanmu Ya. Apa? Kegiatan yang kasih muncul. Ini. Bang, cara. Oke, siap. Bisa sih. Oh, ini damping. Iya, oke. Masalah Linda. Pak, bisa diceritakan hari ini ada apa di sini, Pak? Ini kan ada kegiatan otopsi. Ini untuk harapan kita dari keluarga. Untuk yang pertama mencari keadilan. Seperti itu, karena yang selama ini yang kita apa namanya, yang kita harapan kita ini untuk keluarga. Seperti apa sih? Mau mencari kebenaran, karena selama ini ada tanda tanya, tanda kutip di situ. Meninggalnya almarhum ini kayak tidak wajar begitu. Tidak wajar ya, seperti itu. Oh iya, jadi hari ini ada. Jadi makanya saya minta dari pihak Polres Bulukumba untuk melakukan otopsi, karena siapa tahu di situ dengan adanya otopsi ini kita dapatkan petunjuk penyebab kematiannya ya. Penyebab kematian ya. Ini kejadiannya kapan ini, Pak? Dan di mana? Sekitar tanggal 7 Juni. Meninggal di mana, Pak? Itu pun kita tidak tahu meninggal di rumah sakit apa meninggal di Wisma, karena pihak Wisma mengatakan meninggalnya di rumah sakit, pihak rumah sakit meninggalnya di Wisma. Makanya dari situ kita ada tanda tanya, ada apa ini, di mana yang tepatnya meninggalnya. Karena kita ini sebatas tahunya mayat yang datang ke rumah tiba-tiba. Jadi di harapan keluarga, ada apa ini dengan meninggalnya. Ada berita bilang meninggal ini yang sekarang kita otopsi. Terus setelah itu siapa yang kita tanya-tanya bersama korban yang memberi informasi ke kita, sampai sekarang juga tidak ada. Akhirnya kita cari kebenaran itu. Kalau di rumah sakit sendiri kemarin tidak ada juga petunjuk, Pak. Kalau korban meninggal karena apa? Belum ada petunjuk yang kita dapatkan. Jadi hari ini kita lakukan otopsi. Kalau pihak keluarga sini sudah pernah melapor di pihak berwajib? Sudah. Dari hari kejadian itu langsung melapor ya. Iya. Kenapa melapor, Pak? Karena ya adanya itu tuh ganjal. Yang ganjal di ini. Dari kematian. Dari kematian. Siapa namanya ini korban? Hermawati. Umur? Umur 38 tahun. Sekitar itu lah. Ya 30-an. Oh, dia bekerja di Bulukumba berarti. Iya. Sebagai apa dia? Di salon. Ya. Kecantikan. Siapa nama Pak? Abdul Haris. Sepupunya dia? Iya, sepupu. Iya, oke. Waktu di visum di rumah sakit berarti di visum di sini. Oh. Malam itu juga, malam katanya korban setelah saya sampai di Polres. Apa yang ditemukan tadi? Ada luka memar atau apa? Luka memar tidak ada, tapi sejenis lebam-lebam itu di bagian belakang korban itu banyak. Oh, ada banyak, hampir ya setiap pori-pori. Oh, kemudian busa juga di mulut. Oh, tempat ada busa di mulut. Iya, busa di mulut. Oh, lubang di punggung korban di? Iya. Ini ada dugaan. Ya? Ada dugaan polisi.
Saya tidak bisa menduga-duga Pak. Jadi mungkin inilah jadi petunjuk ini. Jadi saya tidak bisa menduga-duga. Jangan sampai saya bilang ini itu. Saya tidak tahu juga. Ya, menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian ya. Lebam apa di bagian belakang gitu? Iya sejenis bulatan-bulatan itu. Di bagian belakang. Ini juga bagian Hermawati binti Sarudin. Kerelan. Kemana itu? Temannya ke Wisma. Oh. Oh, itu yang bawah ya? Enggak, sama. Oh. Oh. Jadi kita juga dapat dari sini. Iya, karena ini yang satu-satunya mengantar korban. Dia yang sempat dikirim. Jadi dari informasi dari sini kita dapatkan sedikit petunjuk. Oh, kalau korban ini dijemput seperti itu. Dijemput sama? Iya, si pacar. Oh. Ada laki-laki yang jemput. Oh, ada laki-laki yang jemput. Siapa namanya itu laki-laki Pak? Dan itu memberi juga informasi. Siapa namanya laki-laki itu Pak? Siapa lagi itu? Nama aslinya. Abu Jefriawan. Jefriawan dia? Siapa? Jefriawan. Jefriawan. Jeffrey. Jeffrey. Jefriawan. Alias Abu nih? Alias Abu. Jam berapa dijemput ini? Di kosnya dijemput, di mana? Oh, di salon. Jam pukul berapa? Sekitar jam 11 malam. Jefriawan alias Jepri alias Abu bin Jamai. 11 malam tanggal berapa itu? Alias Jepri Pak. 6 tanggal 6 di. Oh, tanggal 6. Juni. 6. Ditemukan sudah meninggal jam berapa? Masih petunjuk itu. Dia kan dari salon keluar ke Wisma. Di Wisma juga ada petunjuk termasuk CCTV. Terus dari situ besoknya paginya itu baru ada informasi. Oh. Besoknya ada informasi dikabarilah ini jemput korban ini dia sedang pingsan seperti itu. Oh, pingsan di Wisma. Katanya seperti itu, tapi kan pihak Wisma masih menduga-duga juga. Kita belum tahu juga bagaimana kronologi sebenarnya. Jam 10.55 meninggal. 10.55 ditelepon jadi Jam 10 lewat berapa Mas? pagi, 10 pagi toh. Sampai rumah sakit. Oh ya, lebih itulah. Yang telepon ki orang apa? Wisma atau rumah sakit yang telepon ki? Oh, pacarnya yang telepon ki. 10 pagi di? Ya, Pagi. Ya. Pagi atau malam? Pagi. Dan berita itu pun sampai di sini sekitaran itu juga. Kita tidak tepatnya tahu dan lihat waktu. Tidak sampai. Kalau kita itu hari langsung kemana? Ke rumah sakit kah? Atau Wisma dulu. Oh, ke Wisma dulu. Waktu kita lihat korban posisinya? Tidak ketemu korban. Oh, nah kita lihat korban. Kan telepon Kak jam 10 itu. Bilang ke Wisma ke dulu, sakit teman mau jadi ke Wisma Nak. Pas sampai di Wisma tidak ada nih yang bilang penjaganya, dia bilang dibawa ke rumah sakit, jangan berbos-bos mulutnya. Jadi langsung ke rumah sakit. Dan itu sudah dinyatakan meninggal juga. Itulah yang bingung kita karena pihak rumah sakit katanya sudah tidak bernyawa. Oh, waktu dibawa di. Dan pihak Wisma juga tidak mengatakan bilang dia sudah meninggal, dia masih bernapas. Oh. Jadi siapa tahu di perjalanan. Ya, di perjalanan atau kita kan. Iya. Tahu. Waktu diantar katanya berbusa mulutnya. Coba. Kalau dari petunjuk video kayaknya masih ada napas. Ada napas ya. Sampai di rumah sakit itu. Masih ada detakan jantung. Ada video CCTV tak?
video rekaman karena dia sempat merekam ini karena adanya kecurigaan. Karena dia sudah disuruh bohong, disuruh menghapus chat segala macam. Disuruh bohong. Sama? Disuruh ke merekayasa kan latihan. Nah, Merekayasa maksudnya bagaimana? Ini kan saya tidak tahu apa nah bilang misalnya minum teh langsung pingsan di salon. Siapa bilang begitu? Ya Bu. Yang pelaku ini, yang apa namanya bukan? Yang terduga ya. Ini yang orang mana ini? Orang sini tuh. Ada orang sini sih. Cek dulu, Pak. Seperti itu kita lakukan otopsi karena saya kira apa namanya jadi saya kira ini bukti yang ada dengan saksi yang ada. 15 menit. Cukup menjadi petunjuk tapi karena kita bawa ke Polres itu tidak bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya kita inisiatif lagi dari keluarga ambil lagi jalan ini otopsi. PJ. Jadi tidak apa-apa ini buat sehingga tidak salah jadi itu tadi. Insya Allah hal-hal yang seperti ini kita kembalikan semua kepada sebuah sistem. Kan memang ada aturannya dan itu saya yang buat. Zaman kami menjadi wali kota itu kami buat agar keterlibatan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap RT dan RW adalah ujung tombak ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ketika kita membutuhkan sumber informasi maka kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi ya. Ketika itu sudah mulai ada orang-orang yang kita sudah bilang sama RT kalau ada apa-apa di lingkunganmu, ada warga yang kau tidak bisa tiba-tiba ada masalah, berarti ketua RT dan RW tidak bekerja dengan baik. Dan itu yang kita harapkan. Dan itulah kita nanti mudah-mudahan Pak Api jadi wali kota. Dengan sebaik-baiknya. Segini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Api dan Pak Yas. Pak Rom. Iya. Untuk produknya Pak coba kita minta 2 wargata untuk bisa secara simbolis 3. Silakan 3. Mungkin 1 laki-laki, 2 perempuan. Ibu-ibunya untuk menerima secara simbolis sembako dari Pak Api. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiri, Pak Iyas dan Pak Api bisa foto bersama. Semoga momen hari ini menjadi awal pada sejarah bahwa Munapri Arifudin Alia akan menang di kontestasi pilot. Munapri Arifudin! Munapri Arifudin! Munapri Arifudin! Kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga Tamalate 7. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini bisa menjadi doa dan support untuk Pak Api di kontestasi pemilihan wali kota dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko. Kenapa tutup? Ini kepala lagi Mari saya Gimana sih? Sini. Panas sekali.
Kita temani Pak Api dalam rangka apa ini Pak? Mulai Sebagai kader Golkar, ya punya tanggung jawab. Dan kebetulan saya ada waktu, Api tanya tadi pagi saya sama-sama di warung kopi, ketemu di warung kopi, kemudian dia tanya, ada waktu tak, sebentar saya bilang, Badalur boleh, Badalur, ada kegiatan sosialisasi usaha, oke saya datang. Jadi seperti itu. Artinya kita sudah mendukung penuh Pak Bu Alia berpasangan dengan Pak Api. Iya, artinya saya berterima kasih ya, artinya beliau melihat sosok Ibu Alia yang mungkin pas untuk mendampingi ya, saya sebagai suami memberikan support jalan yang terbaik, walaupun saya juga dalam kontestasi pilgub ini masih berharap ada sesuatu yang kemudian bisa terjadi, tapi pada akhirnya kan 2,5 tahun perjalanan saya melakukan sosialisasi dan elektoral juga cukup menjanjikan, artinya respon publik cukup bagus, ya kembali kepada partai-partai politik. Menunggu keajaiban di pleno mungkin. Bisa banyak macam-macam. Dampingi Pak Apin tadi, mungkin apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat? Enggak, saya kira itu tadi saya bilang. Prinsip dasar kepemimpinan di satu daerah itu cuma 2. Ya itu tadi, bagaimana membahagiakan rakyat dan bagaimana menjaga dia punya perut agar tidak terjadi kelaparan. Kira-kira semakin bertambah ini basisnya Pak Api kalau digabung dengan basisnya Ibu Alia. Yang pasti Ibu Alia punya basis sendiri, punya komunitas sendiri, itu terbukti karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Artinya kalau dalam teori politiknya kolaborasi 2 kekuatan ini yang sudah ada pasti akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Semalam juga foto beredar sama Kiki sama Seto. Apakah ini bagian dari klarifikasi? Apanya? Foto. Mana? Wih, saya ini kan tuh tahu nih. Seandainya setan juga ada suaranya, berteman juga sama setan. Cuma saya ini setan tidak ada suaranya, jadi saya tidak berteman sama setan. Jadi begini, prinsip dasar berdemokrasi adalah silaturahmi. Jangan karena beda pilihan kemudian kita memutuskan silaturahmi. Dan Bapak Mijayakut tuh stilku seperti apa? Orang caci maki saja, saya masih berteman. Apalagi orang yang normatif. Jadi tidak ada. Tidak perlu. Jadi saya foto tadi malam, besok saya ketemu sama Pak Dani sama Indira, foto lagi tidak ada di masalah. Iya, Pak Yas. Soal menurutnya Pak Airlangga. Responnya. Baik, kalau itu no comment. Itu no comment. Kasih Pak Yas. Ya, Papi, setelah didampingi Pak Yas, seperti apa? Iya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif. Suka atau tidak suka, senang apa enggak senang, Pak Yas masih punya daya pengaruh yang ada di Kota Makassar ini. Selama 10 tahun memimpin Kota Makassar, tentu masih banyak kesan-kesan baik yang ditinggalkan oleh Pak Yas selama memimpin menjadi wali Kota Makassar. Dan menurut saya ini adalah supporting yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, dan ini sebuah hal yang harus bisa kita pertahankan, sehingga dukungan-dukungan ini itu membangun sebuah piranti penguat di dalam proses perjuangan kita di 2024 ini. Tapi foto kadang sama mak di sana. Sambil mau bertanya. Semua ini Pak. Emang Golkar kan Demokrat kan. Ada Iwan Jari. Banyak Papi. Kapan Demokrat? Ya kita lagi menunggu, mudah-mudahan dalam minggu ini itu sudah semuanya sudah selesai dan kita bisa hadir berdua untuk menerima rekomendasi dari partai. Kalau sama boleh kapan Ki mulai jalan? Ya setelah ada rekomendasi itulah baru kita turun bersama-sama. Deklarasi sekaligus itu nanti. Ya. Deklarasi sekaligus. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak. Iya, Kak. Kerang ini bos. Andre kerang. Namanya. Saya mau pulang. Tidak mau Pak Yas. No comment. Nasami ya no. Itu orang kota bisa sih. Iya, bisa juga. Bisa juga. Masih ada Pak, masih ada Pak. Cuk, fotokan cuk, foto cuk. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan
Kota Malate, di mana mantan Wali Kota Makassar 2 periode Ilham Arif Sirajuddin sekaligus suami dari Alia Mustika Ilham dampingi bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifudin untuk menyapa warga Tamalate yang terletak di wilayah Tidung, Kecamatan Tamalate. Pada kesempatan ini Pak Ilham mengenakan nuansa kuning Golkar, kemudian Pak Apri juga saat ini menuju ke lokasi berikutnya untuk sosialisasi. Nomor punggung 1 Rama 33 angka masuk kami nomor punggung 15 Datis, nomor punggung 5 Yugran 18 Adi, 7 Hamka, nomor punggung 6 Tikar 16 Andi, 8 Ripadi, dan nomor punggung 13 Muhammad Husnul Pratama. Sementara yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Fadil, 3 Imam, 11 Momo, Burja, dan Hadir. Untuk kelurahan Salabulo di bawah pelatih Japur Samsung, 11 pemain yang dia turunkan di babak pertama, 4 Jaras, 16 Saleh, 28 Apriyansa, 19 Pandi, nomor punggung 27 Rambu, 7 Yoga, 20 Alfian, 8 Nabil, 9 Yohan, 13 Rinaldi, dan nomor punggung 10 Dian. Sementara pemain yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Arun, 6 Redi, 21 Redi, nomor punggung 5 Yaya, 12 Rude, 23 Salah, 22 Fajar, 14 Abid, dan nomor punggung 11 Ken. Kita saksikan para penonton dengan kostum kebesaran kuning kombinasi hitam-hitam adalah pemain dari kelurahan Banyurako berada di area sebelah utara lapangan Gaspa, sementara dengan kostum putih hijau kelurahan Salabulo berada di area selatan lapangan Gaspa. Kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan dengan beri syarat kepada kedua asisten dan wasit cadangan serta masing-masing penjaga gawang kedua kesebelasan untuk segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara kelurahan Banyurako berhadapan dengan kelurahan Salabulo dalam penguasaan bola di kaki pemain Banyurako. Angka langsung berikan umpan ke depan, jatuh di kaki pemain belakang Salabulo. Namun kali ini bola dapat dikendalikan. Setelah kita lihat ada pelanggaran terjadi di sana di lapangan Gaspa ini, menguntungkan untuk Salabulo. Dan pada semifinal kali ini pemain nomor punggung 19 antara kelurahan Salabulo dan juga kelurahan Dangirako. Pada yoga tadi kembali ke Pandi, namun berhasil dikendalikan oleh pemain nomor punggung 38 Muhammad Husnul Pratama sendiri di sana. Dan seperti yang terlihat lagi datang serangan dari pemain-pemain Dangirako tukar kepada Ipaldi, masih Ipaldi. Masih saja penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan tim kelurahannya bertanding. Dalam pemesan pemain Salabulo kali ini di area tengah. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa ASK Cup Masih ini dalam pemain rangkaian Salabulo yoga tadinya umpan ke depan dihalau oleh pemain belakang Dangirako, tapi kembali dikuasai oleh pemain Nabil dari Salabulo. Masih Nabil, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Dangirako. Main bertahan Dangirako, Yukran ke depan dia dihalau oleh satu heading oleh pemain Salabulo. Ada yoga tadi di sana, kemudian dihasilkan head to head antara Hamka. Pelanggaran menguntungkan untuk Dangirako di arah tengah. Cukup menarik di awal pertama ini, permainan sudah berlangsung tempo cepat antara kelurahan Dangirako dan Salabulo untuk menentukan siapa diantaranya menjadi pemain kesebelasan yang akan berhadapan dengan Topung di babak final esok hari. Hati-hati kita situ di lemparan ke dalam
sudah dilakukan ke belakang kepada pemain Tikar, masih Tikar. Ke tengah dia ada Aldi, namun berhasil masih kembali kali ini Hamka mengantisipasi bola. Rinaldi berbahaya, kita lihat membangun serangan pemain-pemain dari bola di kaki Nabil sekarang. Masih Nabil ke belakang, dia memberi operan, umpan ke depan, bola jatuh di kaki pemain nomor 6 Tikar, melebar ke kanan ada Andi tadinya Ripaldi, namun kembali Ripaldi menguasai bola pemain dari Rako ini. Ke depan ada satu pemain yang ada di sana, Usul Pratama, namun berhasil dihalau oleh Topper Hadai. Yoga pemain dari Salabolo menguasai bola, masih Yoga pendek saja dia sekali Johan ke tengah, namun ada Hamka di sana. Sudah berganti pemain kedua kesebelasan dalam mengendalikan bola kali ini. Daniel Rako bangun serangan, ada pelanggaran menguntungkan untuk Daniel Rako dari arah tengah. Semakin ramai supporter dan saya mau sapa supporter. Mana supporternya Daniel Rako? Mana supporternya Salabolo? Udah kalah sih. Tendangan bebas. Dua pemain dari Rako ada di sana, ada Hamka dan Ripaldi. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas? Sementara 3 pemain Salabolo mencoba untuk memagari. Ancang-ancang Ripaldi. Untung saja satu jengkal masih berada di atas Mister gawang Arab. Belum merubah kedudukan di babak pertama. Masih berbagi skor 0-0 kedua kesebelasan. Tendangan gawang Arab kepada stopper handal Salabolo. Saleh umpan ke depan, ada Hamka menghalau bola, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam, Pandu. Pada siapa Pandu akan melakukan lemparan kepada kapten di belakang maksudnya Alfian, namun dihalau oleh pemain dari Tikar. Bola kembali, Pandi sudah melakukan lemparan, kembali ke Pandi. Digelar oleh Askot PSSI Kota. Tikar kali ini mengendalikan bola, di heading oleh stopper dari Salabolo ini. Pada Yoga melebar dia ke kanan. Dari kelurahan yang ada di Kota. Kali ini hasil kandas, upaya pemain-pemain dari Salabolo ini. Tikar kembali dengan arah koran, berhasil ke kali pemasat. Ini dihalau oleh pemain-pemain dari lalu yang keras mengarah ke meja. Luar biasa di menit-menit babak pertama ini sudah berganti. Kedua kesebelasan melakukan upaya lewat serangan, pelanggaran terjadi terhadap Andi. Tendangan bebas untuk Daniel Rako. Luar biasa sudah berganti kedua kesebelasan, lakukan serangan-serangan yang berbahaya namun belum menghasilkan 1 gol. Bola dalam pengendalian Nabil sekarang pada Saleh, masih Saleh, umpan langsung ke depan kepada Ian, namun lagi-lagi kandas. Kali ini bermain dari Rako, dikasih langsung di 8 Ripaldi, berhasil Yoga. Ada pelanggaran menguntungkan ke Salabolo. Apakah ada pemain yang perlu dibantu dan pelanggaran? Memang luar biasa di menit-menit awal saja mereka sudah berjibaku untuk mengendalikan bola. Mudah-mudahan kita mendoakan Rinaldi tetap bisa lanjut untuk tindakan replay. Kembali diperlihatkan oleh kedua kesebelasan setelah wasit tadi menghentikan sementara pertandingan. Hamka langsung buang bola keluar mengarah ke arah penjaga gawang Salabolo. Tentu kepada pemain belakang Saleh, Pandia,
ke Pandi tadinya, ke depan Pandi. Renaldi kandas dikerat pemain belakang Daniel Rako. Kali ini Daniel Rako membangun serangan di kaki Andi. Umpan ke depan Andi, maksudnya namun bola cukup cepat lagi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Salabolo ini. Dihalau oleh tendangan keras, di arahnya bola bergulir dalam penguasaan kali pemain Salabolo. Tikar Ripaldi, masih Ripaldi. Ada pelanggaran terjadi terhadap Ripaldi. Di arah tengah sudah melakukan tendangan bebas pada Tikar. Masih Tikar, tendang saja kepada Hamka. Melebar dia ke depan. Lagi. Oh, yang meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kembali kita saksikan boleh yang pengendalian pemain-pemain. Dari Rako. Ini terjadi dalam penguasaan bola pemain kedua-kedua. Hati-hati dan berusaha dengan namun seperti kita saksikan masih belum satupun ada kemudian yang sangat berarti kali ini. Renaldi membangun serangan dari arah sebelah kanan pertahanan dan nyerang ke masih Renaldi umpan ke tengah arah kapten ke sebelah di sana. Sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera pertanda pemain dari Salabolo sudah masuk dalam posisi offside, hanya melahirkan tendangan bebas untuk Daniel Rako. Pemain belakang Daniel Rako atau kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas mengarah ke arah tengah bola. Disambut dengan satu Edin Temanggia, namun bola kaki jatuh di kaki Yoga tadinya. Masih dalam penguasaan pemain Salabolo salah dalam memberikan laporan. Aldi, kontrol sejenak, umpan ke depan kepada umum 38 yang dituju ada Hussein Pratama di sana yang lagi mengganti posisi. Ini masih Hussein. Sayang sekali dapat dikembalikan oleh pemain Salabolo di kaki Yoga tadinya. Bangun serangan kali ini Nabil kerjasama dengan kapten kesebelasan. Lagi bola kandang, sudah berganti sekali dalam pengendalian bola para pemain Tikar. Daniel Rako kali ini membangun serangan dari arah tengah sekarang di kaki Tikar. Pada Hamka, arah tengah sebelah kiri kembali kepada Tikar. Masih Tikar menggiring bola dia. Ke belakang ada Hamka, masih Hamka. Umpan ke sayap, maksud dia dihalau oleh pemain belakang dari Salabolo dalam pengendalian bola di kaki Daniel Rako ini. Ke depan ada Hamka, umpan ke mulut gawang, salah satu pemain yang cukup rajin dari Daniel Rako ini berhadapan dengan dua pemain belakang yang tangguh. Ada Saleh membuang bola keluar lapangan, ada melahirkan lemparan ke dalam untuk Daniel Rako dari sektor sebelah kiri pertahanan Salabolo. Ciko akan melakukan lemparan kepada siapa? Ciko akan memberi operan lewat lemparan ke dalam. Ancang-ancang Ciko di sana jauh ke depan, dihalau oleh satu heading, namun jatuh kembali di kaki pemain Daniel Rako. Kembali ke Ciko kali ini. Masih Ciko ke mulut gawang, umpan masih bisa dihalau oleh pemain dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Salabolo. Pandi kepada siapa? Pandi Johan yang dia tuju atau Renaldi lagi-lagi di heading meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Salabolo, kita mengarah masuk ke jantung pertahanan Daniel Rako. Pandi, kita lihat salah pengertian, ada Hamka, lebar Hamka ke tengah, kembali ke Hamka, umpan langsung ke depan, namun ada Saleh di sana, kemudian ada Yoga, kembali ke Saleh, masih Saleh kepada Pandi,
Untuk sejenak tadi masih bisa dihalau dan Rako membangun serangan dari kaki Andi. Masih Andi mencoba untuk melewati dua pemain ke bola ke belakang. Ada Pikar, masih Pikar untuk ke sayap kiri mengatur serangan pemain dan Rako ini di kaki Andi secara bola. Ada pelanggaran di sana. Menentukan untuk Daniel Rako dari arah belakang pertahanan Solo dalam pendudukan untuk sahabat kosong-kosong sementara di babak pertama pertandingan kedua babak semifinal untuk baru kedua ini. Kita nantikan siapa yang akan bertemu di babak final menghadapi Kelurahan Topung yang sudah lolos setelah mengalahkan Surajaya 2-1 pada pertandingan pertama tadi. Tendangan bebas, ancam-ancam Pikar, Tribunal seperti yang terlihat baru saja tim kesebelasan dari Damirako mencetak sebuah gol di gawang Kelurahan Salobulu. 1-0 sementara kalau belum kapten kesebelasan Renaldi Angka Damirako sementara unggul di kaki Angka sekarang 1-0 ke Damirako pada Pikar ke belakang. Pikar Belioporan, 3 pemain di sana, lemparan ke dalam untuk Damirako di arah tengah. Bola, wasit, bola. Oh, sudah. Kita nantikan saja. Luar biasa tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Damirako tadi menyebabkan kedudukan 1-0 untuk Damirako. Masih panjang waktu untuk kedua kesebelasan di babak semifinal kedua ini. Longga kali ini lebar dia pada Pandi masih membawa bola, mengirim bola kontrol sejenak Pandi. Umpan silang maksudnya masih bisa dikendalikan. Bagus sekali pertahanan untuk Pandi. Banjirnya sama bulu. Masuk. Paceki kodong. Si mau. Wih, masuk nanti dari sini dia. Tolong penonton jangan ada dekat-dekat yang gawang penonton. Saya harap jangan ada penonton yang ada dekat-dekat yang gawang. Tendangan pojok. Kita nantikan saja. Coba melakukan tendangan. Bisa dihalau, bisa dihantar bola. Dua pemain dari hasil. Masih bisa dikembalikan kembali oleh pemain-pemain dari Salobulu. Umpan Pandi ke depan. Luar biasa. Bola kena. Pelanggaran terjadi. Mulai sendiri. Bola itu bola. Melahirkan tendangan bebas untuk Salobulu. Siapakah pemain Salobulu akan bertindak sebagai eksekutor untuk mengeksekusi tendangan bebas. Sementara kita lihat nomor punggung 19 adakah pemain nomor punggung 9 antara Johan dan Pandi ini. 5 pemain dari Daniel Rako, bahkan 6 coba untuk memagari. Ancang-ancang Johan dan Pandi ada dekat-dekat bola. Pemain dari Daniel Rako datang dari serangan dari Salobulu.
Lagi-lagi kandas, membangun serangan kembali Kalebo, Lestari Yoga dihalau oleh pemain belakang, masih Yoga, namun bisa dikendalikan oleh kembali. Sayang tidak ada teman, masih tak bisa terjangkau oleh pemain Alfian ini. Lagi bola cukup kencang meninggalkan lapangan permainan, belum merupakan kedudukan. Memimpin unggul sementara Kelurahan Bangerako. Mana pendukungnya Kalebo? Mana pendukungnya Bangerako? Sudah melakukan tendangan jauh ke depan. Pikar kali ini kesaksikan berusaha pemain ada pelanggaran, menguntungkan untuk Bangerako di area pertahanan mereka. Tendangan bebas Aldi, pemain dari Bangerako, berikan isyarat kepada teman-teman yang ada di depan pada siapa Aldi akan memberikan laporan lewat tendangan bebas jauh ke depan, disambut dengan satu heading oleh Yoga, pemain dari kembali mengarah ke pertahanan mereka. Namun kita lihat ada Saleh, ada Pandi, masih Pandi melewati salah satu pemain, kemudian berikan laporan pendek ke depan, ada Nabil melewati dua pemain, lebarnya ke kanan berbahaya untuk saja, namun bola jatuh di kaki Tikar, pemain dari Bangerako ke belakang, dia lagi kembali kepada Tikar, masih Tikar kontak. Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi samping kiri kanan ini terlihat pohon-pohon karet yang sudah menjulang tinggi, Tribuners, sudah berumur, kirakan dari lebih dari 10 tahun ini umurnya, Tribuners. Sudah butuh diremajakan lagi. Ya, di sepanjang jalan ini tidak ada perumahan, Tribuners. Nah, ini cukup luas sekali. Hutan karet milik Balam Besi Real Estate Lonsum ya. Kalau di Kabupaten Bulukumba ada perkebunan lonsum yang cukup luas, sekitar 5.000 hektar, Tribuners. Salah satunya berada di wilayah ini. Kita akan melihat lebih jauh keindahan dari pohon-pohon hutan karet ini yang ada di Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang. Ini masih lokasinya berada di Kecamatan Bulukumba. Ya, ini sudah tidak terlalu produktif lagi karena sudah berumur. Terima kasih. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hari ini pihak BPN akan turun juga melakukan pengukuran kebun karet milik PT Lonsum untuk hari ini. Nah, saat ini saling mengklaim antara masyarakat dengan warga, masyarakat dengan PT Lonsum maksud saya, antara lahan yang dimiliki PT Lonsum dan diklaim oleh masyarakat. Ya, kita akan jalan-jalan lagi ke arah Kecamatan Kajang sampai kita lihat wilayah perkebunan ini sepanjang jalan. Biasanya di tempat ini banyak dikunjungi oleh warga yang melakukan jogging di sore hari maupun di pagi hari. Paling ramai di akhir pekan, Tribuners. Ya, kebun karet yang terbesar, hutan karet yang terbesar di Sulawesi Selatan ada di sini.
Desa Bonto Minasa. Batasannya tadi desa Jejolo di sebelah. Oke, Tribuners, demikian laporan kami dari Poros Tanete Kajang. Katedral Makassar percantik diri sambut 2000 umat Katolik. Untuk informasi lebih lengkapnya, laporan dari jurnalis Tribun Timur, ada rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, rekan Faki boleh disampaikan mungkin tujuan dari renovasi Katedral Makassar seperti yang terjadi saat ini dalam rangka apa? Katedral Makassar, salah satu rumah ibadah legendaris yang berada di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, ini sedang dalam tahap renovasi. Katedral Makassar saat ini dalam tahap perluasan untuk bangunan agar bisa menampung lebih banyak jamaah untuk beribadah setiap pekannya. Nah, Sekretaris Pastor Pele Colin menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi menyasar 30% dari bangunan Katedral Makassar saat ini. Kenapa hanya 30%? Pele Colin menjelaskan bahwa Katedral Makassar ini masuk dalam salah satu cagar budaya sehingga sesuai aturan 70% dari badan bangunan masih harus dijaga keasliannya. Maka dari itu untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dilakukan perluasan terhadap 30% badan bangunan. Nah, ini menyasar bagian belakang sehingga tampak depan dari Katedral Makassar ini tidak berubah. Pintu utama dengan ornamen kaca yang berada di atasnya ini masih dipertahankan keasliannya. Begitu juga dengan menara yang berada tepat di depan Katedral Makassar masih tidak tersentuh proses renovasi. Namun bagian dalam dari Katedral Makassar ini sudah dilakukan renovasi. Begitu juga terhadap sisi sayap kanan dan kiri dari Katedral Makassar ini. Hingga saat ini di awal Agustus 2024, progres renovasi sudah mencapai 50% dan ditargetkan bisa selesai sebelum Natal pada Desember 2024 mendatang. Dan proses renovasi masih terus berjalan hingga saat ini. Riuh-riuh pengerjaan dari renovasi juga masih berlangsung pagi hingga sore hari. Kalau kita lihat puluhan dari tukang juga masih melakukan proses renovasi yang berfokus pada bagian dalam dari Katedral Makassar. Dan nantinya mungkin ada perubahan-perubahan mayor pada konstruksi bangunan dari Katedral Makassar. Salah satunya yang unik yakni dengan ditambahnya ada menara tepat di tengah dari bangunan Katedral Makassar ini. Pele Colin menjelaskan salah satu ciri khas dari gereja Katolik ialah adanya menara pada tengah dari katedral, dan dulunya memang sudah dirancang untuk adanya menara pada konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Namun pada saat zaman lampau memang masih belum diketahui mungkin cara pengerjaan bagaimana ada menara di tengah-tengah bangunan. Maka dari itu menara dibangun tepat di depan seperti yang terlihat dari Jalan Era Kartini. Kalau warga Makassar melintas itu terlihat ada menara jelas pada Katedral Makassar. Nah, nantinya ada tambahan menara lagi di bagian konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Dan untuk sementara waktu, karena proses renovasi sedang berjalan, seluruh aktivitas jemaah dari Katedral Makassar yang ingin melakukan ibadah, baik itu akhir pekan maupun ibadah harian, dilakukan di bagian basement. Di bagian basement sudah disulap oleh para pengurus untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu sembari proses renovasi sedang berjalan. Seperti itu, rekan Pio. Ya, baik, rekan Faki tadi disampaikan juga bahwa memang untuk proses atau tahapan dari pembenahan ini itu baru 30% karena mengingat lokasi atau Katedral Makassar sendiri merupakan cagar budaya. Lantas mungkin seperti yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Makassar,
ketika hendak mungkin berlalu lalang atau melintasi jalan RA Kartini tadi seperti disampaikan, itu memang sering atau menjadi pertanyaan kenapa prosesnya bisa begitu lama, dan hal ini sudah terjawab. Lantas mungkin untuk pendirian menara tambahan itu mungkin dengan tujuan atau maksud seperti apa? Rekan Fakih, adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, informasi yang dihimpun memang karakteristik yang membedakan antara gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada pada letak menara gitu. Nah, dijelaskan oleh Pelekolin bahwa untuk letak menara bagi gereja umat Katolik itu sebenarnya berada di tengah dari konstruksi bangunan, dan itu menjadi patokan biasanya ciri-ciri dari gereja Katolik, dan itu berlaku bukan hanya di Makassar, mungkin di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, itu yang dulu pada konstruksi awal itu kan dibangun tahun 1989, lalu selesai konstruksi di 1900, lalu ada proses renovasi di 1939. Nah, sebenarnya gambar awal dari Katedral Makassar itu memang menempatkan menara pada bagian tengah, di pucuk tengah dari bangunan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan di zaman dulu, maka tukang-tukang di Makassar ini belum bisa mengetahui cara membangun menara tepat di tengah dari bangunan. Nah, maka dari itu di masa lampau dibangunlah menara tepat di depan pintu dari katedral. Ya, itu kelihatan ketika teman-teman melintas di jalan RA Kartini itu kelihatan jelas itu menaranya. Nah, karena saat ini konstruksi untuk membangun menara di tengah katedral itu sudah diketahui, nah sudah ada kemajuan teknologi, maka dari itu saat ini proses renovasi juga menyasar untuk pembangunan menara tepat di tengah dari gereja Katedral Makassar seperti itu. Ya, baik. Rekan Fakih, mungkin tadi juga sejalan yang disampaikan rekan Fakih bahwa menyangkut jumlah jemaat yang beribadah, mungkin boleh disampaikan biasanya di waktu-waktu hari apa? Apakah mungkin khusus di weekend saja atau mungkin di weekdays juga ada prosesi ibadah, dan juga mungkin biasanya dihadiri oleh berapa jemaat? Ya, untuk jemaah sendiri sejak dibangun tahun 1989 ya, dan selesai konstruksi awal di 1900, Katedral Makassar ini sebenarnya hanya bisa memuat 200 jemaah saat itu. Nah, berkembangnya zaman, kemudian berkembang waktu, umat Katolik kemudian meningkat di Kota Makassar, apalagi Katedral Makassar ini membawahi beberapa wilayah ya sebagai pusat, yaitu di Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara. Nah, akhirnya jemaah yang semakin banyak dilakukanlah renovasi kembali di 1939 sampai akhirnya bertambah tuh menjadi 700 jemaah. Di konstruksi 1939 ditambah bagian sayap kiri dan kanan untuk menampung jemaah lebih banyak. Hingga akhirnya ada 700 jemaah. Nah, kemudian di 2019 pembicaraan mengenai renovasi untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dimulai, lalu dilakukan kajian-kajian hingga akhirnya 2023 resmi dimulai proses renovasi agar bisa mencakup 2000 jemaah di Katedral Makassar ini. Untuk ibadah sendiri memang ada beberapa waktu ya. Untuk setiap harinya memang disampaikan oleh Pelekoli Sekretaris Pastor itu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah untuk memanjatkan doa. Nah, ibadah harian itu biasanya ada sekitar jam 6 pagi itu, lalu biasanya juga di waktu-waktu istirahat kerja sekitar jam 12 ataupun biasa juga di malam hari, banyak umat Katolik yang datang untuk sekedar berdoa, berserah diri di Katedral Makassar, dan itu berlangsung setiap hari. Untuk misah pekan itu biasanya memang berlangsung di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Untuk misa di hari Sabtu itu, informasi yang dihimpun itu tersedia sekitar pukul 18.30 WITA. Nah, untuk hari Minggu ada dibagi beberapa sesi karena tadi adanya keterbatasan jumlah dari kapasitas Katedral Makassar, maka dibagi beberapa sesi. Ada sesi pagi itu pukul 6.30 sesi pertama, lalu 8.30 pagi sesi kedua, lalu ada 10.30 itu misa khusus untuk mengantar berbahasa Inggris biasanya. Lalu ada misa sekitar pukul 4.30 serta 6.30 malam lagi. Dan itu berlangsung setiap pekannya, dan itu yang menjadi jadwal rutin. Selain itu memang ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah disusun oleh para pengurus dari Katedral Makassar untuk menghimpun mungkin jemaah-jemaah pada kajian-kajian tertentu seperti itu, rekan Tio.
Baik, itu tadi untuk waktu atau mungkin juga dari segi intensitas jemaat, juga dari segi kuantitas juga jemaat yang hadir, dan juga bagaimana jadwal-jadwal yang hadir di Katedral Makassar. Lantas mungkin terkait ikon dari Gereja Katolik, pastinya ada patung hadir juga patung Bunda Maria. Kalau di Katedral Makassar sendiri hadirnya tepatnya di bagian mana, dan juga pemaknaannya seperti apa, boleh disampaikan mungkin bagi Tribuners? Ya, kalau kita melihat konstruksi dari Katedral Makassar, ketika masuk ke ruang utama, itu kita melihat di bagian menara depan itu memang tampak adanya patung Yesus Kristus yang memang dipajang oleh sekretariat dari Katedral Makassar. Nah, sementara itu kalau kita melihat konstruksi di bagian dalam, sewaktu Tribun Timur berkunjung ke ruang beribadah, ada banyak ornamen-ornamen yang menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus, dan itu juga yang dijelaskan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, adanya ornamen-ornamen yang patung-patung yang terpajang di dinding-dinding dari Katedral Makassar itu sendiri. Di ruang ibadah itu, di bagian tepian dinding sisi kiri, kanan, dan belakang, ada 14 ornamen patung yang dipajang secara khusus nih. Jadi 14 ini menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus, ya, dari pengumatan sampai wafatnya Yesus Kristus, dan itu disusun beriringan 14 buah, dan itu semua menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Pele Pauline bahwa ornamen patung ini sudah ada sejak berdirinya dari katedral ini, artinya sudah ratusan tahun ornamen ini berada di katedral, dan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus hingga wafat. Selain itu memang ada patung-patung lainnya, seperti juga patung Bunda Maria yang ada di bagian sisi kiri dari katedral. Nah, biasanya kalau jemaah itu katanya kalau harian, kadang-kadang jemaah yang ingin berdoa di sela-sela waktu kerja, kata Pele Pauline datang lalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Pele Pauline menjelaskan sendiri bahwa pemaknaan dari berdoa di depan patung Bunda Maria ini sebagai Bunda Maria dilihat sebagai perantara untuk pengantar doa-doa dari warga ataupun umat Katolik yang nantinya untuk disampaikan agar bisa dikabulkan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, yang coba melihat-lihat bagaimana kondisi dari Katedral Makassar dan mengulik sejarah dari Katedral Makassar, seperti itu. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung Tribuners juga bisa belajar secara singkat bagaimana sejarah dari bangunan Katedral Makassar. Terkait bangunan baru nanti yang maksudnya prosesnya hingga saat ini masih 30%, tentunya ada harapan yang disampaikan dari Sekretaris Pastor Pele Pauline. Seperti apa yang disampaikan kepada pihak Tribun Timur terkait pembangunan dan juga renovasi Katedral Makassar, kan Fakih? Ya, Pele Pauline berharap bahwa pembangunan katedral yang memang saat ini hanya menyasar 30% bangunan dan progresnya di angka 50%, ini diharapkan bisa selesai pada saat sebelum Natal, sehingga ketika Natal nanti umat Katolik bisa menjalani ibadah dengan kondisi katedral yang sudah bangunan baru, kemudian sudah nyaman digunakan untuk beribadah dan bisa menyambut ribuan jemaah Katolik lainnya. Dan tentu dirinya juga mengharapkan bahwa nantinya ketika gereja ini telah selesai pembangunan Katedral Makassar, proses renovasinya setelah selesai, maka masyarakat umat Katolik baik itu yang berada di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan bisa datang ketika berada di Makassar, datang untuk beribadah dan ikut meramaikan setiap aktivitas-aktivitas dari Katedral Makassar, seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di hari ini, juga pernyataan dari Pele Pauline selaku Sekretaris Pastor, dan berikut laporannya. Selamat menyaksikan. Ini model pertama. Ya. Ini tahun 1900, ya, diselesai tahun 1900. Kemudian 1937 itu gereja kapasitasnya sudah cukup baik, sehingga ditambah sayapnya. Dan ditaruh menara di depannya.
ini bentuk aslinya ini yang di tengah. Oh, yang di tengah Pak ya? Kemudian buat renovasi kan dari awalnya. Nah ini bagian dalamnya. Renovasi awal ini Pak? Ya, habis itu direnovasi jadi seperti ini. Yang oh, ini yang sekarang ya Pak ya? Nah, ini bagian dalamnya. Ya, ya. Ini udah berapa kali renovasi? Ini kedua. Kedua kalinya. Habis itu ini dipakai sampai tahun 2019. Itu mulai ada wacana bahwa akan direnovasi karena sudah tidak cukup lagi kapasitasnya. Ya. Jadi ini dana awalnya, dana dalamnya gereja. Jadi sampai tahun 2023 itu. Jadi setelah itu dipotong 30%. Iya. Dikasih silang. Iya. Jadi ya seperti ini gereja ini. Ini yang baru. Terus dipotong ini 30%. Sehingga nanti dia jadi ini model yang baru ya Pak? Iya, iya. Ini gereja lamanya, ini yang baru. Itu wah dulu kapasitasnya berapa sih dan mau sekarang ini rencananya kapasitas berapa? Yang paling awal itu kapasitasnya 200 jemaah. Habis itu setelah renovasi 1939 itu dia 700. Ya. Nah nanti ini itu sekitar 2000. Bisa sampai 2000 jemaah. Ya, ya. Berarti memang tiap tahunnya ada selalu pertemuan jemaah Pak ya? Nah, tidak setiap tahun tapi setiap minggu itu yang datang gereja di sini itu mungkin sekitar 2000 orang. Siap-siap. Sekarang progresnya Pak mungkin bisa dijelaskan? Progres apanya itu? Progres pembangunan. Ya mungkin 50%. Ya. Targetnya selesai di tahun ini Pak? Bisa rencananya tahun ini Pak. Tapi sementara pembangunan ini masih tetap dipakai ya Pak atau gimana? Untuk ibadah? Iya. Jadi sebelum kita bongkar gereja, bahwa pembangunan ini ada dibikin basement. Iya. Nah, sehingga kita bikin ibadah di bawah basement. Oh, berarti sudah ada basement sebelum dibangun ya Pak? Jadi kita bangun dulu. Ya. Sebagai fondasinya, terus ada basementnya, terus setelah jadi terus naik dibongkar gereja pindah ke bawah. Siap. Iya. Nah, ditambah yang samping. Bagian. Itu mulai tahun 2019 dikerjakan dan 2023 itu mulai dibongkar dan disambung belakang sudah dikerja. Ya. Tapi proses penggabungannya ini mulai dari tahun 2023 baru mulai digabung Pak. Sampai akhirnya dikerja lagi tahun ini. Jadi waktu kami bangun tahun 2019 itu, ya. Sebelum COVID itu kita sudah bikin basementnya. Ya. Tapi kita masih ibadah di gereja sini, kan Iya. belum bongkar kok. Iya. Nah, habis itu dikasih naik temboknya kiri kanan. Nah, tahun 2000 kan karena ada COVID jadi Iya. pengerjaan. Nah, mulai tahun 2023 dibongkar mini gereja. Iya. Kami pindah di bawah basement untuk bongkar. Tahun waktu kita meminta rekomendasi dan standar budaya untuk renovasi ini, mereka sarankan potong 30% yang sana dan 70%-nya harus tetap seperti itu. Nah, termasuk tampak depan umum. Jadi ini tidak boleh diganti. Ini tidak boleh diganti. Asli
kasih rekomendasi apa-apa yang bisa kami ubah. Protestan Iya. Emmanuel yang ada menara depannya. Oh, gereja Kristen Emmanuel itu yang ditiru. Tapi direnovasi. Iya. Kan sebelumnya tadi itu, nah Iya. harusnya direnovasi jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini, Bu ya. Tapi karena dia itu kesulitan menaruh menara setengah sini. Iya, iya. Sehingga mereka pasang saya daripada saya masuk ke sini, kita pasang di depan. Sedangkan di sini kan gereja Katolik itu menaranya selalu di atas, Iya. atau di samping. Dia jarang ada di depan. Nah itu kalau biasanya dikasih arsitektur bangunan yang ini kita gereja Protestan. Biasanya kalau Katolik di tengah atau kiri kanan. Seperti yang kita bikin yang baru. Oh, tapi karena keterbatasan mungkin pengetahuan dulu Pak ya untuk membangun di tengah ya. Nah, jadi harusnya seperti itu. Oh, harusnya seperti ini. Tengah atau di tengah. Jadi setiap 1 jam misa itu 1 jam ibadah. Di sini. Oh, sampai di luar sini. Ya, sudah tidak muat lagi di dalam. Iya. Jadi orang kalau ini, apalagi kalau Natal, Iya. itu karena ini adalah gereja pusat tempat uskup itu memimpin gereja Katolik setempat sini. Iya. Dia punya gereja ini dia di sini. Jadi umat yang semacam perantau atau pelancong itu mereka pasti datang ke sini. Jadi kalau Natal itu sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, sedangkan kapasitasnya cuma 700. Iya. Nah, makanya yang lain itu di luar. Berarti banyak juga Pak dari daerah lain yang ya. ke sini. Jadi umpamanya dia kan liburan Natal. Iya. Nah, dia datang ke Makassar, dia sekalian pergi gereja datang ke sini. Atau orang yang mudik. Nah, umat atau orang yang karena katedral ini tempatnya strategis dilewati oleh jalur transportasi. Iya, betul. Nah, orang dari atas daripada di gereja sini ini naik PPT langsung depan katedral. Nah, makanya orang banyak di sini. Iya. Nah, sehingga kalau Natal itu bisa sampai 3.000 orang. Bisa sampai 300 sampai 500 sampai 700 orang. Nah, dulu kami sempat membangun di mana? Waktu COVID itu sudah jadi setengah. Tapi dulu ini aulanya ini difungsikan apa nih? Nah, maksudnya waktu dibuat 2019 memang untuk apa untuk dibuat? persiapan itu. Oh, persiapan renovasi di atas. Makanya dibuat. Ya, tapi fungsi berikutnya nanti akan jadi aula. Aula. Ya. Jadi waktu dibangun itu ini Ya. secara kosong ini. Iya. Nah, kita bangun habis dengan fungsi bahwa kita bangun ini nanti kalau gereja kita direnovasi kita masih bisa ibadah di sini. Iya. Tapi fungsi berikutnya adalah ini adalah tempat untuk aula, pertemuan, pembelajaran begitu. Ini salah satu barang yang dari gereja asli. Iya. Ini dikirim dari Belanda, tapi pembuatan ini dari Prancis. Berarti dikirim Belanda, pembuatan di Prancis. Ya, dibikin di Prancis, baru dikirim di Belanda. Jadi ini ada 2 bersaudara orang Prancis yang bikin. Habis itu pastor Belanda bawa ke Indonesia. Iya. Nanti bisa foto, tapi tidak boleh ngaji atas. Siap. Ada ceritanya, cerita bersama ini seperti kayak komik begitu. Iya. Jadi ini kayak macam mural yang ada ceritanya. Berarti ke-14 ini semua mengandung cerita masing-masing yang bersambung, Pak ya? Jadi ini ceritanya ini tentang prosesi Yesus waktu diumati sampai jadi wafat di sana sampai yang sana. Oh, jadi harus disusun berurutan nih, Pak? Ya. Jadi seperti di atas itu ada tertulis nomornya. Iya. Nah, itu ada perhatian. Nah, itu dia kalau kita ke Yerusalem tempat di sudut-sudut spot itu ada seperti ini. Oh, di sini dia dulu ketemu mamanya. Oh, di sini dia dulu ditolong oleh Simon dari Kirene.
Nah, di Yerusalem sana ada seperti ini. Oh, berarti ada di Yerusalem pun ada yang seperti ini. Kan dulu di kota Yerusalem kan Yesus lewat situ. Ya. Nah, di situ ada dibikin bahkan dikasih jadi gereja. Jadi setiap tempat itu, jadi kalau orang-orang Katolik pergi bersiarah, mereka akan pergi ikuti seperti ini di Yerusalem. Nama gereja di sini tuh ini. Oh, nama gereja. Ya, gerejanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hati Yesus yang Maha Kudus. Nama gereja. Jadi semacam dia punya pelindungnya ini. Maksudnya semangat gereja kami ini mengikuti ini. Umpamanya ada di gereja di sana Santo Yosef. Nah, berarti gereja itu mengikuti semangat Santo Yosef. Di setiap gereja Katolik itu ada pelindungnya masing-masing. Sama berarti yang di sini juga, ya? Kalau itu gereja Immanuel, itu gereja Protestan. Oh, Protestan. Beda. Ya. Ya. Kalau gereja Katolik itu kita punya beginian, nah, sedangkan di gereja Protestan mereka tidak punya patung kayak gini gambar kagak. Gitu. Berarti nama aslinya gereja ini yang ini, Pak, ya? Ya, masih sampai dipakai sekarang. Ini dari awal berdiri waktu diresmikan gereja ini sudah. Jadi setiap gereja Katolik kalau dibangun pasti dikasih nama. Iya. Dan waktu diresmikan dikasih nama. Oh, ini gereja Yesus yang Maha Kudus. Oh, di Jalan Latimojong itu Santo Yosef dikasih nama. Dari namanya dari awal sama. Tapi masyarakat awam kenalnya biasanya katedral. Katedral itu adalah gelar untuk gereja seperti Masjid Al-Markas. Iya. Nah, dia kan disebut namanya atau Masjid Raya. Ada unsur lebih tinggi daripada masjid lain. Iya. Gitu. Nah, seperti ini. Katedral itu artinya dia pusat untuk gereja Katolik beberapa di wilayah ini lagi. Nah, jadi katedral itu dari bahasa Latin dia punya arti adalah kursi atau kedudukan. Nah, di katedral itu ada uskup. Jadi dia uskup itu ini, jadi dia ada tempat duduknya. Nah, ini seperti ini. Setiap katedral, jadi umpamanya di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi itu cuma ada 2 katedral. Di mana? Satu di Manado, satu di Makassar. Nah, jadi karena cuma ada 2 uskup di sini. Jadi dia satu yang pimpin wilayah Manado, satu yang pimpin di wilayah Makassar, yang ini. Nah, mereka ini yang punya kuasa untuk mengajar agama Katolik. Jadi mereka itu dalam istilah gereja Katolik magisterium, artinya mereka punya kuasa untuk, dan mereka yang berkuasa untuk mengajarkan pengajaran agama. Nah, seperti dia yang kasih keluar semacam ajaran agama atau pemahaman baru, itu mereka yang punya kuasa. Jadi selain mereka ini, selain uskup, tidak ada orang yang bisa mengajar ajaran baru, kecuali uskup sudah umpamanya delegasikan. Jadi pastor-pastor itu mereka itu setia kepada pastor uskup. Uskup, ya. Semacam paus itu juga seorang uskup. Dia uskup Roma. Nah, gitu. Nah, dia akan memimpin lagi para uskup. Nah, tapi kuasa mengajar itu para uskup. Berarti kalau didelegasikan ke pastornya, baru dia kalau mengajar sesuatu ya harus sesuai yang uskup ajar. Sesuai dengan gereja. Uskup itu gimana Pak? Mungkin apakah dia dipilih atau dia? Ya, dipilih. Nah, dipilih dari Roma. Jadi waktu Yesus dulu, zaman Yesus, dia punya murid 12. Nah, itulah uskup pertama. 12 orang itu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang pergi dan mengajarkan semua orang. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka ber-12 ini untuk mengajar orang-orang. Nah, setelah itu 12 orang ini itu menjadi uskup. Nah, paus pertama itu sebagai pemimpin para rasul, para murid-murid Yesus ini. Nah, itu adalah Santo Petrus, dan dia jadi paus pertama. Nah, dia juga seorang uskup karena pemimpin para uskup itu disebut paus. Nah, sampai sekarang waktu zaman para murid mereka meninggal, nah
itu dipilih berdasarkan ada dewannya lagi. Nah, seperti itu sampai sekarang. Sampai kalau umpamanya ada uskup, kami ini kan sudah mengundurkan diri. Iya. Dia sudah mengundurkan diri, Iya. sudah ada penggantinya. Nah, sebelum dia mengundurkan diri atau dia wafat, dia sudah tulis rekomendasikan namanya. Mas, oh ini pengganti saya nanti ya. Habis itu nanti 50% rekomendasinya dia, 50% nanti berdasarkan semacam sekolahnya apa, bagaimana sikapnya dia. Ya, itu semua dinilai di Dewan Uskup Dinilai itu. di situ, dikirim ke belakang ke Roma. Nanti Roma umpamanya kita tidak ada uskup ini, meninggal ini atau dia sakit. Nanti uskup itu yang Roma akan menentukan, oh ini. Nah, nanti dia kirim surat. Nah, kami dari Roma mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Berarti sampai sekarang dikirim ke Roma, Pak? Ya, jadi uskup itu tidak dipilih umat. Ya. Tapi ada dewan di Roma ya? Ya, paus yang mengeluarkan surat untuk mengangkatkan disebut bulla. Jadi surat pengangkatan yang disebut bulla, nanti itu dikirim dan dibacakan di gereja. Umpamanya di sini dibacakan bahwa tanggal sekian dan atas nama paus Vatikan mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Sekarang kan sudah berapa Pak uskup di Makassar sejak berdirinya? Uskup ini dari ini sekarang sudah 5. Nanti uskup berikutnya itu yang ke-5, ke-6. Oh, berarti yang ini yang dari 92 ini yang sudah ini dari ini sampai ini sekarang. Ini yang baru mengundurkan diri, Pak ya? Ya, ini sudah diproses, sudah ada penggantinya. Tingkatkan partisipasi pemilu, KPU Kabupaten Bone sasar 400 pemilih pemula di SMA 13. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat datang rekan Wahda. Selamat petang, rekan Wahda, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, rekan Wahda bisa mendengar suara saya? Baik, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, rekan. Ya, baik. Boleh disampaikan kegiatan atau tujuan dari kegiatan hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bone seperti apa? Ya, KPU Kabupaten Bone melaksanakan KPU Go to School yang rencananya akan dilakukan di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Tujuannya yakni mereka meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, yang dimana nantinya mereka akan pertama kali menyalurkan hak suara mereka pada 27 November mendatang ke Pensil. Baik, untuk sosialisasi dan simulasi ini apakah mungkin baru pertama kali dilakukan di SMA Negeri 13? Nah, dari informasi yang kami peroleh, sekolah SMA 13 ini merupakan sekolah pertama yang didatangi oleh KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Sebanyak 400 pemilih pemula yang terdaftar di SMA 13 Bone yang akan dijadwalkan melakukan penyaluran hak suara mereka pada 27 November mendatang di Pensil. Baik, selain dari KPU Kabupaten Bone sendiri, mungkin ada siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi hari ini? Dari informasi yang kami peroleh, selain pihak KPU sendiri, juga terlibat mahasiswa KKN tematik dari Universitas di Hasanuddin Makassar yang juga diikutsertakan untuk mensosialisasikan partisipasi pemilu di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, adakah mungkin penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Bone sendiri mengenai pentingnya edukasi pemilih pemula maksud saya? Ya, pihak Komisioner KPU yakni Abdul Aziz menyampaikan bahwa partisipasi pemilu ini sangat diperlukan untuk generasi muda khususnya Gen Z, karena mereka ini pertama kali akan menyalurkan hak suara mereka di bilik, sehingga sosialisasi untuk pemilih pemula ini sangat diperlukan di Kabupaten Bone, dan rencananya Komisioner KPU Kabupaten Bone akan melaksanakan
sosialisasi pemilih pemula ini di 5 sekolah yang mewakili 5 dapil yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk pemilihan lokasi perdana hari ini, terutama di SMA Negeri 13 sendiri, apakah mungkin ada yang disampaikan oleh KPU Bone, mengapa SMA Negeri 13 Bone yang dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, dari informasi yang kami peroleh, SMA 13 dipilih menjadi lokasi pertama karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah mereka lakukan rapat internal dari pihak KPU sendiri, di mana mereka memasukkan semua data-data di mana siswa yang paling banyak pemilih pemulanya di kota Watampone, sehingga setelah didata di SMA 13 inilah pemilih pemula yang paling banyak untuk Kabupaten Bone yang ada di wilayah kota Watampone, rekan. Baik, berarti setelah dari atau dengan adanya sosialisasi di SMA Negeri 13 Bone, langkah selanjutnya ke sekolah mana lagi? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Tio, mereka akan melakukan sosialisasi lagi di 4 sekolah yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum disebutkan di mana saja sekolah-sekolah yang akan dilakukan sosialisasi tersebut, karena pihak KPU sementara masih mendata ataupun melakukan rapat internal di pihak KPU sendiri untuk menentukan 4 sekolah yang mewakili semua cabang sekolah yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin boleh lebih detailkan lagi terkait sosialisasi dan simulasi di SMA Negeri 13 Kabupaten Bone sendiri. Mungkin ada rangkaian atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, dari pantauan kami di lapangan, sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bone mengumpulkan dari 400 siswa itu akan dikumpulkan sekitar 90 siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk melakukan yang dilakukan sosialisasi tersebut. Kemudian nantinya dari pantauan kami di lokasi, mereka akan diarahkan menuju lapangan dan dibuatkan seperti simulasi pada saat pemilihan langsung di TPS, sehingga mereka akan melakukan pemilihan langsung dan mereka akan merasakan aurofobia bagaimana sebenarnya memilih calon kepala daerah di Kabupaten Bone. Dan yang paling terakhir itu mereka akan dicelupkan tinta sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menyalurkan hak suara mereka di balik kotak suara, rekan Vio. Baik, kami juga mendapat informasi mengenai nantinya akan diadakan salah satu kegiatan yaitu debat antar pelajar. Apakah benar demikian, ada hal tersebut yang akan direalisasikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rencananya debat pelajar ini juga nanti akan mewakili seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bone, yakni perwakilan yang dimana perwakilannya nanti yang 5 sekolah ini nantinya yang akan mengikuti yang didatangi oleh pihak KPU Kabupaten Bone, yakni KPU Gutuskul yang akan mewakili sekolah-sekolah tersebut untuk bertanding di Kabupaten Bone. Dan yang dimana pada pemenangnya nanti yang di Kabupaten Bone akan diikutsertakan pada lomba debat pelajar yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Rekan Vio. Ya, baik, terima kasih rekan Wahda atas informasinya dari Kabupaten Bone. Kami senantiasa menunggu update terbaru yang terjadi di Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Bone, Abdul Aziz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ahmad Nur Arsyam. Karena saya hari ini kami dari SMA 13 Bone ditunjuk oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan simulasi dan pembelajaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Tadi di pagi hari oleh Komisioner KPU telah dilaksanakan sosialisasi tentang cara-cara pelaksanaan daripada pemungutan itu sendiri. Kelas 12 IPA 1. Sebuah kebanggaan dari saya selaku kepala sekolah mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ahmad Nur Arsyam,
Dan insya Allah kegiatan yang sama ini akan dilaksanakan oleh KPU di beberapa sekolah. Kalau tidak salah tadi ada 5 sekolah yang direncanakan untuk kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini menjadi penting sebagai pembelajaran kepada pemilih-pemilih mula bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H. Dan mereka diharapkan juga mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya bagaimana cara menggunakan hak suaranya dengan benar pada saatnya nanti. Itu. Alhamdulillah hari ini di SMA 13 ada banyak kegiatan yang terlaksana. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SMA 13 juga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Bone. Beliau akan melihat secara langsung terhadap penyelenggaraan atas program-program prioritas Bapak PJ Gubernur di sekolah, termasuk S3 sedekah 1000 sehari, sulsel berdoa dan seterusnya. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlah siswa yang jadi jumlah potensi pemilih ini? Yang pasti kalau untuk siswa yang potensi melakukan pemilih ini pada umumnya di kelas 12. Kelas 12 itu sudah berumur 17, kurang lebih 400-an. Tambah dengan kelas 11 kurang lebih 20 orang setelah kami data. Alhamdulillah kami juga baru-baru memang memanggil instansi Capil untuk melakukan pendataan perekaman EKTP elektronik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka datang. Tapi sudah selesai. Ya. Berapa kemarin disasar? Yang disasar kurang lebih 100 yang disasar di sini. Berarti sudah banyak yang memiliki KTP ini? Ya sudah banyak. Pak yang ikut simulasi hari ini ada berapa orang? Dari 400 simulasi yang ikut hari ini sesuai dengan permintaan dari komisioner KPU, dia minta 90 orang. 90 orang. Dan kami hadirkan 3 kelas di sini untuk kegiatan ini. Jadi saya kira cukup karena saya masih harus teruskan kegiatan saya di Sabdi Pasar ada ruangan dengan Pak Cabdi. Bisa kita ke sana? Oh iya. Terima kasih ada penyerahan. Wah. Ya, bisa dijelaskan ini yang sosialisasi di KPU untuk SMA tingkat SMA? Ya, program ini kita lakukan itu di sekolah-sekolah dengan nama KPU Koto School. Untuk kemudian ini menjadi sebagai sebuah ajang sosialisasi KPU Kabupaten Bone untuk yang menyasar anak-anak pemilih pemula sekolah. Dan ini kita rencanakan ini di 5 sekolah nanti di Kabupaten Bone. Tujuannya satu itu untuk mengedukasi pemilih pemula agar kemudian bisa menjadi lebih bijak, agar menjadi pemilih yang cerdas, agar kemudian ke depan mereka bisa hasil pilihan mereka lebih memilih pemimpin yang berkualitas untuk pemimpin Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Tadi kan disebutkan 5 sekolah, Kak. Bisa dijelaskan itu Kak sekolah-sekolah mana saja nih? Ya kami rencana ini kan adalah sekolah pertama. Kami merencana itu melakukan di semua wilayah. Ada di utara, tentu kemudian nanti kita akan melakukan rakor terlebih dahulu untuk penentuan sekolahnya. Yang jelas dari 5 sekolah itu baru ini yang kita tentukan. Nanti kemudian kita akan pelajari lagi sekolah mana yang kemudian akan kita sasar. Karena sebelum-sebelumnya kan pernah kita masuk KPU Koto School pada zaman pemilih juga pernah. Tentu kita mencari sekolah yang memang belum pernah tersentuh sama sekali di program KPU Koto School ini. Maksudnya tiap dapil ini ada perwakilan satu sekolah? Ya, setiap nanti dapil ada perwakilan, misalnya di utara di dapil 5, walaupun yang di pilkada sudah tidak ada dapil, tapi dalam merencanakan kegiatan sosialisasi kita tetap berbasis di situ. Jadi, setiap wilayah ada perwakilan nanti sekolah. Untuk perwakilan ini apakah memang ada juga perwakilan sekolah lain yang mungkin digabung atau bagaimana? Atau memang cuma satu sekolah stop saja? Nanti kita satu sekolah. Untuk satu sekolah, nanti kemudian akan kita buat program yang lain. Sebenarnya nanti ini juga sekaligus juga untuk menyukseskan kegiatan debat antar pelajar. Jadi nanti kemungkinan bahwa sekolah-sekolah nanti akan menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang kemudian nanti akan masuk di perempat final. Terus mungkin dijelaskan juga sedikit untuk simulasinya hari ini seperti apa mungkin anak-anaknya? Ya, adik-adik hari ini akan merasakan bagaimana suasana ketika di TPS nanti. Jadi sehingga kemudian mulai dari mereka ada para visi-visi kandidat, lalu kemudian sampai di tahapan pencoblosan, mereka akan diperkenalkan dengan KPPS 1 misalnya sampai ada di ujungnya adalah mencelupkan tinta di jari kelingking. Artinya simulasi full tadi sampai. Simulasi full sampai.
Cuma tidak ada perhitungan. Kita hanya pada persoalan pemungutan suara saja. Tidak sampai pada perhitungan. Terus terakhir, ini kan mereka ini masih kalangan pemilih pemuda. Artinya mereka ini istilahnya belum melek di politik. Artinya belum tahu juga yang mana mereka harus. Nah, sebenarnya apa mungkin untuk mengenalkan juga lebih dalam. Itulah kemudian salah satu tujuan kita adalah untuk mengedukasi mereka. Bagaimana kemudian mereka sadar bahwa suara mereka itu berarti. Bagaimana mereka tersadarkan bahwa pilihan-pilihan mereka yang akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan, termasuk nasib mereka sendiri 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian mereka akan lebih banyak kemudian mencari lebih lagi kepada persoalan, bukan digiring lagi. Mereka tidak mudah dimobilisasi, mereka tidak mudah termakan oleh isu hoax. Mereka akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengaktifkan Google, media sosial, untuk mencari tahu rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Itulah yang harapan kita. Terus kemudian kita titipkan kepada mereka bahwa kita berharap informasi ini tidak hanya sampai kepada mereka. Informasi ini mereka sebarkan ke rumah-rumahnya, ke tetangga-tetangganya, bahkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi memang kita juga menyampaikan supaya mereka kan tidak ada anak-anak sekarang yang tidak punya akun media sosial. Semua sekarang serba sedikit di media sosial kan. Media sosial mereka akan menjadi sarana kita juga untuk mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Oke, Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatwa. Supporter Tribun melaporkan langsung di lomba pelajar Kabupaten rangka memenangkan kita lihat antusias masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menyaksikan lomba ini sangat besar. Terbukti banyaknya warga masyarakat Kabupaten Sinjai yang hadir di lokasi lomba yang dilaksanakan hari ini. Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat penampilan para peserta Tribuners.
Usaha ini daerah mana? Jadi dari di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Utara, di mana pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan lomba jumping tingkat pelajar Kabupaten Sinjai dengan rangka memerankan tahun HUT RI yang ke-79 tahun. Tribuners, saat ini kami sedang berada di Desa Lolisang, di lokasi pekuburan salah seorang warga Desa Lolisang yang saat ini sementara dilakukan otopsi. Tribuners, 2 bulan lalu pada tadi sekitar 2 bulan. 2 bulan. Tanggal 7 2 bulan lebih kan? Iya. Ini warga sementara menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inafis Polres Bulukumba. Tribuners. Jam berapa tadi mulai, Pak? Tadi saya mulai suruh karena ada dari ini dari Polda, dia bilang kita gali nih pada situ, tapi jangan buka papannya. Jadi pas dapat papannya. Oh, dari tim Inafis Polres. Jam berapa tadi, Pak? Jam 9 lewat ya. Kalau saya jam 8 saya ada sini. Ya. Sekarang sementara pemeriksaan. Ya? Sementara pemeriksaan. Ya?
Siapa lagi namanya Pak Desa itu yang meninggal? Irma. Herma. Panggilannya Emma. Herma. Panggilannya Emma. Warga sini memang. Iya, cucuku. Oh, cucu. Oh, cucu tak ini yang korban. Oh. Tapi saya enggak tahu ini saya masalah di Makassar, Pak. Iya. Jadi waktunya dikuburkan itu sempat dia tidak tunggu saya tuh karena waktu sudah yang dikuburkan saya baru tahu. Dusun apa lagi namanya? Dusun Kasih Putih. Kasih Putih. Dusun Kasih Putih. Arman siapa yang bicara? Kita keluarga tuh jadi wawancara saja harapan tak tuh prosesnya. Proses ini. Semangat. Itu sana itu. Oh iya. Ini ke mana? Ini anunya ini. Orang tuanya mana? Mana mus tuh? Mana mus? Wawancara. Sap pakai galu lo. Terjadi otopsi harapanmu Ya. Apa? Kegiatan yang kasih muncul. Ini. Oke, siap. Bisa Ki? Bisa didampingi. Iya, oke. Pak, bisa diceritakan hari ini ada apa di sini, Pak? Ini kan ada kegiatan otopsi yang harapan kita dari keluarga untuk yang pertama mencari keadilan seperti itu, karena yang selama ini yang kita apa namanya yang kita harapan kita ini untuk keluarga seperti apa sih? Mau mencari kebenaran, karena selama ini ada tanda tanya, tanda kutip di situ. Meninggalnya almarhum ini kayak tidak wajar begitu. Tidak wajar ya, seperti itu. Oh iya, jadi hari ini ada. Jadi makanya saya minta dari pihak Polres Bulukumba untuk melakukan otopsi, karena siapa tahu di situ dengan adanya otopsi ini kita dapatkan petunjuk penyebab kematiannya ya. Penyebab kematian ya. Ini kejadiannya kapan ini Pak dan di mana? Sekitar tanggal 7 Juni. Meninggal di mana Pak? Itu pun kita tidak tahu meninggal di rumah sakit apa meninggal di Wisma, karena pihak Wisma mengatakan meninggalnya di rumah sakit, pihak rumah sakit meninggalnya di Wisma, makanya dari situ kita ada tanda tanya, ada apa ini, di mana yang tepatnya meninggalnya. Karena kita ini sebatas tahunya mayat yang datang ke rumah tiba-tiba. Jadi di harapan keluarga, ada apa ini dengan meninggalnya? Ada berita bilang meninggal ini yang sekarang kita otopsi, terus setelah itu siapa yang kita tanya-tanya bersama korban yang memberi informasi ke kita sampai sekarang juga tidak ada. Akhirnya kita cari kebenaran itu. Kalau di rumah sakit sendiri kemarin tidak ada juga petunjuk Pak. Kalau korban meninggal karena apa? Belum ada petunjuk yang kita dapatkan. Jadi hari ini kita lakukan otopsi. Kalau pihak keluarga sini sudah pernah melapor di pihak berwajib? Sudah. Dari hari kejadian itu langsung melapor ya. Iya. Kenapa melapor Pak? Karena ya adanya itu tuh ganjal. Yang ganjal di ini. Dari kematian. Dari kematian. Siapa namanya ini korban? Hermawati. Umur? Umur 38 tahun sekitar itu. Ya 30-an. Oh, dia bekerja di Bulukumba berarti. Iya. Sebagai apa dia? Di salon. Ya. Kecantikan. Siapa nama Pak? Abdul Haris.
Sepupunya, Dik? Iya, sepupu. Iya, oke. Waktu di visum di rumah sakit pernah di visum di sini. Oh. Malam itu juga, malam katanya korban setelah saya sampai di Polres. Apa yang ditemukan saat itu? Ada luka memar apa? Luka memar tidak ada, tapi sejenis lebam-lebam itu di bagian belakang korban itu banyak. Oh, ada banyak, hampir ya setiap pori-pori. Oh, kemudian busa juga di mulut. Oh, tempat ada busa di mulut. Iya, busa di mulut. Oh, lebam di punggung korban, Dik? Iya. Ini ada dugaan. Ya? Ada dugaan polisi. Saya tidak bisa menduga-duga, Pak. Jadi mungkin inilah jadi petunjuk ini. Jadi saya tidak bisa menduga-duga. Jangan sampai saya bilang ini itu, saya tidak tahu juga. Ya, menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian. Ya. Lebam apa di bagian belakang? Iya, sejenis belakang itu. Di bagian belakang. Ini juga bagian punggung sini. Hermawati binti Sarudin. Kerelan. Temannya itu? Temannya ke Wisma. Oh. Oh, itu yang bawa ya? Enggak, sama. Oh. Oh. Jadi kita juga dapat dari sini. Oh. Iya. Karena ini yang satu-satunya mengantar korban. Dia yang sempat dikirim. Jadi dari informasi dari sini kita dapatkan sedikit petunjuk. Oh, kalau korban ini dijemput seperti itu. Dijemput sama? Iya, si pacar. Oh. Ada laki-laki yang jemput. Oh, ada laki-laki yang jemput. Siapa namanya itu laki-laki, Pak? Dan itu memberi juga informasi. Siapa namanya laki-laki itu, Pak? Siapa lagi itu? Nama aslinya Abu Jufriawan. Jufriawan dia? Siapa? Jufriawan. Jufriawan. Alias Abu nih? Alias Abu. Jam berapa dijemput ini? Di kosnya dijemput di mana? Oh, di salon. Jam pukul berapa? Sekitar jam 11 malam. Jufriawan alias Jufri alias Abu bin Jamal. 11 malam tanggal berapa itu? Alias Jufri Pak. Tanggal 6 di? Oh, tanggal 6. Juni. Ditemukan sudah meninggal jam berapa? Masih petunjuk itu dia kan dari salon keluar ke Wisma. Di Wisma juga ada petunjuk termasuk CCTV. Terus dari situ besoknya paginya itu baru ada informasi. Oh. Besoknya ada informasi dikabari lah ini jemput korban ini dia sedang pingsan seperti itu. Oh, pingsan di Wisma. Katanya seperti itu, tapi kan pihak Wisma masih menduga-duga juga. Kita belum tahu juga bagaimana kronologi sebenarnya. Jam 10.55 meninggal. 10.55 ditelepon jadi Jam 10 lewat berapa Mas? Pagi, 10 pagi toh? Jam berapa rumah sakit? Oh ya, lebih itulah. Yang telepon ki orang apa? Ya. Wisma atau rumah sakit yang telepon ki? Oh, pacarnya yang telepon ki. 10 pagi di? Ya, pagi. Ya. Pagi atau malam? Pagi. Dan berita itu kan sampai di sini sekitaran itu juga. Kita tidak tepatnya tahun dan lihat waktu. Tidak sampai. Kalau kita itu hari langsung kemana? Ke rumah sakit kah? Atau ke Wisma dulu? Oh, ke Wisma dulu. Waktu kita lihat korban posisinya? Tidak ketemu korban. Oh, nah kita lihat korban. Kan telepon Kak jam 10 itu. Bilang ke Wisma ke dulu, sakit teman mau jadi ke Wisma Mak. Pas sampai di Wisma tidak ada nih yang bilang penjaganya, dia bilang dibawa ke rumah sakit karena berbusa-busa mulutnya. Tidak langsung ke rumah sakit.
Dan itu sudah dinyatakan meninggal juga. Itulah yang Pukul itu. bingung kita karena pihak rumah sakit katanya sudah tidak bernyawa. Oh, waktu dibawa di. Dan pihak Wisma juga tidak mengatakan bilang dia sudah meninggal, dia masih bernapas. Oh. Jadi siapa tahu di perjalanan. Ya, di atau perjalanan, bagaimana iya. kita kan Iya. Tahu. Waktu diantar katanya berbusa mulutnya. Polisi berbusa mulut. Coba. Kalau dari petunjuk video kayaknya masih ada napas. Ada napas ya. Sampai di rumah sakit itu. Oh. Masih ada detakan jantung. Ada video CCTV tak, Pak? Video rekaman karena dia sempat merekam ini karena adanya kecurigaan. Karena CCTV itu? dia sudah disuruh bohong, dia disuruh menghapus chat segala macam. Oh, disuruh bohong. Sama? Sama? Suruh ke merekayasa kematian. Nah, Merekayasa maksudnya bagaimana? Ya kan ini kan Saya tidak tahu apa ini. Nah, bilang misalnya minum teh langsung pingsan di salon. Di bukan salon. Wisma. Siapa bilang begitu? Ya, Bu. yang Ya, pelaku Bu. ini, yang apa namanya bukan? Yang terduga ya. Ini ya, orang mana ini? Orang sini tuh. Ada dari Orang sini gitu. Cek dulu, Pak. Karena itu kita lakukan otopsi karena saya kira apa namanya jadi saya kira ini bukti yang ada dengan saksi yang ada. Iya. 15 menit. Cukup menjadi petunjuk tapi karena kita bawa ke pihak Polres itu tidak bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya kita inisiatif lagi dari keluarga ambil lagi jalan ini otopsi. Ya. PJ. Jadi tidak apa-apa jadi buat sehingga tidak salah jadi itu tadi. Insya Allah hal-hal yang seperti ini kita kembalikan semua kepada sebuah sistem. Kan memang ada aturannya dan itu saya yang buat. Zaman kami menjadi wali kota itu kami buat agar keterlibatan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap RT dan RW adalah ujung tombak yang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ketika kita membutuhkan sumber informasi maka kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi ya. Ketika itu sudah mulai ada orang-orang yang kita sudah bilang sama RT kalau ada apa-apa di lingkunganmu, ada warga yang kau tidak bisa, tiba-tiba ada masalah, berarti ketua RT dan RW tidak bekerja dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itulah kita nanti mudah-mudahan Pak Api jadi wali kota. Dengan sebaik-baiknya. Oke, segini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Api dan Pak Yas. Tempatin Pak Rom. Iya. Untuk selanjutnya persilakan kita dua wargata untuk bisa secara simbolis. Tiga. Silakan tiga. Mungkin satu laki-laki, dua perempuan. Ibu-ibunya untuk menerima secara simbolis. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiri, Pak Iyas dan Pak Api bisa foto bersama. Semoga momen hari ini menjadi awal juga sejarah bahwa Munapri Arifudin Alia akan menang di kontestasi pilot. Munapri Arifudin! Munapri Arifudin! Munapri Arifudin! Kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga Tamalate 7. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini bisa menjadi doa dan support untuk Pak Api di kontestasi pemilihan wali kota dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko siapa? Toko kenapa? Tutup. Sini kepada lagi Silakan.
Mari kibarnya. Gimana sih? Sini. Panas sekali. Apa? Soal hari ini kita temani Pak Api dalam rangka apa ini Pak? Mulai Sebagai kader Golkar, ya punya tanggung jawab. Dan kebetulan saya ada waktu. Api tanya tadi pagi saya sama-sama di warung kopi, ketemu di warung kopi, kemudian dia tanya, ada waktu tak, sebentar saya bilang, Badalur boleh, Badalur, ada kegiatan sosialisasi usaha, oke saya datang. Jadi seperti itu. artinya kita sudah mendukung penuh Pak Bu Alia berpasangan dengan Pak Api. Iya, artinya saya berterima kasih ya. Artinya beliau melihat sosok Ibu Alia yang mungkin pas untuk mendampingi ya, saya sebagai suami memberikan support aja lah yang terbaik. Walaupun saya juga dalam kontestasi pilgub ini masih berharap ada sesuatu yang kemudian bisa terjadi. Tapi pada akhirnya kan 2,5 tahun perjalanan saya melakukan sosialisasi dan elektoral juga cukup menjanjikan, artinya respon publik cukup bagus. Ya kembali kepada partai-partai politik. Menunggu keajaiban di pleno mungkin. Bisa banyak macam-macam. Dampingi Pak Apin tadi, mungkin apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat dan Enggak, saya kira itu tadi saya bilang. Prinsip dasar kepemimpinan di satu daerah itu cuma dua. Ya itu tadi, bagaimana membahagiakan rakyat dan bagaimana menjaga dia punya perut agar tidak terjadi kelaparan. Kira-kira semakin bertambah ini basisnya Pak Api kalau digabung dengan basisnya Ibu Alia. Yang pasti Ibu Alia punya basis sendiri, punya komunitas sendiri. Itu terbukti karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Artinya kalau dalam teori politiknya kolaborasi 2 kekuatan ini yang sudah ada pasti akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. semalam juga foto beredar sama Kiki sama Seto. Apakah ini bagian dari klarifikasi? Apanya? Foto. Mana? Wih, saya ini kan tuh tahu nih. Seandainya setan juga ada suaranya, berteman juga sama setan. Cuma saya ini setan tidak ada suaranya, jadi saya tidak berteman sama setan. Jadi begini, prinsip dasar berdemokrasi adalah silaturahmi. Jangan karena beda pilihan kemudian kita memutuskan silaturahmi. Dan total meja yakut tuh, stilku seperti apa? Orang caci maki saja, nah saya masih berteman. Apalagi orang yang normatif. Jadi tidak ada. Tidak perlu. Jadi saya foto tadi malam, besok saya ketemu sama Pak Dhani sama Indira, foto lagi tidak ada di masalah. Iya, Pak Yas. Soal menurutnya Pak Airlangga. Respon. Baik, kalau itu no comment. Itu no comment. Kasih Pak Yas. Ya, Pak Pi, setelah didampingi Pak Yas, seperti apa? Iya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif. Suka atau tidak suka, senang apa enggak senang, Pak Yas masih punya daya pengaruh yang ada di Kota Makassar ini. Selama 10 tahun memimpin Kota Makassar, tentu masih banyak kesan-kesan baik yang ditinggalkan oleh Pak Ilyas selama memimpin menjadi wali Kota Makassar. Dan menurut saya ini adalah supporting yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, dan ini sebuah hal yang harus bisa kita pertahankan sehingga dukungan-dukungan ini itu membangun sebuah piranti penguat di dalam proses perjuangan kita di 2024 ini. Tapi foto kadang sama mak di sana. Segera mau bertanya. Semua ini Pak. Emang Golkar itu kan Demokrat kan. Ada Iwan Jari. Makasih banyak Pak. Kapan Demokrat?
Ya kita lagi menunggu, mudah-mudahan dalam minggu ini itu sudah semuanya sudah selesai dan kita bisa hadir berdua untuk menerima rekomendasi dari partai. Kalau sama Bu Ele kapan Ki mulai jalan? Ya setelah ada rekomendasi itulah baru kita turun bersama-sama. Deklarasi sekaligus itu nanti. Ya. Deklarasi sekaligus. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, Kak. Kerang ini bos. Andre kerang. Namanya. Tak mau Pak Iyas. Nak komen Nasami nak. Itu orang kota bisa. Iya, bisa juga. Masih ada Pak, Pi. Cuk, fotokan Cuk. Cuk, foto Cuk. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Tamalate, di mana mantan Wali Kota Makassar 2 periode Ilham Arif Sirajuddin sekaligus suami dari Alia Mustika Ilham dampingi bakal calon Wali Kota Makassar Muna Priyarifudin untuk menyapa warga Tamalate yang terletak di wilayah Tidung, Kecamatan Tamalate. Pada kesempatan ini Pak Ilham mengenakan nuansa kuning Golkar, kemudian Pak Apli juga saat ini menuju ke lokasi berikutnya untuk sosialisasi. Punggung 1 Rama 33, angka masuk kami nomor punggung 15 Batis, nomor punggung 5 Yukran 18 Adi, 7 Hamka, nomor punggung 6 Tikar 16 Andi, 8 Ripadi, dan nomor punggung 13 Muhammad Husnul Pratama. Sementara yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Fadil, 3 Imam, 11 Momo, Durga, dan Hadir. Untuk kelurahan Salabulo di bawah pelatih Gafur Samsu, 11 pemain yang dia turunkan di babak pertama, 43 Aras, 16 Saleh, 28 Apriyansa, 19 Pandi, nomor punggung 27 Randu, 7 Yoga, 20 Alfian, 8 Nabil, 9 Yohan, 13 Renaldi, dan nomor punggung 10 Iwan. Sementara pemain yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Arun, 6 Redi, 21 Redi, nomor punggung 5 Yaya, 12 Rude, 23 Salat, 22 Fajar, 14 Abid, dan nomor punggung 11 Ken. Kita saksikan para penonton dengan kostum kebesaran kuning kombinasi hitam-hitam adalah pemain dari kelurahan Banyurako berada di area sebelah utara lapangan Gaspa, sementara dengan kostum putih hijau kelurahan Salabulo berada di area selatan lapangan Gaspa. Kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, kita memberi syarat kepada kedua tim dan wasit cadangan serta masing-masing penjaga gawang kedua kesebelasan untuk segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara kelurahan Banyurako berhadapan dengan kelurahan Salabulo dan penguasaan bola di kaki pemain Banyurako. Angka langsung berikan umpan ke depan, jatuh di kaki pemain belakang Salabulo. Namun kali ini bola dapat dikendalikan. Setelah kita lihat ada pelanggaran terjadi di sana di lapangan Gaspa ini. Menguntungkan untuk Salabulo. Dan pada semifinal kali ini pemain nomor punggung 19 antara kelurahan Salabulo dan juga kelurahan Dangirako. Pada yoga tadi kembali ke Pandi, namun berhasil dikendalikan oleh pemain nomor punggung 38 Muhammad Husnul Pratama sendiri di sana. Dan seperti yang terlihat lagi datang serangan dari pemain-pemain Dangirako Tikar kepada Itali, masih Itali. Masih saja penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan
Bola tim kita lihat kelurahannya bertanding. dalam pemesan pemain kalau bola kali ini di area tengah. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa ASK Cup Masih ini dalam merupakan pemain rangkaian kalau bola peringatan yoga Hari tadinya Kemerdekaan umpan ke Republik depan Indonesia di dihalau oleh Kota pemain Palu. belakang Daniel Rako, tapi kembali dikuasai oleh pemain Nabil dari Salabulo. Masih Nabil, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Daniel Rako. Main bertahan Daniel Rako, Jukrang ke depan dia dihalau oleh satu heading oleh pemain Salabulo. Ada Yoga tadi di sana, kemudian head to head antara Hamka. Pelanggaran menguntungkan untuk Daniel Rako di arah tengah. Cukup menarik di awal pertama ini, permainan sudah berlangsung tempo cepat antara kelurahan Daniel Rako dan Salabulo untuk menentukan siapa diantaranya menjadi pemain kesebelasan yang akan berhadapan dengan Topulung di babak final esok hari. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke belakang kepada pemain Tikar. Masih Tikar ke tengah dia ada Aldi, namun berhasil masih kembali kali ini Hamka mengantisipasi bola. Rinaldi berbahaya, kita lihat membangun serangan pemain-pemain dari Salabulo di kaki Nabil sekarang. Masih Nabil ke belakang, dia memberi operan, umpan ke depan, bola jatuh di kaki pemain nomor 6 Tikar, melebar ke kanan ada Andi tadinya Ripaldi, namun kembali Ripaldi menguasai bola pemain dari Daniel Rako ini. Ke depan ada satu pemain yang ada di sana, Usul Pratama, namun berhasil dihalau oleh Topor Hadai. Yoga pemain dari Salabulo menguasai bola, masih Yoga pendek saja dia kepada Johan ke tengah, namun ada Hamka di sana. Sudah berganti pemain kedua kesebelasan dalam mengendalikan bola kali ini. Daniel Rako bangun serangan, ada pelanggaran menguntungkan untuk Daniel Rako. Dari arah tengah semakin ramai supporter dan saya bersama supporter. Mana supporternya Daniel Rako? Mana supporternya Salabulo? Guna kalah sih. Tendangan bebas. Dua pemain Daniel Rako ada di sana, ada Hamka dan Ripaldi. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas? Sementara 3 pemain Salabulo mencoba untuk memagari. Ancang-ancang Ripaldi. Untung saja satu jengkal masih berada di atas Mister Dawan Aras. Belum merubah kedudukan di babak pertama. Masih berbagi skor 0-0 kedua kesebelasan. Tendangan gawang Aras kepada Stopper Handal Salabulo. Saleh umpan ke depan, ada Hamka menghalau bola, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam Pandu, kepada siapa Pandu akan melakukan lemparan kepada kapten di belakang maksudnya Alfian, namun dihalau oleh pemain dari Zulfikar. Bola kembali, Pandu sudah melakukan lemparan, kembali ke Pandu. Digelar oleh Askot PSSI Kota Tikar kali ini mengendalikan bola, di heading oleh stopper dari Salabulo ini pada Yoga melebar dia ke kanan. dari kelurahan yang ada di Kota Kali ini hasil kandas upaya pemain-pemain dari Salabulo ini. Tikar kembali dengan arah kodatum berhasil dikasih pemesan ini dihalau oleh pemain-pemain dari lalu Sonda yang keras mengarah ke meja. Luar biasa di menit-menit babak pertama ini sudah berganti. Kedua kesebelasan melakukan upaya lewat serangan, pelanggaran terjadi terhadap Andi. Tendangan bebas untuk Daniel Rako. Luar biasa sudah berganti kedua kesebelasan, lakukan serangan-serangan yang berbahaya namun belum menghasilkan satu gol. Bola dalam pengendalian Nabil sekarang pada Saleh, masih Saleh
Masih Saleh, umpan langsung ke depan kepada Iwan. Namun lagi-lagi kandas. Kali ini bermain dengan Rako dikasih langsung di 8 Rivaldo. Berhasil juga. Ada pelanggaran menguntungkan ke Salabula. Apakah ada pemain yang perlu dibantu dan pelanggaran? Memang luar biasa di menit-menit awal saja mereka sudah berjibaku untuk mengendalikan bola. Kemudian kita mendoakan Renaldi tetap bisa lanjut untuk tindakan replay kembali diperlihatkan oleh kedua kesebelasan setelah wasit tadi menghentikan sementara pertandingan. Hamka langsung buang bola keluar mengarah ke arah penjaga gawang Salabula. Tentu kepada pemain belakang Saleh Pandia. Pandi tadinya ke depan Pandi. Renaldi kandas dikerat pemain belakang Daniel Rako. Kali ini Daniel Rako membangun serangan di kaki Andi. Umpan ke depan Andi, maksudnya bola cukup cepat lagi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Salabula ini. Dihalau oleh tendangan keras, diharapkan bola bergulir dalam penguasaan kali pemain-pemain Salabula. Tikar Rivaldi, masih Rivaldi. Ada pelanggaran terjadi terhadap Rivaldi. Di arah tengah sudah melakukan tendangan bebas pada Tikar. Masih Tikar, tendang saja kepada Hamka. Melebar dia ke depan. Lagi. Oh, yang meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kembali kita saksikan boleh yang pengendalian pemain-pemain. Daniel Rako. Ini terjadi dalam penguasaan bola pemain kedua kesebelasan. Ekstra hati-hati dan berusaha dengan namun seperti kita saksikan masih belum satupun ada kemudian yang sangat berarti kali ini. Renaldi membangun serangan dari arah sebelah kanan pertahanan dan nyerang ke masih Renaldi umpan ke tengah arah kapten kesebelasan di sana. Sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera pertanda pemain dari Salabula sudah masuk dalam posisi offside, hanya melahirkan tendangan bebas untuk Daniel Rako. Pemain belakang Daniel Rako atau kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas mengarah ke arah tengah bola. Ditambah dengan satu Edwin Temang dia, namun bola kaki jatuh di kaki Yoga tadinya. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Salabula salah dalam memberikan laporan. Aldi, kontrol sejenak, umpan ke depan kepada nomor 38 yang dituju ada Husni Pratama di sana yang lagi mengganti posisi. Ini masih Husni. Sayang sekali dapat dikembalikan oleh pemain Salabula di kaki Yoga tadinya. Bangun serangan kali ini Nabil kerjasama dengan kapten kesebelasan. Lagi bola kandas, sudah berganti sekali adalah pengendalian bola para pemain ini. Tikar Daniel Rako kali ini membangun serangan dari arah tengah sekarang dikasih Tikar pada Hamka. Arah tengah sebelah kiri kembali kepada Tikar. Masih Tikar menggiring bola dia. Ke belakang ada Hamka. Masih Hamka. Umpan ke sayap, masuk dia dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Salabula dalam pengendalian bola dikasih Daniel Rako ini ke depan ada Hamka. Umpan ke mulut gawang, salah satu pemain yang cukup berhasil dari Daniel Rako ini berhadapan dengan dua pemain belakang yang tangguh. Ada Saleh membuang bola keluar lapangan, akan melahirkan lemparan ke dalam untuk Daniel Rako dari sektor sebelah kiri pertahanan Salabula. Ciko akan melakukan lemparan kepada siapa? Ciko akan memberi ukuran lemparan ke dalam.
Ancang-ancang Kiko di sana jauh ke depan, dihalau oleh satu heading, namun jatuh kembali diganti pemain-pemain Dangerako. Kembali ke Kiko, kali ini masih Kiko ke mulut gaya umpan, masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk salah bola Pandi. Kepada siapa Pandi? Johan yang dia tuju atau Renaldi, lagi-lagi di heading meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Salabulo, kita mengarah masuk ke jantung pertahanan Dangerako. Pandi, kita lihat salah pengertian, ada Hamka, lebar Hamka ke tengah, kembali ke Hamka, umpan langsung ke depan, namun ada Kale di sana, kemudian ada Yoga, kembali ke Kale, masih Kale kepada Pandi untuk sejenak. Pandi masih bisa dihalau. Dangerako membangun serangan dari kaki Andi, masih Andi mencoba untuk melewati dua pemain Surabaya di sana, bola berlemparan ke belakang. Ada Pikar, masih Pikar umpan ke sayap kiri, mengatur serangan pemain Dangerako ini di kaki Andi. Saudara Peas, ada pelanggaran di sana. Menguntungkan untuk Dangerako dari lapangan pertahanan Surabaya dalam kedudukan untuk pertandingan kosong-kosong kembali babak pertama pertandingan kedua babak 1-0 untuk baru kedua ini. Kita nantikan siapa yang akan bertemu di babak final menghadapi Kelurahan Topung yang sudah lolos setelah mengalahkan Surajaya 2-1 pada pertandingan pertama tadi. Tendangan bebas, ancang-ancang Pikar langsung Tribunal seperti yang terlihat baru saja tim kesebelasan dari Dangerako mencetak sebuah gol di gawang Kelurahan Sabulu. 1-0 sementara kalau belum kapten kesebelasan Renaldi. Angka Dangerako sementara unggul di kaki Angka sekarang 1-0 untuk Dangerako pada Pikar ke belakang. Pikar berlemparan, 3 pemain ada di sana, lemparan ke dalam untuk Dangerako di arah tengah. Bola, wasit, bola. Oh, sudah. Kita nantikan saja. Luar biasa tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Dangerako tadi menyebabkan kedudukan 1-0 untuk Dangerako. Masih panjang waktu untuk kedua kesebelasan di babak semifinal kedua ini. Lomba kali ini melebar dia pada Pandi, masih membawa bola, menggiring bola kontrol sejenak Pandi, umpan silang maksudnya masih bisa dikembalikan. Bagus sekali kerjasama Paceki kodong. Si mau. Tendangan pojok. Wih, masukin nanti dari sini dia. Tolong penonton jangan ada dekat-dekat yang gawang. Penonton saya harap jangan ada penonton yang ada dekat-dekat yang gawang. Tendangan pojok. Kita nantikan saja. Coba melakukan tendangan. Bisa dihalau. Bisa dihantar. Bola dua pemain dari hasil. Masih bisa dikembalikan kembali oleh pemain-pemain dari Kalaburo. Umpan Pandi ke depan. Luar biasa. Bola kemana? Pelanggaran terjadi. Mulai sendiri. Bola itu bola.
melahirkan tendangan bebas untuk Salabulu. Siapakah pemain Salabulu akan bertindak sebagai eksekutor untuk mengeksekusi tendangan bebas. Sementara kita lihat nomor punggung 19, apakah pemain nomor punggung 9 antara Johan dan Fandi ini. Kalau bola ganti 5 pemain dari Daniel Rako, bahkan 6 coba untuk memagari. Ancang-ancang Johan dan Fandi ada dekat-dekat bola. Masuk. Pemain dari Daniel Rako datang lagi serangan dari Salabulu. Lagi-lagi kandas membangun serangan kembali Salabulu. Lestari Yoga dihalau oleh pemain belakang, masih Yoga, namun bisa dikendalikan oleh kembali. Sayang tidak ada teman, masih tak bisa terjangkau oleh pemain Alfian ini. Lagi bola cukup kencang meninggalkan lapangan permainan, belum merupakan kedudukan. Pemimpin unggul sementara Kelurahan Danyerako. Mana pendukungnya Salabulu? Mana pendukungnya Danyerako? Sudah melakukan tendangan jauh ke depan. Pikar kali ini tetap sedang berusaha pemain ada pelanggaran, menguntungkan untuk Danyerako di area pertahanan mereka. Tendangan bebas Aldi, pemain dari Danyerako, berikan isyarat kepada teman-teman yang ada di depan pada siapa Aldi akan memberikan laporan lewat tendangan bebas jauh ke depan, disambut dengan satu heading oleh Yoga. Pemain dari kembali mengarah ke pertahanan mereka. Namun kita lihat ada Saleh, ada Pandi, masih Pandi melewati salah satu pemain, kemudian berikan laporan pendek ke depan. Ada Nabil melewati 2 pemain, lebar dia ke kanan berbahaya untuk saja, namun bola jatuh dikasih Tikar. Pemain dari Danyerako ke belakang, dia lagi kembali kepada Tikar, masih Tikar kontak. Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, di samping kiri kanan ini terlihat pohon-pohon karet yang sudah menjulang tinggi, Tribuners, sudah berumur, kirakan dari lebih dari 10 tahun ini umurnya, Tribuners. Sudah butuh diremajakan lagi. Ya, di sepanjang jalan ini tidak ada perumahan, Tribuners. Nah, ini cukup luas sekali. Hutan karet milik Balam Besi Real Estate Lonsum. Ya, kalau di Kabupaten Bulukumba ada perkebunan lonsum yang cukup luas, sekitar 5.000 hektar, Tribun. Salah satunya berada di wilayah ini. Kita akan melihat lebih jauh keindahan dari pohon-pohon hutan karet ini yang ada di Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang. Ini masih lokasinya berada di Kecamatan Bulukumba. Ya, ini sudah tidak terlalu produktif lagi karena sudah berumur. Terima kasih. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hari ini pihak BPN akan turun juga melakukan pengukuran kebun karet milik PT Lonsum untuk hari ini. Nah, saat ini saling mengklaim antara masyarakat dengan warga
masyarakat dengan PT Lonsum, maksud saya. Antara lahan yang dimiliki PT Lonsum dan diklaim oleh masyarakat. Ya, kita akan jalan-jalan lagi ke arah Kecamatan Kajang sampai kita lihat wilayah perkebunan ini sepanjang jalan. Biasanya di tempat ini banyak dikunjungi oleh warga yang melakukan jogging di sore hari maupun di pagi hari. Paling ramai di akhir pekan Tribuners. Ya, kebun karet yang terbesar, hutan karet yang terbesar di Sulawesi Selatan ada di sini. Cuaca di daerah ini sedikit
Desa Bonto Minasa. Batasannya tadi desa Jejolo di sebelah. Oke, Tribuners, demikian laporan kami dari Poros Tanete Kajang. Katedral Makassar percantik diri sambut 2000 umat Katolik. Untuk informasi lebih lengkapnya, laporan dari jurnalis Tribun Timur, ada rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, rekan Faki boleh disampaikan mungkin tujuan dari renovasi Katedral Makassar seperti yang terjadi saat ini dalam rangka apa? Katedral Makassar, salah satu rumah ibadah legendaris yang berada di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, ini sedang dalam tahap renovasi. Katedral Makassar saat ini dalam tahap perluasan untuk bangunan agar bisa menampung lebih banyak jamaah untuk beribadah setiap pekannya. Nah, Sekretaris Pastor Pelekolin menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi menyasar 30% dari bangunan Katedral Makassar saat ini. Kenapa hanya 30%? Pelekolin menjelaskan bahwa Katedral Makassar ini masuk dalam salah satu cagar budaya sehingga sesuai aturan 70% dari badan bangunan masih harus dijaga keasliannya. Maka dari itu untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dilakukan perluasan terhadap 30% badan bangunan. Nah, ini menyasar bagian belakang sehingga tampak depan dari Katedral Makassar ini tidak berubah. Pintu utama dengan ornamen kaca yang berada di atasnya ini masih dipertahankan keasliannya. Begitu juga dengan menara yang berada tepat di depan Katedral Makassar masih tidak tersentuh proses renovasi. Namun bagian dalam dari Katedral Makassar ini sudah dilakukan renovasi. Begitu juga terhadap sisi sayap kanan dan kiri dari Katedral Makassar ini. Hingga saat ini di awal Agustus 2024, progres renovasi sudah mencapai 50% dan ditargetkan bisa selesai sebelum Natal pada Desember 2024 mendatang. Dan proses renovasi masih terus berjalan hingga saat ini. Riuh-riuh pengerjaan dari renovasi juga masih berlangsung pagi hingga sore hari. Kalau kita lihat puluhan dari tukang juga masih melakukan proses renovasi yang berfokus pada bagian dalam dari Katedral Makassar. Dan nantinya mungkin ada perubahan-perubahan mayor pada konstruksi bangunan dari Katedral Makassar. Salah satunya yang unik yakni dengan ditambahnya ada menara tepat di tengah dari bangunan Katedral Makassar ini. Pelekolin menjelaskan salah satu ciri khas dari gereja Katolik ialah adanya menara pada tengah dari katedral, dan dulunya memang sudah dirancang untuk adanya menara pada konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Namun pada saat zaman lampau memang masih belum diketahui mungkin cara pengerjaan bagaimana ada menara di tengah-tengah bangunan. Maka dari itu menara dibangun tepat di depan seperti yang terlihat dari Jalan Era Kartini. Kalau warga Makassar melintas itu terlihat ada menara jelas pada Katedral Makassar. Nah, nantinya ada tambahan menara lagi di bagian konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Dan untuk sementara waktu, karena proses renovasi sedang berjalan, seluruh aktivitas jemaah dari Katedral Makassar yang ingin melakukan ibadah, baik itu akhir pekan maupun ibadah harian, dilakukan di bagian basement. Di bagian basement sudah disulap oleh para pengurus untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu sembari proses renovasi sedang berjalan. Seperti itu, rekan Pio. Ya, baik, rekan Faki tadi disampaikan juga bahwa memang untuk proses atau tahapan dari pembenahan ini itu baru 30% karena mengingat lokasi atau Katedral Makassar sendiri merupakan cagar budaya. Lantas mungkin seperti yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Makassar,
ketika hendak mungkin berlalu lalang atau melintasi jalan RA Kartini tadi seperti disampaikan, itu memang sering atau menjadi pertanyaan kenapa prosesnya bisa begitu lama, dan hal ini sudah terjawab. Lantas mungkin untuk pendirian menara tambahan itu mungkin dengan tujuan atau maksud seperti apa? Rekan Fakih, adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, informasi yang dihimpun memang karakteristik yang membedakan antara gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada pada letak menara gitu. Nah, dijelaskan oleh Pelekolin bahwa untuk letak menara bagi gereja umat Katolik itu sebenarnya berada di tengah dari konstruksi bangunan, dan itu menjadi patokan biasanya ciri-ciri dari gereja Katolik, dan itu berlaku bahkan hanya di Makassar, mungkin di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, itu yang dulu pada konstruksi awal itu kan dibangun tahun 1989, lalu selesai konstruksi di 1900, lalu ada proses renovasi di 1939. Nah, sebenarnya gambar awal dari Katedral Makassar itu memang menempatkan menara pada bagian tengah, di pucuk tengah dari bangunan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan di zaman dulu, maka tukang-tukang di Makassar ini belum bisa mengetahui cara membangun menara tepat di tengah dari bangunan. Nah, maka dari itu, di masa lampau dibangunlah menara tepat di depan pintu dari katedral. Ya, itu kelihatan ketika teman-teman melintas di jalan RA Kartini itu kelihatan jelas itu menaranya. Nah, karena saat ini konstruksi untuk membangun menara di tengah katedral itu sudah diketahui, nah sudah ada kemajuan teknologi, maka dari itu saat ini proses renovasi juga menyasar untuk pembangunan menara tepat di tengah dari gereja Katedral Makassar seperti itu. Ya, baik. Rekan Fakih, mungkin tadi juga sejalan yang disampaikan rekan Fakih bahwa menyangkut jumlah jemaat yang beribadah, mungkin boleh disampaikan biasanya di waktu-waktu hari apa? Apakah mungkin khusus di weekend saja atau mungkin di weekdays juga ada prosesi ibadah, dan juga mungkin biasanya dihadiri oleh berapa jemaat? Ya, untuk jemaah sendiri sejak dibangun tahun 1989 ya, dan selesai konstruksi awal di 1900, Katedral Makassar ini sebenarnya hanya bisa memuat 200 jemaah saat itu. Nah, berkembangnya zaman, kemudian berkembang waktu, umat Katolik kemudian meningkat di Kota Makassar, apalagi Katedral Makassar ini membawahi beberapa wilayah ya, sebagai pusat, yaitu di Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara. Nah, akhirnya jemaah yang semakin banyak dilakukan renovasi kembali di 1939 sampai akhirnya bertambah tuh menjadi 700 jemaah. Di konstruksi 1939 ditambah bagian sayap kiri dan kanan untuk menampung jemaah lebih banyak. Hingga akhirnya ada 700 jemaah. Nah, kemudian di 2019 pembicaraan mengenai renovasi untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dimulai, lalu dilakukan kajian-kajian hingga akhirnya 2023 resmi dimulai proses renovasi agar bisa mencakup 2000 jemaah di Katedral Makassar ini. Untuk ibadah sendiri memang ada beberapa waktu ya. Untuk setiap harinya memang disampaikan oleh Pelekoli Sekretaris Pastor, itu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah, untuk memanjatkan doa. Nah, ibadah harian itu biasanya ada sekitar jam 6 pagi itu, lalu biasanya juga di waktu-waktu istirahat kerja sekitar jam 12 ataupun biasa juga di malam hari, banyak umat Katolik yang datang untuk sekedar berdoa, berserah diri di Katedral Makassar, dan itu berlangsung setiap hari. Untuk misah pekan itu biasanya memang berlangsung di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Untuk misa di hari Sabtu itu, informasi yang dihimpun itu tersedia sekitar pukul 18.30 WITA. Nah, untuk hari Minggu ada dibagi beberapa sesi karena tadi adanya keterbatasan jumlah dari kapasitas Katedral Makassar, maka dibagi beberapa sesi. Ada sesi pagi itu pukul 6.30 sesi pertama, lalu 8.30 pagi sesi kedua, lalu ada 10.30 itu misa khusus untuk mengantar berbahasa Inggris biasanya. Lalu ada misa sekitar pukul 4.30 serta 6.30 malam lagi. Dan itu berlangsung setiap pekannya, dan itu yang menjadi jadwal rutin. Selain itu memang ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah disusun oleh para pengurus dari Katedral Makassar untuk menghimpun mungkin jemaah-jemaah pada kajian-kajian tertentu seperti itu, rekan Tio.
Baik, itu tadi untuk waktu atau mungkin juga dari segi intensitas jemaat, juga dari segi kuantitas juga jemaat yang hadir, dan juga bagaimana jadwal-jadwal yang hadir di Katedral Makassar. Lantas mungkin terkait ikon dari gereja Katolik, pastinya ada patung hadir juga patung Bunda Maria. Kalau di Katedral Makassar sendiri hadirnya tepatnya di bagian mana, dan juga pemaknaannya seperti apa, boleh disampaikan mungkin bagi Tribuners? Ya, kalau kita melihat konstruksi dari Katedral Makassar ketika masuk ke ruang utama itu, kita melihat di bagian menara depan itu memang tampak adanya patung Yesus Kristus yang memang dipajang oleh sekretariat dari Katedral Makassar. Nah, sementara itu kalau kita melihat konstruksi di bagian dalam, sewaktu Tribun Timur berkunjung ke ruang beribadah, ada banyak ornamen-ornamen yang menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus, dan itu juga yang dijelaskan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, adanya ornamen-ornamen yang patung-patung yang terpajang di dinding-dinding dari Katedral Makassar itu sendiri. Di ruang ibadah itu, di bagian tepian dinding sisi kiri, kanan, dan belakang, ada 14 ornamen patung yang dipajang secara khusus nih. Benar. Jadi 14 ini menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus, ya, dari pengumatan sampai wafatnya Yesus Kristus, dan itu disusun beriringan 14 buah, dan itu semua menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Pele Pauline bahwa ornamen patung ini sudah ada sejak berdirinya dari katedral ini, artinya sudah ratusan tahun ornamen ini berada di katedral, dan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus hingga wafat. Selain itu memang ada patung-patung lainnya, seperti juga patung Bunda Maria yang ada di bagian sisi kiri dari katedral. Nah, biasanya kalau jemaah itu katanya kalau harian, kadang-kadang jemaah yang ingin berdoa di sela-sela waktu kerja, kata Pele Pauline datang lalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Pele Pauline menjelaskan sendiri bahwa pemaknaan dari berdoa di depan patung Bunda Maria ini sebagai Bunda Maria dilihat sebagai perantara untuk pengantar doa-doa dari warga ataupun umat Katolik yang nantinya untuk disampaikan agar bisa dikabulkan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, yang coba melihat-lihat bagaimana kondisi dari Katedral Makassar dan mengulik sejarah dari Katedral Makassar, seperti itu. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung Tribuners juga bisa belajar secara singkat bagaimana sejarah dari bangunan Katedral Makassar. Terkait bangunan baru nanti yang maksudnya prosesnya hingga saat ini masih 30%, tentunya ada harapan yang disampaikan dari Sekretaris Pastor Pele Pauline. Seperti apa yang disampaikan kepada pihak Tribun Timur terkait pembangunan dan juga renovasi Katedral Makassar, kan Faki? Ya, Pele Pauline berharap bahwa pembangunan katedral yang memang saat ini hanya menyasar 30% bangunan dan progresnya di angka 50%, ini diharapkan bisa selesai pada saat sebelum Natal, sehingga ketika Natal nanti umat Katolik bisa menjalani ibadah dengan kondisi katedral yang sudah bangunan baru, kemudian sudah nyaman digunakan untuk beribadah dan bisa menyambut ribuan jemaah Katolik lainnya. Dan tentu dirinya juga mengharapkan bahwa nantinya ketika gereja ini telah selesai pembangunan Katedral Makassar, proses renovasinya setelah selesai, maka masyarakat umat Katolik baik itu yang berada di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan bisa datang ketika berada di Makassar, datang untuk beribadah dan ikut meramaikan setiap aktivitas-aktivitas dari Katedral Makassar, seperti itu. Terima kasih rekan Faki atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di hari ini, juga pernyataan dari Pele Pauline selaku Sekretaris Pastor, dan berikut laporannya. Selamat menyaksikan. Ini model pertama. Ya. Ini tahun 1900, jadi selesai tahun 1900. Kemudian 1937 itu gereja kapasitasnya sudah cukup baik, sehingga ditambah sayapnya. Dan ditaruh menara di depannya.
ini bentuk aslinya ini yang di tengah. Oh, yang di tengah Pak ya. Kemudian waktu renovasi itu kan dari awalnya. Nah, ini bagian dalamnya. Renovasi awal ini Pak. Ya, habis itu direnovasi jadi seperti ini. Yang Oh, ini yang sekarang ya Pak ya. Nah, ini bagian dalamnya. Ya, ya. Ini udah berapa kali renovasi? Ini Kedua kalinya. Habis itu ini dipakai sampai tahun 2019 itu mulai ada wacana bahwa akan direnovasi karena sudah tidak cukup lagi kapasitasnya. Iya. Jadi ini dana awalnya, dana dalamnya gereja. Jadi sampai tahun 2023 itu. Jadi setelah itu dipotong 30%. Iya. Dikasih silang. Iya. Jadi, ya seperti ini gereja ini. Ini yang baru. Terus dipotong ini 30%. Sehingga nanti dia jadi Ini model yang baru ya Pak ya? Iya, iya. Ini gereja lamanya, ini yang baru. Itu wah dulu kapasitasnya berapa sih, dan mau sekarang ini rencananya kapasitas berapa? Paling awal itu kapasitasnya 200 jemaah. Dan setelah renovasi 1939 itu dia 700. Ya. Nah nanti ini itu sekitar 2000. Bisa sampai 2000 jemaah. Iya, ya. Berarti memang tiap tahunnya ada selalu pertemuan jemaah Pak ya? Nah, tidak setiap tahun, tapi setiap minggu itu yang datang ke gereja di sini itu mungkin sekitar 2000 orang. Siap-siap. Sekarang progresnya Pak mungkin bisa dijelaskan? Progres apanya itu? Progres pembangunan. Ya, mungkin 50%. Ya. Targetnya selesai di tahun ini Pak? Bisa rencananya tahun ini Pak. Tapi sementara pembangunan ini masih tetap dipakai ya Pak atau gimana? Untuk ibadah? Iya. Jadi sebelum kita bongkar gereja, di bawah pembangunan ini ada bikin basement. Iya. Nah, sehingga kita bikin ibadah di bawah basement. Oh, berarti sudah ada basement sebelum dibangun ya Pak ya? Jadi kita bangun dulu. Ya. Sebagai fondasinya, terus ada basementnya, terus setelah jadi terus naik dibongkar gereja pindah ke bawah. Siap. Iya. Nah, ditambah yang kampus. Bagian. Habis itu mulai tahun 2019 dikerjakan, dan 2023 itu mulai dibongkar dan disambung. Belakang sudah dikerja. Ya. Tapi proses penggabungannya ini mulai dari tahun 2023 baru mulai digabung Pak. Sampai akhirnya dikerja lagi tahun ini. Jadi waktu kami bangun tahun 2019 itu, ya. Sebelum COVID itu kita sudah bikin basementnya. Ya. Tapi kita masih ibadah di gereja sini, kan Iya. belum bongkar kok. Iya. Habis itu dikasih naik temboknya kiri kanan. Nah, tahun 2000 kan karena ada COVID jadi Iya. pengerjaan. Nah, mulai tahun 2023 dibongkar mini gereja. Iya. Kami pindah di bawah basement untuk beribadah. Tahun waktu kita meminta rekomendasi dan standar budaya untuk renovasi ini, mereka sarankan potong 30% yang sana dan 70%-nya harus tetap seperti itu. Termasuk tampak depan ini. Jadi ini tidak boleh diganti. Ini tidak boleh diganti.
kasih rekomendasi apa-apa yang bisa kami ubah. Protestan Emmanuel yang ada menara depannya. Oh, gereja Kristen Emmanuel itu yang ditiru. Tapi direnovasi. Iya. Kan sebelumnya tadi itu, nah Iya. harusnya direnovasi jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini, Pak. Tapi karena dia itu kesulitan menaruh menara setengah sini. Iya. Sehingga mereka pasang saya daripada saya masuk ke sini, kita pasang di depan. Sedangkan di sini kan beda Katolik itu menaranya selalu di atas atau di samping. Biar jarang ada di depan. Nah itu kalau biasanya dikasih arsitektur bangunan yang ini kita gereja Protestan. Biasanya kalau Katolik di tengah atau kiri kanan. Seperti yang kita di yang baru. Oh, tapi karena keterbatasan mungkin pengetahuan dulu Pak ya untuk membangun di tengah ya. Nah, jadi harusnya seperti itu. Oh, harusnya seperti ini. Gedenya atau di Jadi setiap 1 jam misa itu 1 jam ibadah. Di sini. Oh, sampai di luar sini. Ya, sudah tidak muat lagi di dalam. Iya. Jadi orang kalau ini, apalagi kalau Natal, iya. Itu karena ini adalah gereja pusat tempat uskup itu pemimpin gereja Katolik setempat sini. Iya. Dia punya gereja ini dia di sini. Jadi umat yang semacam pantau atau pelancong begitu, mereka pasti datang ke sini. Jadi kalau Natal itu sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, sedangkan kapasitasnya cuma 700. Iya. Makanya yang lain itu di luar. Gitu. Berarti banyak juga Pak dari daerah lain yang ya. ke sini. Jadi umpamanya dia kan liburan Natal. Iya. Nah, dia datang ke Makassar, dia sekalian pergi gereja datang ke sini. Atau orang yang mudik. Nah, umat atau orang yang karena katedral ini tempatnya strategis dilewati oleh jalur transportasi. Iya, betul. Nah, orang dari atas daripada di gereja sini ini naik ke PPT langsung depan katedral. Nah, makanya orang banyak di sini. Iya. Nah, sehingga kalau Natal itu bisa sampai 3.000 orang. Bisa sampai 300 sampai 500 sampai 700 orang. Kami sempat membangun waktu COVID itu sudah jadi. Tapi dulu ini aulanya ini difungsikan apa nih? Nah, maksudnya waktu dibuat 2019 memang untuk apa untuk dibuat? Persiapan itu. Oh, persiapan renovasi di atas. Makanya dibuat. Ya, tapi fungsi berikutnya nanti akan jadi aula. Aula. Ya. Jadi waktu dibangun itu ini Ya. sana kosong ini. Iya. Nah, kita bangun habis dengan fungsi bahwa kita bangun ini nanti kalau gereja kita direnovasi kita masih bisa ibadah di sini. Iya. Tapi fungsi berikutnya adalah ini adalah tempat untuk aula, pertemuan, pembelajaran gitu. Ini salah satu barang yang dari gereja asli. Ya. Ini dikirim dari Belanda, tapi pembuatan ini dari Prancis. Berarti dikirim Belanda, pembuatan di Prancis. Ya, dibikin di Prancis, dikirim di Belanda. Jadi ini ada 2 bersaudara orang Prancis yang bikin. Habis itu pastor Belanda bawa ke Indonesia. Ya. Nanti bisa foto, tapi tidak boleh ngaji atas. Siap. Ada ceritanya, cerita bersama ini seperti kayak komik begitu. Iya. Jadi ini kayak macam mural yang ada ceritanya. Berarti ke-14 ini semua mengandung cerita masing-masing yang bersambung, Pak ya? Bersambung. Jadi ini ceritanya ini tentang prosesi Yesus waktu diumati sampai dia wafat di sana sampai yang sana. Oh, jadi harus disusun berurutan nih, Pak? Ya. Jadi seperti di atas itu ada tertulis nomornya. Iya. Itu ada perhatian. Nah, itu dia kalau kita ke Yerusalem tempat di sudut-sudut spot itu ada seperti ini. Oh, di sini dia dulu ketemu mamanya. Oh, di sini dia dulu ditolong oleh Simon dari Krene.
Nah, di Yerusalem sana ada seperti ini. Oh, berarti ada di Yerusalem pun ada yang seperti ini. Kan dulu di kota Yerusalem kan Yesus lewat situ. Ya. Nah, di situ ada dibikin bahkan jadi gereja. Jadi setiap tempat itu, jadi kalau orang-orang Katolik pergi bersiarah, mereka akan pergi ikuti seperti ini di Yerusalem. Jadi nama gereja di sini tuh ini. Oh, nama gereja. Ya, gerejanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hati Yesus yang Maha Kudus. Gereja. Jadi semacam dia punya pelindungnya ini, maksudnya semangat gereja kami ini mengikuti ini. Umpamanya ada di gereja di sana Santo Yosef, berarti gereja itu mengikuti semangat Santo Yosef. Di setiap gereja Katolik itu ada pelindungnya masing-masing. Sama berarti yang di sini juga, ya? Kalau itu gereja Immanuel, itu gereja Protestan. Oh, Protestan. Beda. Beda ya. Kalau gereja Katolik itu kita punya beginian. Nah, sedangkan di gereja Protestan mereka tidak punya patung kayak gini gambar kagak. Gitu. Berarti nama aslinya gereja ini yang ini, Pak ya? Ya, masih sampai dipakai sekarang. Ini dari awal berdiri. Waktu diresmikan gereja ini sudah. Jadi setiap gereja Katolik kalau dibangun pasti dikasih nama. Iya. Dan waktu diresmikan dikasih nama. Oh, ini gereja Yesus yang Maha Kudus. Oh, di Jalan Letimojo itu Santo Yosef dikasih nama. Dari namanya dari awal sana. Tapi masyarakat awam kenalnya biasanya katedral. Katedral itu adalah gelar untuk gereja seperti Masjid Al-Markas. Iya. Nah, dia kan disebut namanya atau Masjid Raya. Ada unsur lebih tinggi daripada masjid lain. Iya. Nah, seperti ini. Katedral itu artinya dia pusat untuk gereja Katolik beberapa di wilayah ini lagi. Jadi katedral itu dari bahasa Latin dia punya arti adalah kursi atau kedudukan. Nah, di katedral itu ada uskup. Jadi dia uskup itu ini. Jadi dia ada tempat duduknya. Nah, ini seperti setiap katedral. Jadi umpamanya di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi itu cuma ada 2 katedral. Di mana? Satu di Manado, satu di Makassar. Nah, jadi karena cuma ada 2 uskup di sini. Jadi dia satu yang pimpin wilayah Manado, satu yang pimpin di wilayah Makassar yang ini. Nah, mereka ini yang punya kuasa untuk mengajar agama Katolik. Jadi mereka itu dalam istilah gereja Katolik magisterium, artinya mereka punya kuasa untuk, dan mereka yang berkuasa untuk mengajarkan pengajaran agama. Nah, seperti dia yang kasih keluar semacam ajaran agama atau pemahaman baru, itu mereka yang punya kuasa. Jadi selain mereka ini, selain uskup, tidak ada orang yang bisa mengajar ajaran baru, kecuali uskup sudah umpamanya delegasikan. Jadi pastor-pastor itu mereka itu setia kepada pastor uskup. Ya. Semacam paus itu juga seorang uskup. Dia uskup Roma. Nah, gitu. Nah, dia akan memimpin lagi para uskup. Nah, tapi kuasa mengajar itu para uskup. Berarti kalau didelegasikan ke pastornya, nah, dia kalau mengajar sesuatu ya harus sesuai yang uskup ajar. Sesuai dengan gereja. Uskup itu gimana Pak? Mungkin apakah dia dipilih atau dia? Ya, dipilih. Nah, dipilih dari Roma. Jadi waktu Yesus dulu, zaman Yesus, dia punya murid 12. Nah, itulah uskup pertama. 12 orang itu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang pergi dan mengajarkan semua orang. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka ber-12 ini untuk mengajar orang-orang. Nah, setelah itu 12 orang ini itu menjadi uskup. Nah, paus pertama itu sebagai pemimpin para rasul, para murid-murid Yesus ini. Nah, itu adalah Santo Petrus dan dia jadi paus pertama. Nah, dia juga seorang uskup karena pemimpin para uskup itu disebut paus. Nah, sampai sekarang waktu zaman para murid mereka meninggal, nah
Nah, itu dipilih berdasarkan ada dewannya lagi. Nah, seperti itu sampai sekarang. Sampai kalau umpamanya ada uskup, kami ini kan sudah mengundurkan diri. Iya. Dia sudah mengundurkan diri, Iya. sudah ada penggantinya. Nah, sebelum dia mengundurkan diri atau dia wafat, dia sudah tulis rekomendasikan namanya. Mas, oh ini pengganti saya nanti ya. Habis itu nanti 50% rekomendasinya dia, 50% nanti berdasarkan semacam sekolahnya apa, bagaimana sikapnya dia. Ya, itu di semua dinilai di Dewan Uskup dinilai itu. di situ, dikirim ke belakang ke Roma. Nanti Roma umpamanya kita tidak ada uskup ini, meninggal ini atau dia sakit. Nanti uskup itu yang Roma akan menentukan, oh ini. Nah, nanti dia kirim surat. Nah, kami dari Roma mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Berarti sampai sekarang dikirim ke Roma, Pak? Ya, jadi uskup itu tidak dipilih umat. Ya. Tapi ada dewan di Roma ya? Ya, paus yang mengeluarkan surat untuk mengangkatkan disebut bulla. Jadi surat pengangkatan yang disebut bulla, nanti itu dikirim dan dibacakan di gereja. Umpamanya di sini dibacakan bahwa tanggal sekian atas nama Paus Vatikan mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Sekarang kan sudah berapa Pak uskup di Makassar sejak berdirinya Uskup dari ini sekarang sudah 5. Nanti uskup berikutnya itu yang kelima, ke-6. Oh, berarti yang ini yang dari 92 ini yang sudah dari ini sampai ini sekarang. Ini yang baru mengundurkan diri, Pak? Ya, ini sudah diproses, sudah ada penggantinya. Tingkatkan partisipasi pemilu, KPU Kabupaten Bone sasar 400 pemilih pemula di SMA 13. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat petang, rekan Wahda. Selamat petang, rekan Wahda, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, rekan Wahda bisa mendengar suara saya? Baik, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, rekan. Ya, baik. Boleh disampaikan kegiatan atau tujuan dari kegiatan hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bone seperti apa? Ya, KPU Kabupaten Bone melaksanakan KPU Go to School yang rencananya akan dilakukan di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Tujuannya yakni mereka meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, yang dimana nantinya mereka akan pertama kali menyalurkan hak suara mereka pada 27 November mendatang. Baik, untuk sosialisasi dan simulasi ini apakah mungkin baru pertama kali dilakukan di SMA Negeri 13? Nah, dari informasi yang kami peroleh, sekolah SMA 13 ini merupakan sekolah pertama yang didatangi oleh KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Sebanyak 400 pemilih pemula yang terdaftar di SMA 13 Bone yang akan dijadwalkan melakukan penyaluran hak suara mereka pada 27 November mendatang. Baik, selain dari KPU Kabupaten Bone sendiri, mungkin ada siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi hari ini? Dari informasi yang kami peroleh, selain pihak KPU sendiri, juga terlibat mahasiswa KKN tematik dari Universitas Negeri Hasanuddin Makassar yang juga diikutsertakan untuk mensosialisasikan partisipasi pemilu di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, adakah mungkin penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Bone sendiri mengenai pentingnya edukasi pemilih pemula maksud saya? Ya, pihak Komisioner KPU yakni Abdul Aziz menyampaikan bahwa partisipasi pemilu ini sangat diperlukan untuk generasi muda, khususnya Gen Z, karena mereka ini pertama kali akan menyalurkan hak suara mereka di bilik, sehingga sosialisasi untuk pemilih pemula ini sangat diperlukan di Kabupaten Bone, dan rencananya Komisioner KPU Kabupaten Bone akan melaksanakan
sosialisasi pemilih pemula ini di 5 sekolah yang mewakili 5 dapil yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk pemilihan lokasi perdana hari ini, terutama di SMA Negeri 13 sendiri, apakah mungkin ada yang disampaikan oleh KPU Bone, mengapa SMA Negeri 13 Bone yang dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, dari informasi yang kami peroleh, SMA 13 dipilih menjadi lokasi pertama karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah mereka lakukan rapat internal dari pihak KPU sendiri, di mana mereka memasukkan semua data-data di mana siswa yang paling banyak pemilih pemulanya di kota Watampone, sehingga setelah didata di SMA 13 inilah pemilih pemula yang paling banyak untuk Kabupaten Bone yang ada di wilayah kota Watampone, rekan. Baik, berarti setelah dari atau dengan adanya sosialisasi di SMA Negeri 13 Bone, langkah selanjutnya ke sekolah mana lagi? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, mereka akan melakukan sosialisasi lagi di 4 sekolah yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum disebutkan di mana saja sekolah-sekolah yang akan dilakukan sosialisasi tersebut, karena pihak KPU sementara masih mendata ataupun melakukan rapat internal di pihak KPU sendiri untuk menentukan 4 sekolah yang mewakili semua cabang sekolah yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin boleh lebih detailkan lagi terkait sosialisasi dan simulasi di SMA Negeri 13 Kabupaten Bone sendiri. Mungkin ada rangkaian atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, dari pantauan kami di lapangan, sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bone mengumpulkan dari 400 siswa itu akan dikumpulkan sekitar 90 siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk melakukan yang dilakukan sosialisasi tersebut. Kemudian nantinya dari pantauan kami di lokasi, mereka akan diarahkan menuju lapangan dan dibuatkan seperti simulasi pada saat pemilihan langsung di TPS, sehingga mereka akan melakukan pemilihan langsung dan mereka akan merasakan aurofobia bagaimana sebenarnya memilih calon kepala daerah di Kabupaten Bone. Dan yang paling terakhir itu mereka akan dicelupkan tinta sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menyalurkan hak suara mereka di balik kotak suara, rekan Vio. Baik, kami juga mendapat informasi mengenai nantinya akan diadakan salah satu kegiatan yaitu debat antar pelajar. Apakah benar demikian, ada hal tersebut yang akan direalisasikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rencananya debat pelajar ini juga nanti akan mewakili seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bone, yakni perwakilan yang dimana perwakilannya nanti yang 5 sekolah ini nantinya yang akan mengikuti yang didatangi oleh pihak KPU Kabupaten Bone, yakni KPU Gutu School yang akan mewakili sekolah-sekolah tersebut untuk bertanding di Kabupaten Bone. Dan yang dimana pada pemenangnya nanti yang di Kabupaten Bone akan diikut sertakan pada lomba debat pelajar yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi, rekan Vio. Ya, baik, terima kasih rekan Wahda atas informasinya dari Kabupaten Bone. Kami senantiasa menunggu update terbaru yang terjadi di Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Bone, Abdul Aziz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ahmad Nur Arsyam. Karena hari ini kami dari SMA 13 Bone ditunjuk oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan simulasi dan pembelajaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Tadi di pagi hari oleh Komisioner KPU telah dilaksanakan sosialisasi tentang cara-cara pelaksanaan daripada pemilihan itu sendiri. Kelas 12 IPA 1. Sebuah kebanggaan dari saya selaku kepala sekolah mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ahmad Nur Arsyam,
Dan insyaallah kegiatan yang sama ini akan dilaksanakan oleh KPU di beberapa sekolah. Kalau tidak salah tadi ada 5 sekolah yang direncanakan untuk kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini menjadi penting sebagai pembelajaran kepada pemilih-pemilih mula bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H. Dan mereka diharapkan juga mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya bagaimana cara menggunakan hak suaranya dengan benar pada saatnya nanti. Itu. Alhamdulillah hari ini di SMA 13 ada banyak kegiatan yang terlaksana. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SMA 13 juga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Bone. Beliau akan melihat secara langsung terhadap penyelenggaraan atas program-program prioritas Bapak PJ Gubernur di sekolah, termasuk S3 sedekah 1000 sehari, sosial berdoa dan seterusnya. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlah siswa yang jadi jumlah potensi pemilih ini? Yang pasti kalau untuk siswa yang potensi melakukan pemilih ini pada umumnya di kelas 12. Kelas 12 itu sudah berumur 17, kurang lebih 400-an. Tambah dengan kelas 11 kurang lebih 20 orang sudah kami data. Alhamdulillah kami juga baru-baru memang memanggil instansi Capil untuk melakukan pendataan perekaman EKTP elektronik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka datang. Tapi sudah selesai. Ya. Berapa kemarin disasar? Yang disasar kurang lebih 100 yang disasar di sini. Berarti sudah banyak yang memiliki KTP ini? Ya sudah banyak. Pak yang ikut simulasi hari ini ada berapa orang? Dari 400 simulasi yang ikut hari ini sesuai dengan permintaan dari Komisioner KPU, dia minta 90 orang. 90 orang. Dan kami hadirkan 3 kelas di sini untuk kegiatan ini. Jadi saya kira cukup karena saya masih harus teruskan kegiatan saya di Sabi Pasar ada ruangan dengan Pak Cabi. Bisa kita ke sana. Oh iya. Ada penyerang. Wah. Ya, bisa dijelaskan ini yang sosialisasi di KPU untuk SMA tingkat SMA. Ya, program ini kita lakukan itu di sekolah-sekolah dengan nama KPU Koto School. Itu kemudian ini menjadi sebagai sebuah ajang sosialisasi KPU Kabupaten Bone untuk yang menyasar anak-anak pemilih pemula sekolah. Dan ini kita rencanakan ini di 5 sekolah nanti di Kabupaten Bone. Tujuannya satu itu untuk mengedukasi pemilih pemula agar kemudian bisa menjadi lebih bijak, agar menjadi pemilih yang cerdas, agar kemudian ke depan mereka bisa hasil pilihan mereka lebih memilih pemimpin yang berkualitas untuk pemimpin Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Tadi kan disebutkan 5 sekolah, Kak, bisa dijelaskan itu Kak sekolah-sekolah mana saja nih? Ya kami rencana ini kan adalah sekolah pertama, kami merencana itu melakukan di semua wilayah. Ada di utara, tentu kemudian nanti kita akan melakukan rakor terlebih dahulu untuk penentuan sekolahnya. Yang jelas dari 5 sekolah itu baru ini yang kita tentukan, nanti kemudian kita akan pelajari lagi sekolah mana yang kemudian akan kita sasar. Karena sebelum-sebelumnya kan pernah kita masuk KPU Koto School pada zaman pemilih juga pernah. Tentu kita mencari sekolah yang memang belum pernah tersentuh sama sekali di program KPU Koto School ini. Maksudnya tiap dapil ini ada perwakilan satu sekolah? Ya, setiap nanti dapil ada perwakilan, misalnya di utara di dapil 5, walaupun yang di pilkada sudah tidak ada dapil, tapi dalam merencanakan kegiatan sosialisasi kita tetap berbasis di situ. Jadi, setiap wilayah ada perwakilan nanti sekolah. Untuk perwakilan ini apakah memang ada juga perwakilan sekolah lain yang mungkin digabung atau bagaimana? Atau memang cuma satu sekolah stop saja? Nanti kita satu sekolah. Kalau untuk satu sekolah, nanti kemudian akan kita buat program yang lain. Sebenarnya nanti ini juga sekaligus juga untuk menyukseskan kegiatan debat antar pelajar. Jadi nanti kemungkinan bahwa sekolah-sekolah nanti akan menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang kemudian nanti akan masuk di perempat final. Terus mungkin dijelaskan juga sedikit untuk simulasinya hari ini seperti apa mungkin anak-anaknya? Ya, adik-adik hari ini akan merasakan bagaimana suasana ketika di TPS nanti. Sehingga kemudian mulai dari mereka ada para visi-visi kandidat, lalu kemudian sampai di tahapan pencoblosan, mereka akan diperkenalkan dengan KPPS 1 misalnya itu sampai ada di ujungnya adalah mencelupkan tinta di jari kelingking. Artinya simulasi full tadi sampai. Simulasi full.
Cuma tidak ada perhitungan. Kita hanya pada persoalan pemungutan suara saja. Tidak sampai pada perhitungan. Terus terakhir, ini kan mereka ini masih kalangan pemilih pemuda. Artinya mereka ini istilahnya belum melek dua politik. Artinya belum tahu juga yang mana mereka harus. Nah, seperti apa mungkin untuk mengenalkan juga lebih dalam. Itulah kemudian salah satu tujuan kita adalah untuk mengedukasi mereka. Bagaimana kemudian mereka sadar bahwa suara mereka itu berarti. Bagaimana mereka tersadarkan bahwa pilihan-pilihan mereka yang akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan, termasuk nasib mereka sendiri 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian mereka akan lebih banyak kemudian mencari lebih lagi kepada persoalan, bukan digiring lagi. Mereka tidak mudah dimobilisasi, mereka tidak mudah termakan oleh isu hoax. Mereka akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengaktifkan Google, media sosial, untuk mencari tahu rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Itulah yang harapan kita. Terus kemudian kita titipkan kepada mereka bahwa kita berharap informasi ini tidak hanya sampai kepada mereka. Informasi ini mereka sebarkan ke rumah-rumahnya, ke tetangga-tetangganya, bahkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi memang kita juga menyampaikan supaya mereka kan tidak ada anak-anak sekarang yang tidak punya akun media sosial. Semua sekarang serba sedikit di media sosial kan. Media sosial mereka akan menjadi sarana kita juga untuk mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Sesama Oke Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatwa. Supporter Tribun melaporkan langsung di lomba pelajar Kabupaten Sinjai. Rangka memenangkan kita lihat antusias masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menyaksikan lomba ini sangat besar. Terbukti banyaknya warga masyarakat Kabupaten Sinjai yang hadir di lokasi lomba yang dilaksanakan hari ini. Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat penampilan para peserta Tribuners.
Usaha ini daerah mana? Jadi dari di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Utara, di mana pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan lomba drum band tingkat pelajar Kabupaten Sinjai dengan rangka memenangkan tahun HUT RI yang ke-79 tahun. Tribunner, saat ini kami sedang berada di Desa Lolisang, di lokasi pekuburan salah seorang warga Desa Lolisang yang saat ini sementara dilakukan otopsi. Tribunner, 2 bulan lalu pada tadi sekitar 2 bulan. 2 bulan. Tanggal 7 2 bulan lebih kan. Iya. Ini warga sementara menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inafis Polres Bulukumba. Tribunner. Jam berapa tadi mulai, Pak? Tadi saya mulai suruh karena ada pesannya dari ini dari Polda, dia bilang kita gali nih pada situ, tapi jangan dibuka papannya. Jadi pas dapat papannya, oh dari tim Inafis Polres. Jam berapa tadi, Pak? Jam 9 lewat ya. Kalau saya jam 8 saya ada sini. Ya. Sekarang sementara pemeriksaan. Ya? Sementara pemeriksaan ya.
desa itu yang meninggal? Irma. Panggilannya Irma. Herma. Panggilannya Irma. Warga sini memang. Iya, cucuku. Oh, cucu. Oh, cucu tak ini yang korban. Oh. Tapi saya enggak tahu ini saya masalah di Makassar, Pak. Iya. Jadi waktunya dikuburkan itu sempat dia tidak tunggu saya tuh karena waktu sudah yang dikuburkan saya baru datang. Dusun apa lagi namanya ini? Dusun Kasih Putih. Kasih Putih. Dusun Kasih Putih. Karma siapa yang mencari? Kita keluarga tuh jadi wawancara saja harapan tak tuh prosesnya. Proses ini. Semangat. Itu sana itu. Oh iya. Ini berapa? Ini anunya ini. Orang tuanya mana? Mana mus tuh? Mana mus? Wawancara. Sap pakai galu dulu. Harapan untuk terjadi otopsi harapanmu apa? Ya. Apa? Kegiatan yang kasih muncul. Ini. Oke, siap. Bisa ki? Datang bisa didampingi. Iya, oke. Pak, bisa diceritakan hari ini ada apa di sini, Pak? Ini kan ada kegiatan otopsi yang harapan kita dari keluarga untuk yang pertama mencari keadilan seperti itu, karena yang selama ini yang kita apa namanya yang kita harapan kita ini untuk keluarga seperti apa sih? Mau mencari kebenaran karena selama ini ada tanda kutip di situ meninggalnya almarhum ini kayak tidak wajar begitu. Tidak wajar ya seperti itu. Oh iya, jadi hari ini ada. Jadi makanya saya minta dari pihak Polres Bulukumba untuk melakukan otopsi karena siapa tahu di situ dengan adanya otopsi ini kita dapatkan petunjuk penyebab kematiannya ya. Penyebab kematian ya. Ini kejadiannya kapan ini Pak dan di mana? Sekitar tanggal 7 Juni. Meninggal di mana Pak? Itu pun kita tidak tahu meninggal di rumah sakit apa meninggal di Wisma karena pihak Wisma mengatakan meninggalnya di rumah sakit, pihak rumah sakit meninggalnya di Wisma, makanya dari situ kita ada tanda tanya, ada apa ini, di mana yang tepatnya meninggalnya. Karena kita ini sebatas tahunya mayat yang datang ke rumah tiba-tiba. Jadi itu di harapan keluarga, ada apa ini dengan meninggalnya? Ada berita bilang meninggal ini yang sekarang kita otopsi, terus setelah itu siapa yang kita tanya-tanya bersama korban yang memberi informasi ke kita sampai sekarang juga tidak ada. Akhirnya kita cari kebenaran itu. Kalau di rumah sakit sendiri kemarin tidak ada juga petunjuk Pak. Kalau korban meninggal karena apa? Belum ada petunjuk yang kita dapatkan. Jadi hari ini kita lakukan otopsi. Kalau pihak keluarga sini sudah pernah melapor di pihak berwajib? Sudah. Dari hari kejadian itu langsung melapor ya? Iya. Kenapa melapor Pak? Karena ya adanya itu tuh ganjal. Yang ganjal di ini. Dari kematian. Dari kematian. Siapa namanya ini korban? Hermawati. Umur? Umur 38 tahun ya. Sekitar itu lah. Ya 32. Oh, dia bekerja di Bulukumba berarti? Iya. Sebagai apa dia? Di salon. Ya. Kecantikan. Siapa nama Pak? Abdul Haris. Sepupunya di?
Iya, sepupu. Iya, oke. Waktu di visum di rumah sakit pada di visum Di sini. Oh. Malam itu juga, malam katanya korban setelah saya sampai di Polres. Apa yang ditemukan tadi? Ada luka memar atau apa? Luka memar tidak ada, tapi sejenis lebam-lebam itu di bagian belakang korban itu. Oh, ada. Oh, Banyak, hampir ya setiap pori-pori. Oh, Kemudian busa juga di mulut. Oh, tempat ada busa di mulut. Iya, busa di mulut. Oh, lubang di punggung korban di? Iya. Ini ada dugaan. Ya? Ada dugaan polisi. Saya tidak bisa menduga-duga, Pak. Jadi mungkin inilah jadi petunjuk ini. Jadi saya tidak bisa menduga-duga. Jangan sampai saya bilang ini itu, saya tidak tahu juga. Ya. Ya, menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian. Ya. Lebam apa di bagian belakang gitu? Iya, sejenis bulatan-bulatan itu. Di bagian belakang. Juga bagian punggung sini. Hermawati binti Sarudin. Kedelan. Kemana itu? Temani ke Wisma. Oh. Oh, itu yang bawah ya? Enggak, sama. Oh. Oh. Jadi kita juga dapat dari sini. Oh. Iya. Karena ini yang satu-satunya mengantar korban. Dia yang sempat dikirim. Jadi dari informasi dari sini kita dapatkan sedikit petunjuk. Oh, kalau korban ini dijemput. Seperti itu. Dijemput sama? Iya, ada. Oh. Ada laki-laki yang jemput. Oh, ada laki-laki yang jemput. Siapa namanya itu laki-laki, Pak? Dan itu memberi juga informasi. Siapa namanya laki-laki itu, Pak? Siapa lagi itu? Nama aslinya Abu Priawan. Priawan dia? Siapa? Priawan. Priawan. Jupri. Jeffrey. Priawan. Alias Abu nih? Alias Abu. Jam berapa dijemput ini? Di kosnya dijemput di mana? Oh, di salon. Jam pukul berapa? Sekitar jam 11 malam. Priawan alias Jupri alias Abu bin Jamal. 11 malam tanggal berapa itu? Alias Jupri, Pak. Tanggal 6 di. Oh, tanggal 6. Juni. 6. Ditemukan sudah meninggal jam berapa? Masih petunjuk itu dia kan dari salon keluar ke Wisma. Di Wisma juga ada petunjuk termasuk CCTV. Terus dari situ besoknya paginya itu baru ada informasi. Oh. Besoknya ada informasi dikabari lah ini jemput korban ini dia sedang pingsan seperti itu. Oh, pingsan di Wisma. Katanya seperti itu, tapi kan pihak Wisma masih menduga-duga juga. Kita belum tahu juga bagaimana kronologi sebenarnya. jam 10.55 meninggal. 10.55 ditelepon jadi Jam 10 lewat berapa Mas? pagi, 10 pagi toh? Jam berapa rumah sakit? Oh ya, lebih itulah. Yang telepon ki orang apa? Ya. Wisma atau rumah sakit yang telepon ki? Oh, pacarnya yang telepon ki. 10 pagi di? Ya, Pagi? Pagi atau malam? Pagi. Dan berita itu kan sampai di sini sekitaran itu juga. Kita tidak tepatnya tahu dan lihat waktu. Tidak sampai. Kalau kita itu hari langsung kemana? Ke rumah sakit kah? Atau ke Wisma dulu. Waktu kita lihat korban posisinya? Tidak ketemu korban. Oh, nah kita lihat korban. Kan telepon Kak jam 10 itu. Bilang ke Wisma ke dulu, sakit teman mau jadi ke Wisma Nak. Pas sampai di Wisma tidak ada nih yang bilang penjaganya, dia bilang dibawa ke rumah sakit karena berbusa-busa mulutnya. Tidak langsung ke rumah sakit.
Dan itu sudah dinyatakan meninggal juga. Itulah yang Pukul itu. bingung kita karena pihak rumah sakit katanya sudah tidak bernyawa. Oh, waktu dibawa di. Dan pihak Wisma juga tidak mengatakan bilang dia sudah meninggal, dia masih bernapas. Oh. Jadi siapa tahu di perjalanan. Iya, di atau perjalanan, bagaimana, iya. kita kan Iya. Tahu. Waktu diantar kali berbusa mulutnya. Coba. Kalau dari petunjuk video Lihat dulu. kayaknya masih ada napas. Ada napas ya. Sampai di rumah sakit itu. Oh. Masih ada detakan jantung. Ada video CCTV tak? Video rekaman karena dia sempat merekam ini karena adanya kecurigaan. Karena CCTV itu? dia sudah disuruh bohong, disuruh menghapus chat segala macam. Oh, disuruh bohong. Sama? Suruh ke mereka yang sekarang melakukan. Nah, mereka Merekayasa maksudnya bagaimana? ya kan ini kan Saya tidak tahu apa maksudnya. Nah, bilang misalnya minum teh langsung pingsan di salon. Di bukan salon. di Wisma. Siapa bilang begitu? Ya Bu. yang Ya, pelaku Bu. ini yang apa namanya bukan ini yang terduga ya. Ini ya orang mana ini? Orang sini tuh. Ada dari Orang sini Ji. Cek dulu, Pak. Nah, itu kita lakukan otopsi karena saya kira apa namanya jadi saya kira ini bukti yang ada dengan saksi yang ada. Iya. 13 menit. Cukup menjadi petunjuk tapi karena kita bawa ke pihak Polres itu tidak bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya kita inisiatif lagi dari keluarga ambil lagi jalan ini otopsi. Ya. PJ. Jadi tidak apa ini buat sehingga tidak salah jadi itu tadi. Insya Allah hal-hal yang seperti ini kita kembalikan semua kepada sebuah sistem. Kan memang ada aturannya dan itu saya yang buat. Zaman kami menjadi wali kota itu kami buat agar keterlibatan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap RT dan RW adalah ujung tombak yang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ketika kita membutuhkan sumber informasi maka kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi ya. Ketika itu sudah mulai ada orang-orang yang kita sudah bilang sama RT kalau ada apa-apa di lingkunganmu, ada warga yang kau tidak bisa, tiba-tiba ada masalah, berarti ketua RT dan RW tidak bekerja dengan baik. Dan itu yang kita harapkan. Dan itulah kita nanti mudah-mudahan Pak Api jadi wali kota. Dengan sebaik-baiknya. Oke, segini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Api dan Pak Yas. Tempat Rom. Iya. Untuk selanjutnya percuma kita minta dua wargata untuk bisa secara simbolis. Tiga. Silakan tiga. Mungkin satu laki-laki, dua perempuan. Ibu-ibunya untuk menerima secara simbolis Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiri, Pak Iyas dan Pak Api bisa foto bersama. Bisa foto bersama. Hari ini menjadi awal sejarah bahwa Munapri Arifudin Arya menang di kontestasi pilot. Munapri Arifudin. Munapri Arifudin. Munapri Arifudin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga Tamalate 7. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini bisa menjadi doa dan support untuk Papi di kontestasi pemilihan wali kota dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Topo. Kenapa tutup? Ini kepada lagi Mari
Gimana sih? Sini. Itu panas sekali. Mari kita. Apa? Hari ini kita temani Pak Api dalam rangka apa ini Pak? Mulai Sebagai kader Golkar, ya punya tanggung jawab dan kebetulan saya ada waktu. Api tanya tadi pagi saya sama-sama di warung kopi, ketemu di warung kopi, kemudian dia tanya, ada di waktu tak, sebentar saya bilang, Badalur boleh, Badalur, ada kegiatan sosialisasi saya, oke saya datang. Jadi seperti itu. Artinya kita sudah mendukung penuh Pak Bu Alia berpasangan dengan Pak Api. Iya, artinya saya berterima kasih ya. Artinya beliau melihat sosok Ibu Alia yang mungkin pas untuk mendampingi ya, saya sebagai suami memberikan support yang terbaik. Walaupun saya juga dalam kontestasi pilgub ini masih berharap ada sesuatu yang kemudian bisa terjadi. Tapi pada akhirnya kan 2,5 tahun perjalanan saya melakukan sosialisasi dan elektoral juga cukup menjanjikan, artinya respon publik cukup bagus. Ya kembali kepada partai-partai politik. Menunggu keajaiban di pleno mungkin. Bisa nanti. banyak macam-macam. Dampingi Pak Apin tadi, mungkin apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat dan Enggak, saya kira itu tadi saya bilang. Prinsip dasar kepemimpinan di satu daerah itu cuma dua. Ya itu tadi, bagaimana membahagiakan rakyat dan bagaimana menjaga dia punya perut agar tidak terjadi kelaparan. Kira-kira semakin bertambah ini basisnya Pak Api kalau digabung dengan basisnya Ibu Alia. Yang pasti Ibu Alia punya basis sendiri, punya komunitas sendiri. Itu terbukti karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Artinya kalau dalam teori politiknya kolaborasi 2 kekuatan ini yang sudah ada pasti akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Semalam juga foto tak beredar sama Kiki sama Seto. Apakah ini bagian dari mengklarifikasi? Apanya? Foto. Wih, saya ini kan tuh tahu nih. Seandainya setan juga ada suaranya, berteman nggak juga sama setan. Cuma sayangnya setan tidak ada suaranya, jadi saya tidak berteman sama setan. Jadi begini, prinsip dasar berdemokrasi adalah silaturahmi. Jangan karena beda pilihan kemudian kita memutuskan silaturahmi. Dan kok Pak Mijayakut tuh stilku seperti apa? Orang caci maki saja, nah saya masih berteman. Apalagi orang yang normatif. Jadi tidak ada. Tidak perlu. Jadi saya foto tadi malam, besok saya ketemu sama Pak Dani sama Indira, foto lagi tidak ada di masalah. Iya, Pak Yas. Soal menurutnya Pak Airlangga. Baik, kalau itu no comment. Kasih Pak Yas. Ya, Tapi setelah didampingi Pak Iyas seperti apa? Iya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif. Suka atau tidak suka, senang apa enggak senang, Pak Iyas masih punya daya pengaruh yang ada di Kota Makassar ini. Selama 10 tahun memimpin Kota Makassar, tentu masih banyak kesan-kesan baik yang ditinggalkan oleh Pak Iyas selama memimpin menjadi wali Kota Makassar. Dan menurut saya ini adalah supporting yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, dan ini sebuah hal yang harus bisa kita pertahankan sehingga dukungan-dukungan ini itu membangun sebuah piranti penguat di dalam proses perjuangan kita di 2024 ini. Tapi kau tahu kadang sama mak di sana. Segera mau bertanya. Semua ini Pak. Tapi ini
Tenang, Golkar kan Demokrat kan. Ada Iwan Jari. Kapan Demokrat? Ya kita lagi menunggu. Mudah-mudahan dalam minggu ini itu semuanya sudah selesai dan kita bisa hadir berdua untuk menerima rekomendasi dari partai. Kalau sama boleh kapan Ki mulai jalan? Ya setelah ada rekomendasi itulah baru kita turun bersama-sama. Deklarasi sekaligus itu nanti. Ya. Deklarasi sekaligus. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak. Ya, Kak. Kerang ini bos. Andre kerang. Namanya. Saya mau pulang. Gak mau Pak Iyas. Nak komen. Nasami ya nak. Masalahnya Habib yang jelek yang mau. Itu orang kota bisa sih. Iya. Bisa juga. Bisa juga. Masih ada Pak, Pak. Cuk, fotokan Cuk. Foto Cuk. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Tamalate, di mana mantan wali kota Makassar 2 periode Ilham Arif Sirajuddin sekaligus suami dari Alia Mustika Ilham dampingi bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifudin untuk menyapa warga Tamalate yang terletak di wilayah Tidung, Kecamatan Tamalate. Pada kesempatan ini Pak Ilham mengenakan nuansa kuning Golkar, kemudian Pak Api juga saat ini menuju ke lokasi berikutnya untuk sosialisasi. Punggung 1 Rama 33, angka masuk kami nomor punggung 15 Datis, nomor punggung 5 Yukran 18 Adi, 7 Hamka, nomor punggung 6 Tikar 16 Andi, 8 Ripadi, dan nomor punggung 13 Muhammad Husnul Pratama. Sementara yang berada di bench pasukan dagang, nomor punggung 24 Padil, 3 Imam, 11 Momo, Burja, dan Hadir. Untuk kelurahan Salabulo di bawah pelatih Gafur Samsu, 11 pemain yang dia turunkan di babak pertama, 4 Jaras 16 Saleh, 28 Apriyansa, 19 Pandi, nomor punggung 27 Randu, 7 Yoga, 20 Alfian, 8 Nabil, 9 Yohan, 13 Renaldi, dan nomor punggung 10 Siap. Sementara pemain yang berada di bench pasukan dagang, nomor punggung 24 Arwin, 6 Redi, 21 Redi, nomor punggung 5 Yaya, 12 Rude, 23 Salat, 22 Fajar, 14 Abid, dan nomor punggung 11 Seni. Kita saksikan para penonton dengan kostum kebesaran kuning kombinasi hitam-hitam adalah pemain dari Kelurahan Banyurako berada di area sebelah utara lapangan Gaspa, sementara dengan kostum putih hijau Kelurahan Salabulo berada di area selatan lapangan Gaspa. Kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, kita memberi syarat kepada kedua asisten dan wasit cadangan serta masing-masing penjaga gawang kedua kesebelasan untuk segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Kelurahan Banyurako berhadapan dengan Kelurahan Salabulo dalam penguasaan bola di kaki pemain Banyurako. Angka langsung berikan umpan ke depan, jatuh di kaki pemain belakang Salabulo. Namun kali ini bola dapat dikendalikan. Setelah kita lihat ada pelanggaran terjadi di sana di lapangan Gaspa ini. Menguntungkan untuk Salabulo. Dan pada semifinal kali ini pemain nomor punggung 19 antara Kelurahan Salabulo dan juga Kelurahan Dangirako. Pada Yoga tadi kembali ke Pandi, namun berhasil dikendalikan oleh pemain nomor punggung 38 Muhammad Husnul Pratama sendiri di sana. Dan seperti yang terlihat lagi datang serangan dari pemain-pemain Dangirako tukar kepada Itali, masih Itali. Terlihat dari masih saja
korban yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan tim kelurahannya bertanding. Dalam pemesan pemain Salabolo kali ini di area tengah. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa ASK Cup Masih ini dalam merupakan pemain rangkaian Salabolo peringatan Yoga Hari tadinya Kemerdekaan umpan ke Republik depan Indonesia dihalau oleh pemain belakang Daniel Rako, tapi kembali dikuasai oleh pemain Nabil dari Salabolo. Masih Nabil, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Daniel Rako. Main bertahan Daniel Rako, Yukrang ke depan dia dihalau oleh satu heading oleh pemain Salabolo. Ada Yoga tadi di sana, kemudian dihasilkan head to head antara Hamka. Pelanggaran menguntungkan untuk Daniel Rako di arah tengah. Cukup menarik di awal pertama ini, permainan sudah berlangsung tempo cepat antara kelurahan Daniel Rako dan Salabolo untuk menentukan siapa diantaranya menjadi pemain kesebelasan yang akan berhadapan dengan Tokung di babak final esok hari. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kebelakan kepada pemain Tikar, masih Tikar. Ke tengah dia ada Aldi, namun berhasil masih kembali kali ini Hamka mengantisipasi bola. Rinaldi berbahaya, kita lihat membangun serangan pemain-pemain dari Salabolo di kaki Nabil sekarang. Masih Nabil ke belakang, dia memberi operan, umpan ke depan, bola jatuh di kaki pemain nomor 6 Tikar, melebar ke kanan. Ada Andi tadinya Ripaldi, namun kembali Ripaldi menguasai bola. Pemain dari Daniel Rako ini ke depan, ada satu pemain yang ada di sana, Usul Pratama, namun berhasil dihalau oleh Topper Hadai. Yoga, pemain dari Salabolo, menguasai bola, masih Yoga pendek saja dia, sekali Johan ke tengah, namun ada Hamka di sana. Sudah berganti pemain kedua kesebelasan dalam mengendalikan bola kali ini. Daniel Rako bangun serangan, ada pelanggaran, menguntungkan untuk Daniel Rako. Dari arah tengah semakin ramai supporter dan saya bersama supporter. Mana spagernya Daniel Rako? Mana spagernya Salabolo? Tendangan bebas. Dua pemain Daniel Rako ada di sana, ada Hamka dan Ripaldi. Siapa kali akan melakukan eksekusi tendangan bebas, sementara 3 pemain Salabolo mencoba untuk memagari. Ancang-ancang Ripaldi untung saja satu jengkal masih berada di atas Mister Dawan Arab, belum merubah kedudukan di babak pertama. Masih berbagi skor 0-0 kedua kesebelasan. Tendangan gawang arah kepada Stopper Handal Salabolo. Saleh umpan ke depan, ada Hamka menghalau bola, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam, Pandu pada siapa Pandu akan melakukan lemparan kepada kapten di belakang maksudnya Alfian, namun dihalau oleh pemain dari Tikar. Bola kembali, Pandi sudah melakukan lemparan, kembali ke Pandi, digelar oleh Askot PSSI Kota. Tikar kali ini mengendalikan bola, di heading oleh stopper dari Salabolo ini pada Yoga melebar dia ke kanan. Dari kelurahan yang ada di Kota Kali ini hasil kandas, upaya pemain-pemain dari Salabolo ini. Tikar kembali dengan Rakodabun, terakhir ke kali pemegang ini dihalau oleh pemain-pemain dari lalu yang keras mengarah ke meja. Luar biasa di menit-menit babak pertama ini sudah berganti. Kedua kesebelasan melakukan upaya lewat serangan, pelanggaran terjadi terhadap Andi. Tendangan bebas untuk Daniel Rako. Luar biasa sudah berganti kedua kesebelasan, melakukan serangan yang berbahaya namun belum menghabiskan 1 gol.
Bola dalam pengendalian Nabil sekarang pada Saleh, masih Saleh, umpan langsung ke depan kepada Ian. Namun lagi-lagi kandas. Kali ini bermain dengan Ratu dikasih langsung di 8 Rivaldo. Berhasil Yoga. Ada pelanggaran menguntungkan ke Salobulo. Apakah ada pemain yang perlu dibantu dan pelanggaran? Memang luar biasa di menit-menit awal saja mereka sudah berjibaku untuk mengendalikan bola. Mudah-mudahan kita mendoakan Rinaldi tetap bisa lanjut untuk tindakan replay kembali diperlihatkan oleh kedua kesebelasan setelah wasit tadi menghentikan sementara pertandingan. Hamka langsung buang bola keluar mengarah ke arah penjaga gawang Salobulo. Tentu kepada pemain belakang Saleh, Pandia, Pandi tadinya ke depan Pandi. Ronaldo kandas dikuat pemain belakang Daniel Rako. Kali ini Daniel Rako membangun serangan di kaki Andi. Umpan ke depan Andi, maksudnya bola cukup cepat lagi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Salobulo ini. Dihalau oleh tendangan keras, di arah bola bergulir dalam penguasaan kali pemain Salobulo. Tikar Rivaldi, masih Rivaldi. Ada pelanggaran terjadi terhadap Rivaldi. Di arah tengah sudah melakukan tendangan bebas pada Tikar. Masih Tikar, tentu saja kepada Hamka. Melebar dia ke depan. Lagi. Oh, yang meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kembali kita saksikan boleh yang pengendalian pemain. Daniel Rako. Ini terjadi dalam penguasaan bola pemain kesebelasan. Ekstra hati dan berusaha dengan namun seperti kita saksikan masih belum satupun ada kemudian yang sangat berarti kali ini. Ronaldo membangun serangan dari arah sebelah kanan pertahanan dan nyerang masih Ronaldo umpan ke tengah arah kapten kesebelasan di sana. Sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera pertanda pemain dari Salobulo tidak masuk dalam posisi offside, hanya melahirkan tendangan bebas untuk Daniel Rako. Pemain belakang Daniel Rako atau kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas mengarah ke arah tengah bola. Ditambah dengan satu Edin Temanggia, namun bola kaki jatuh di kaki Yoga tadinya. Masih dalam penguasaan pemain Salobulo salah dalam memberikan laporan. Aldi, kontrol sejenak, umpan ke depan kepada umum 38 yang dituju ada Husnul Pratama di sana yang lagi mengganti posisi. Ini masih Husnul. Sayang sekali dapat dikembalikan oleh pemain Salobulo di kaki Yoga tadinya. Bangun serangan kali ini Nabil kerjasama dengan kapten kesebelasan. Lagi bola kandang, sudah berganti kita lihat dalam pengendalian bola para pemain ini. Tikar Daniel Rako kali ini membangun serangan dari arah tengah sekarang dikasih Tikar pada Hamka. Arah tengah sudah sudah kembali kepada Tikar. Masih Tikar menggiring bola dia ke belakang, ada Hamka. Masih Hamka umpan ke sayap, masuk dia dihalau oleh pemain belakang dari Salobulo. Dalam pengendalian bola dikasih Daniel Rako ini ke depan, ada Hamka. Umpan ke mulut gawang, salah satu pemain yang cukup rajin dari Daniel Rako ini berhadapan dengan dua pemain belakang yang tangguh. Ada Saleh membuang bola keluar lapangan, hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk Daniel Rako dari sektor sebelah kiri pertahanan Salobulo.
Ciko akan melakukan lemparan kepada siapa? Ciko akan memberi operan lewat lemparan ke dalam. Ancang-ancang Ciko di sana, jauh ke depan, dihalau oleh satu heading, namun jatuh kembali di kaki pemain-pemain Dangerako. Kembali ke Ciko, kali ini masih Ciko ke mulut gaya umpan, masih bisa dihalau oleh pemain-pemain, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk salah bola Pandi kepada siapa? Pandi Johan yang dia tuju atau Renaldi, lagi-lagi di heading meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Salabulo, kita mengarah masuk ke jantung pertahanan Dangerako. Pandi, kita lihat salah pengertian, ada Hamka, lebar Hamka ke tengah, kembali ke Hamka, umpan langsung ke depan, namun ada Saleh di sana, kemudian ada Yoga, kembali ke Saleh, masih Saleh kepada Pandi untuk mengenai Pandi, masih bisa dihalau. Dangerako membangun serangan dari kaki Andi, masih Andi mencoba untuk melewati dua pemain Surabaya di sana, ke bola berukuran ke belakang, ada Tukar, masih Tukar umpan ke sayap kiri, mengatur serangan pemain-pemain Dangerako ini di kaki Andi secara bola. Ada pelanggaran di sana, menentukan untuk Dangerako dari masuk lapangan pertahanan Salabulo dalam kedudukan untuk kosong-kosong kembali babak pertama pertandingan kedua, babak kedua untuk hari ke-20 ini. Kita nantikan siapa yang akan bertemu di babak final menghadapi Kelurahan Tokung yang sudah lolos setelah mengalahkan Surajaya 2-1 pada pertandingan pertama tadi. Tendangan bebas, ancang-ancang Tukar, Tribunan seperti yang terlihat baru saja tim kesebelasan dari Dangerako mencetak sebuah gol di gawang Kelurahan Salabulo. 1-0 sementara kalau belum kapten kesebelasan Renaldi. Angka Dangerako sementara unggul di kaki Angka sekarang 1-0 ke Dangerako pada Tukar ke belakang. Tukar melemparan, 3 pemain ada di sana, lemparan ke dalam untuk Dangerako di arah tengah. Bola, wasit, bola. Oh, sudah. Kita nantikan saja. Luar biasa tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Dangerako tadi menyebabkan kedudukan 1-0 untuk Dangerako. Masih panjang waktu untuk kedua kesebelasan di babak semifinal kedua ini. Yoga kali ini melebar dia pada Pandi, masih membawa bola, menggiring bola kontrol sejenak Pandi, umpan silang maksudnya masih bisa dikendalikan. Bagus sekali kerjasama untuk Pandi. Pancingnya sama dulu. Masuk. Pancing kodong. Si bau. Tendangan pojok. Masuk nanti dari sini dia. Tolong penonton jangan ada dekat-dekat yang gawang. Penonton saya harap jangan ada penonton yang ada dekat-dekat yang gawang. Tendangan pojok. Kita nantikan saja. Sudah melakukan tendangan. Bisa dihalau, bisa dihantar bola. Dua pemain dari berhasil. Masih bisa dikendalikan kembali oleh pemain-pemain dari Salabulo. Umpan Pandi ke depan. Luar biasa.
bola ke Selain sendiri. Bola itu bola. Melahirkan tendangan bebas untuk Salabulu. Siapakah pemain Salabulu akan bertindak sebagai keputusan untuk mengeksekusi tendangan bebas. Sementara kita lihat nomor punggung 19, apakah pemain nomor punggung 9 antara Johan dan Fandi ini. Kalau bola ganti 5 pemain dari Daniel Rako, bahkan 6 coba untuk memagari. Ancang-ancang Johan dan Fandi ada dekat-dekat bola. Masuk. Pemain dari Daniel Rako datangnya serangan dari Salabulu. Lagi-lagi kandas, bangun serangan kembali Salabulu. Lestari Yoga dihalau oleh pemain belakang, masih Yoga, namun bisa dikendalikan oleh kembali. Sayang tidak ada teman, masih tak bisa terjangkau oleh pemain Alfian ini. Lagi bola cukup kencang meninggalkan lapangan permainan, belum merupakan urusan. Pemimpin unggul sementara Kelurahan Banyerako. Mana pendukungnya Salabulu? Mana pendukungnya Banyerako? Sudah melakukan tendangan jauh ke depan. Pikar kali ini tetap sedang berusaha pemain ada pelanggaran, menguntungkan untuk Daniel Rako di area pertahanan mereka. Tendangan bebas Aldi, pemain dari Daniel Rako, berikan isyarat kepada teman-teman yang ada di depan pada siapa Aldi akan memberikan laporan lewat tendangan bebas jauh ke depan, disambut dengan satu heading oleh Yoga. Pemain Salabulu kembali mengarah ke pertahanan mereka. Namun kita lihat ada Saleh, ada Pandi, masih Pandi melewati salah satu pemain, kemudian berikan laporan pendek ke depan. Ada Nabil melewati dua pemain, lebar dia ke kanan berbahaya tentu saja, namun bola jatuh di kaki Tikar. Pemain dari Daniel Rako ke belakang, dia tadi kembali kepada Tikar, masih Tikar kontak. Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, di samping kiri kanan ini terlihat pohon-pohon karet yang sudah menjulang tinggi, Tribuners, sudah berumur, kirakan dari lebih dari 10 tahun ini umurnya, Tribuners. Sudah butuh diremajakan lagi. Ya, di sepanjang jalan ini tidak ada perumahan, Tribuners. Nah, ini cukup luas sekali. Hutan karet milik Balam Besi Real Estate Lonsum. Ya, kalau di Kabupaten Bulukumba ada perkebunan lonsum yang cukup luas, sekitar 5.000 hektar, Tribuners. Salah satunya berada di wilayah ini. Kita akan melihat lebih jauh keindahan dari pohon-pohon hutan karet ini yang ada di Jalan Poros Tanete ke Kecamatan Kajang. Ini masih lokasinya berada di Kecamatan Bulukumba. Ya, ini sudah tidak terlalu produktif lagi karena sudah berumur, terima kasih. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hari ini pihak BPN akan turun juga melakukan pengukuran kebun karet milik PT Lonsum untuk hari ini.
saling mengklaim antara masyarakat dengan warga, masyarakat dengan PT Lonsum maksud saya, antara lahan yang dimiliki PT Lonsum dan diklaim oleh masyarakat. Ya, kita akan jalan-jalan lagi ke arah Kecamatan Kajang sampai kita lihat wilayah perkebunan ini sepanjang jalan. Terima kasih. Biasanya di tempat ini banyak dikunjungi oleh warga yang melakukan jogging di sore hari maupun di pagi hari. Paling ramai di akhir pekan Tribuners. Ya, kebun karet yang terbesar, hutan karet yang terbesar di Sulawesi Selatan ada di sini. Cuaca di daerah ini sedikit
Desa Bonto Minasa. Batasannya tadi Desa Jejolo di sebelah. Oke, Tribuners, demikian laporan kami dari Poros Tanete Kajang. Katedral Makassar percantik diri sambut 2000 umat Katolik. Untuk informasi lebih lengkapnya, laporan dari jurnalis Tribun Timur ada rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, rekan Faki boleh disampaikan mungkin tujuan dari renovasi Katedral Makassar seperti yang terjadi saat ini dalam rangka apa? Katedral Makassar, salah satu rumah ibadah legendaris yang berada di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, kini sedang dalam tahap renovasi. Katedral Makassar saat ini dalam tahap perluasan untuk bangunan agar bisa menampung lebih banyak jamaah untuk beribadah setiap pekannya. Sekretaris Pastor Pelekolin menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi menyasar 30% dari bangunan Katedral Makassar saat ini. Kenapa hanya 30%? Pelekolin menjelaskan bahwa Katedral Makassar ini masuk dalam salah satu cagar budaya sehingga sesuai aturan 70% dari badan bangunan masih harus dijaga keasliannya. Maka dari itu untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dilakukan perluasan terhadap 30% badan bangunan. Nah, ini menyasar bagian belakang sehingga tampak depan dari Katedral Makassar ini tidak berubah. Pintu utama dengan ornamen kaca yang berada di atasnya ini masih dipertahankan keasliannya. Begitu juga dengan menara yang berada tepat di depan Katedral Makassar masih tidak tersentuh proses renovasi. Namun bagian dalam dari Katedral Makassar ini sudah dilakukan renovasi. Begitu juga terhadap sisi sayap kanan dan kiri dari Katedral Makassar ini. Hingga saat ini di awal Agustus 2024, progres renovasi sudah mencapai 50% dan ditargetkan bisa selesai sebelum Natal pada Desember 2024 mendatang. Dan proses renovasi masih terus berjalan hingga saat ini. Riuh-riuh pengerjaan dari renovasi juga masih berlangsung pagi hingga sore hari. Kalau kita lihat puluhan dari tukang juga masih melakukan proses renovasi yang berfokus pada bagian dalam dari Katedral Makassar. Dan nantinya mungkin ada perubahan-perubahan mayor pada konstruksi bangunan dari Katedral Makassar. Salah satunya yang unik yakni dengan ditambahnya ada menara tepat di tengah dari bangunan Katedral Makassar ini. Pelekolin menjelaskan salah satu ciri khas dari gereja Katolik ialah adanya menara pada tengah dari katedral, dan dulunya memang sudah dirancang untuk adanya menara pada konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Namun pada saat zaman lampau memang masih belum diketahui mungkin cara pengerjaan bagaimana ada menara di tengah-tengah bangunan. Maka dari itu menara dibangun tepat di depan seperti yang terlihat dari Jalan Era Kartini. Kalau warga Makassar melintas itu terlihat ada menara jelas pada Katedral Makassar. Nah, nantinya ada tambahan menara lagi di bagian konstruksi tengah dari Katedral Makassar. Dan untuk sementara waktu, karena proses renovasi sedang berjalan, seluruh aktivitas jemaah dari Katedral Makassar yang ingin melakukan ibadah baik itu akhir pekan maupun ibadah harian dilakukan di bagian basement. Di bagian basement sudah disulap oleh para pengurus untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu sembari proses renovasi sedang berjalan. Seperti itu, rekan Pio. Ya, baik, rekan Faki tadi disampaikan juga bahwa memang untuk proses atau tahapan dari pembenahan ini itu baru 30% karena mengingat lokasi atau Katedral Makassar sendiri merupakan cagar budaya. Lantas mungkin seperti yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Makassar,
ketika hendak mungkin berlalu lalang atau melintasi jalan RA Kartini tadi seperti disampaikan, itu memang sering atau menjadi pertanyaan kenapa prosesnya bisa begitu lama, dan hal ini sudah terjawab. Lantas mungkin untuk pendirian menara tambahan itu mungkin dengan tujuan atau maksud seperti apa? Rekan Fakih, adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, informasi yang dihimpun memang karakteristik yang membedakan antara gereja untuk umat Katolik dan Protestan itu ada pada letak menara gitu. Nah, dijelaskan oleh Pelekolin bahwa untuk letak menara bagi gereja umat Katolik itu sebenarnya berada di tengah dari konstruksi bangunan, dan itu menjadi patokan biasanya ciri-ciri dari gereja Katolik, dan itu berlaku bahkan hanya di Makassar, mungkin di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, itu yang dulu pada konstruksi awal itu kan dibangun tahun 1989, lalu selesai konstruksi di 1900, lalu ada proses renovasi di 1939. Nah, sebenarnya gambar awal dari Katedral Makassar itu memang menempatkan menara pada bagian tengah, di pucuk tengah dari bangunan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan di zaman dulu, maka tukang-tukang di Makassar ini belum bisa mengetahui cara membangun menara tepat di tengah dari bangunan. Nah, maka dari itu, di masa lampau dibangunlah menara tepat di depan pintu dari katedral. Ya, itu kelihatan ketika teman-teman melintas di jalan RA Kartini itu kelihatan jelas itu menaranya. Nah, karena saat ini konstruksi untuk membangun menara di tengah katedral itu sudah diketahui, nah sudah ada kemajuan teknologi, maka dari itu saat ini proses renovasi juga menyasar untuk pembangunan menara tepat di tengah dari gereja Katedral Makassar seperti itu. Ya, baik. Rekan Fakih, mungkin tadi juga sejalan yang disampaikan rekan Fakih bahwa menyangkut jumlah jemaat yang beribadah, mungkin boleh disampaikan biasanya di waktu-waktu hari apa? Apakah mungkin khusus di weekend saja atau mungkin di weekdays juga ada prosesi ibadah, dan juga mungkin biasanya dihadiri oleh berapa jemaat? Ya, untuk jemaah sendiri sejak dibangun tahun 1989 ya, dan selesai konstruksi awal di 1900, Katedral Makassar ini sebenarnya hanya bisa memuat 200 jemaah saat itu. Nah, berkembangnya zaman, kemudian berkembang waktu, umat Katolik kemudian meningkat di Kota Makassar, apalagi Katedral Makassar ini membawahi beberapa wilayah ya, sebagai pusat, yaitu di Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara. Nah, akhirnya jemaah yang semakin banyak dilakukan renovasi kembali di 1939 sampai akhirnya bertambah tuh menjadi 700 jemaah. Di konstruksi 1939 ditambah bagian sayap kiri dan kanan untuk menampung jemaah lebih banyak. Hingga akhirnya ada 700 jemaah. Nah, kemudian di 2019 pembicaraan mengenai renovasi untuk menambah kapasitas dari Katedral Makassar dimulai, lalu dilakukan kajian-kajian hingga akhirnya 2023 resmi dimulai proses renovasi agar bisa mencakup 2000 jemaah di Katedral Makassar ini. Untuk ibadah sendiri memang ada beberapa waktu ya. Untuk setiap harinya memang disampaikan oleh Pelekoli Sekretaris Pastor itu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah untuk memanjatkan doa. Nah, ibadah harian itu biasanya ada sekitar jam 6 pagi itu, lalu biasanya juga di waktu-waktu istirahat kerja sekitar jam 12 ataupun biasa juga di malam hari, banyak umat Katolik yang datang untuk sekedar berdoa, berserah diri di Katedral Makassar, dan itu berlangsung setiap hari. Untuk misa pekan itu biasanya memang berlangsung di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Untuk misa di hari Sabtu itu, informasi yang dihimpun itu tersedia sekitar pukul 18.30 WITA. Nah, untuk hari Minggu ada dibagi beberapa sesi karena tadi adanya keterbatasan jumlah dari kapasitas Katedral Makassar, maka dibagi beberapa sesi. Ada sesi pagi itu pukul 6.30 sesi pertama, lalu 8.30 pagi sesi kedua, lalu ada 10.30 itu misa khusus untuk mengantar berbahasa Inggris biasanya. Lalu ada misa sekitar pukul 4.30 serta 6.30 malam lagi. Dan itu berlangsung setiap pekannya, dan itu yang menjadi jadwal rutin. Selain itu memang ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah disusun oleh para pengurus dari Katedral Makassar untuk menghimpun mungkin jemaah-jemaah pada kajian-kajian tertentu seperti itu, rekan Tio.
Baik, itu tadi untuk waktu atau mungkin juga dari segi intensitas jemaat, juga dari segi kuantitas juga jemaat yang hadir, dan juga bagaimana jadwal-jadwal yang hadir di Katedral Makassar. Lantas mungkin terkait ikon dari Gereja Katolik, pastinya ada patung hadir juga patung Bunda Maria. Kalau di Katedral Makassar sendiri hadirnya tepatnya di bagian mana, dan juga pemaknaannya seperti apa, boleh disampaikan mungkin bagi Tribuners? Ya, kalau kita melihat konstruksi dari Katedral Makassar, ketika masuk ke ruang utama, itu kita melihat di bagian menara depan itu memang tampak adanya patung Yesus Kristus yang memang dipajang oleh sekretariat dari Katedral Makassar. Nah, sementara itu kalau kita melihat konstruksi di bagian dalam, sewaktu Tribun Timur berkunjung ke ruang beribadah, ada banyak ornamen-ornamen yang menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus, dan itu juga yang dijelaskan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, adanya ornamen-ornamen yang patung-patung yang terpajang di dinding-dinding dari Katedral Makassar itu sendiri. Di ruang ibadah itu, di bagian tepian dinding sisi kiri, kanan, dan belakang, ada 14 ornamen patung yang dipajang secara khusus nih. Jadi 14 ini menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus, ya, dari pengumatan sampai wafatnya Yesus Kristus, dan itu disusun beriringan 14 buah, dan itu semua menceritakan sejarah tentang Yesus Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Pele Pauline bahwa ornamen patung ini sudah ada sejak berdirinya dari katedral ini, artinya sudah ratusan tahun ornamen ini berada di katedral, dan itu menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus hingga wafat. Selain itu memang ada patung-patung lainnya, seperti juga patung Bunda Maria yang ada di bagian sisi kiri dari katedral. Nah, biasanya kalau jemaah itu katanya kalau harian, kadang-kadang jemaah yang ingin berdoa di sela-sela waktu kerja, kata Pele Pauline datang lalu berdoa di depan patung Bunda Maria. Pele Pauline menjelaskan sendiri bahwa pemaknaan dari berdoa di depan patung Bunda Maria ini sebagai Bunda Maria dilihat sebagai perantara untuk pengantar doa-doa dari warga ataupun umat Katolik yang nantinya untuk disampaikan agar bisa dikabulkan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pastor Pele Pauline kepada Tribun Timur, yang coba melihat-lihat bagaimana kondisi dari Katedral Makassar dan mengulik sejarah dari Katedral Makassar, seperti itu. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung Tribuners juga bisa belajar secara singkat bagaimana sejarah dari bangunan Katedral Makassar. Terkait bangunan baru nanti yang maksudnya prosesnya hingga saat ini masih 30%, tentunya ada harapan yang disampaikan dari Sekretaris Pastor Pele Pauline. Seperti apa yang disampaikan kepada pihak Tribun Timur terkait pembangunan dan juga renovasi Katedral Makassar, rekan Fakih? Ya, Pele Pauline berharap bahwa pembangunan katedral yang memang saat ini hanya menyasar 30% bangunan dan progresnya di angka 50%, ini diharapkan bisa selesai pada saat sebelum Natal, sehingga ketika Natal nanti umat Katolik bisa menjalani ibadah dengan kondisi katedral yang sudah bangunan baru, kemudian sudah nyaman digunakan untuk beribadah dan bisa menyambut ribuan jemaah Katolik lainnya. Dan tentu dirinya juga mengharapkan bahwa nantinya ketika gereja ini telah selesai pembangunan, Katedral Makassar, proses renovasinya setelah selesai, maka masyarakat umat Katolik, baik itu yang berada di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan, bisa datang ketika berada di Makassar, datang untuk beribadah dan ikut meramaikan setiap aktivitas-aktivitas dari Katedral Makassar, seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di hari ini, juga pernyataan dari Pele Pauline selaku Sekretaris Pastor, dan berikut laporannya. Selamat menyaksikan. Ini model pertama. Ya. Ini tahun 1900, jadi selesai tahun 1900. Kemudian 1937 itu gereja kapasitasnya sudah cukup lah, sehingga ditambah sayapnya. Dan ditaruh menara di depannya.
Ini bentuk asli ini di tengah. Oh, yang di tengah Pak ya? Kemudian buat renovasi kan dari awalnya. Nah, ini bagian dalamnya. Renovasi awalnya nih. Habis itu direnovasi jadi seperti ini. Yang ini yang sekarang ya Pak ya? Nah, ini bagian dalamnya. Ya, ya. Ini udah berapa kali renovasi? Ini kedua. Kedua kalinya. Habis itu ini dipakai sampai tahun 2019. Itu mulai ada wacana bahwa akan direnovasi karena sudah tidak cukup lagi kapasitasnya. Iya. Jadi ini dana awalnya, dana dalamnya gereja. Jadi sampai tahun 2023 itu. Jadi setelah itu dipotong 30%. Iya. Dikasih silang. Iya. Jadi, ya seperti ini gereja ini. Ini yang baru. Terus dipotong ini 30%. Sehingga nanti dia jadi. Ini model yang baru ya Pak ya? Iya, iya. Ini gereja lamanya, ini yang baru. Itu wah dulu kapasitasnya berapa sih, dan mau sekarang ini rencananya kapasitas berapa? Paling awal itu kapasitasnya 200 jemaah. Setelah renovasi 1939 itu dia 700. Ya. Nah nanti ini itu sekitar 2000. Bisa sampai 2000 jemaah. Iya, ya. Berarti memang tiap tahunnya ada selalu pertemuan jemaah Pak ya? Nah, tidak setiap tahun, tapi setiap minggu itu yang datang ke gereja di sini itu mungkin sekitar 2000 orang. Siap-siap. Sekarang progresnya Pak mungkin bisa dijelaskan? Progres apanya itu? Progres pembangunan. Ya mungkin 50%. Ya. Targetnya selesai di tahun ini Pak? Bisa rencananya tahun ini Pak. Tapi sementara pembangunan ini masih tetap dipakai ya Pak atau gimana? Untuk ibadah? Iya. Jadi sebelum kita bongkar gereja, bahwa pembangunan ini ada bikin basement. Iya. Nah, sehingga kita bikin ibadah di bawah basement. Oh, berarti sudah ada basement sebelum dibangun ya Pak ya? Jadi kita bangun dulu. Ya. Sebagai fondasinya, terus ada basementnya, terus setelah jadi terus naik dibongkar gereja pindah ke bawah. Siap. Iya. Nah, ditambah yang kampus. Bagian. Habis itu mulai tahun 2019 dikerjakan, dan 2023 itu mulai dibongkar dan disambung. Belakang sudah dikerja. Ya. Tapi proses penggabungannya ini mulai dari tahun 2023 baru mulai digabung Pak. Sampai akhirnya dikerja lagi tahun ini. Jadi waktu kami bangun tahun 2019 itu, ya. Sebelum COVID itu kita sudah bikin basementnya. Ya. Tapi kita masih ibadah di gereja sini, kan Iya. belum dibongkar kok. Iya. Habis itu dikasih naik temboknya kiri kanan. Nah, tahun 2000 kan karena ada COVID jadi Iya. pengerjaan. Nah, mulai tahun 2023 dibongkar mini gereja. Iya. Kami pindah di bawah basement untuk beribadah. Tahun waktu kita meminta rekomendasi dan cagar budaya untuk renovasi ini, mereka sarankan potong 30% yang sana dan 70%-nya harus tetap seperti itu. Nah, termasuk tampak depan ini. Jadi ini tidak boleh diganti. Ini tidak boleh diganti.
kasih rekomendasi apa-apa yang bisa kami ubah. Protestan Iya. Emmanuel yang ada menara depannya. Oh, gereja Kristen Emmanuel itu yang ditiru. Tapi direnovasi. Iya. Kan sebelumnya tadi itu, nah Iya. harusnya direnovasi jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini, Pak. Tapi karena dia itu kesulitan menaruh menara setengah sini. Iya. Sehingga mereka pasang saya daripada saya masuk ke sini, pasang di depan. Sedangkan di sini kan gereja Katolik itu menaranya selalu di atas atau di samping. Biar berjalan ada di depan. Nah itu kalau biasanya dikasih arsitektur bangunan yang di sini kita gereja Protestan. Biasanya kalau Katolik di tengah atau kiri kanan. Seperti yang kita bikin yang baru. Oh, tapi karena keterbatasan mungkin pengetahuan dulu Pak ya untuk membangun di tengah ya. Jadi harusnya seperti itu. Oh, harusnya seperti ini. Tengah atau di Jadi setiap 1 jam misa itu 1 jam ibadah. Di sini. Oh, sampai di luar sini. Ya, sudah tidak muat lagi jalan. Iya. Jadi orang kalau ini, apalagi kalau Natal, iya. Itu karena ini adalah gereja pusat tempat uskup itu memimpin gereja Katolik setempat sini. Iya. Dia punya gereja ini dia di sini. Jadi umat yang semacam perantau atau pelancong gitu, mereka pasti datang ke sini. Jadi kalau Natal itu sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Nah, sedangkan kapasitasnya cuma 700. Iya. Makanya yang lain itu di luar. Berarti banyak juga Pak dari daerah lain yang ke sini. Jadi umpamanya dia kan liburan Natal. Iya. Nah, dia datang ke Makassar, dia sekalian pergi gereja datang ke sini. Atau orang yang mudik. Nah, umat atau orang yang karena katedral ini tempatnya strategis dilewati oleh jalur transportasi. Iya, betul. Nah, orang dari atas daripada di gereja sini ini naik PPT langsung depan katedral. Nah, makanya orang banyak di sini. Iya. Sehingga kalau Natal itu bisa sampai 3.000 orang. Bisa sampai 300 sampai 500 sampai 700 orang. Nah, dulu kami sempat membangun dibangun. Waktu COVID itu sudah jadi. Tapi dulu ini aulanya ini difungsikan apa nih? Nah, maksudnya waktu dibuat 2019 memang untuk apa untuk dibuat? persiapan itu. Oh, persiapan renovasi di atas. Makanya dibuat. Ya, tapi fungsi berikutnya nanti akan jadi aula. Aula. Ya. Jadi waktu dibangun itu ini Ya. secara kosong ini. Iya. Nah, kita bangun habis dengan fungsi bahwa kita bangun ini nanti kalau gereja kita direnovasi kita masih bisa ibadah di sini. Iya. Tapi fungsi berikutnya adalah ini adalah tempat untuk aula, pertemuan, pembelajaran gitu. Ini salah satu barang yang dari gereja asli. Ya. Ini dikirim dari Belanda, tapi pembuatan ini dari Prancis. Berarti dikirim Belanda, pembuatan di Prancis. Ya, dibikin di Prancis, dikirim di Belanda. Jadi ini ada 2 bersaudara orang Prancis yang bikin. Habis itu pastor Belanda bawa ke Indonesia. Ya. Nanti bisa foto, tapi tidak boleh di atas. Siap. Ada ceritanya, cerita besar bersambung seperti kayak komik begitu. Iya. Jadi ini kayak macam mural yang ada ceritanya. Berarti ke-14 ini semua mengandung cerita masing-masing yang bersambung, Pak ya? Bersambung. Jadi ini ceritanya ini tentang prosesi Yesus waktu diumati sampai dia wafat di sana sampai yang sana. Oh, jadi harus disusun berurutan nih, Pak? Ya. Jadi seperti di atas itu ada tertulis nomornya. Iya. Jadi itu ada perhatian. Itu dia kalau kita ke Yerusalem tempat di sudut-sudut spot itu ada seperti ini. Oh, di sini dia dulu ketemu mamanya. Oh, di sini dia dulu ditolong oleh Simon dari Kirene.
Nah, di Yerusalem sana ada Iya. seperti ini. Oh, berarti ada di Yerusalem pun ada yang seperti ini. Kan dulu di kota Yerusalem kan Yesus lewat situ. Ya. Nah, di situ ada dibikin bahkan dikasih jadi gereja. Jadi setiap tempat itu, jadi kalau orang-orang Katolik pergi bersiarah, mereka akan pergi ikuti seperti ini di Yerusalem. Jadi nama gereja di sini tuh ini. Oh, nama gereja. Ya, gerejanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hati Yesus yang Maha Kudus. Gereja. Jadi semacam dia punya pelindungnya ini. Maksudnya semangat gereja kami ini mengikuti ini. Umpamanya ada di gereja di sana Santo Yosef. Nah, berarti gereja itu mengikuti semangat Santo Yosef. Di setiap gereja Katolik itu ada pelindungnya masing-masing. Sama berarti yang di sini juga, Pak. Kalau itu gereja Immanuel, itu gereja Protestan. Oh, Protestan. Beda. Beda ya. Kalau gereja Katolik itu kita punya beginian, nah, sedangkan di gereja Protestan mereka tidak punya patung, kayak gini gambar kagak. Berarti nama aslinya gereja ini yang ini, Pak ya? Ya, masih sampai dipakai sekarang. Ini dari awal berdiri. Waktu diresmikan gereja ini sudah. Jadi setiap gereja Katolik kalau dibangun pasti dikasih nama. Iya. Dan waktu diresmikan dikasih nama. Oh, ini gereja hati Yesus yang Maha Kudus. Oh, ya di Jalan Letimojo itu Santo Yosef dikasih nama. Dari namanya dari awal sama. Tapi masyarakat awam kenalnya biasanya katedral. Katedral itu adalah gelar untuk gereja seperti Masjid Al-Markas. Iya. Nah, dia kan disebut namanya atau Masjid Raya. Ada unsur lebih tinggi daripada masjid lain. Iya. Gitu. Nah, seperti ini. Katedral itu artinya dia pusat untuk gereja Katolik beberapa di wilayah ini lagi. Nah, jadi katedral itu dari bahasa Latin dia punya arti adalah kursi atau kedudukan. Nah, di katedral itu ada uskup. Jadi dia uskup itu ini. Jadi dia ada tempat duduknya. Nah, ini seperti setiap katedral. Jadi umpamanya di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi itu cuma ada 2 katedral. Di mana? Satu di Manado, satu di Makassar. Nah, jadi karena cuma ada 2 uskup di sini. Jadi dia satu yang pimpin wilayah Manado, satu yang pimpin di wilayah Makassar yang ini. Nah, mereka ini yang punya kuasa untuk mengajar agama Katolik. Jadi mereka itu dalam istilah gereja Katolik magisterium, artinya mereka punya kuasa untuk, dan mereka yang berkuasa untuk mengajarkan pengajaran agama. Nah, seperti dia yang kasih keluar semacam ajaran agama atau pemahaman baru, itu mereka yang punya kuasa. Jadi selain mereka ini, selain uskup, tidak ada orang yang bisa mengajar ajaran baru, kecuali uskup sudah umpamanya delegasikan. Jadi pastor-pastor itu mereka itu setia kepada pastor uskup. Uskup, ya. Semacam paus itu juga seorang uskup. Dia uskup Roma. Nah, gitu. Nah, dia akan memimpin lagi para uskup. Nah, tapi kuasa mengajar itu para uskup. Berarti kalau didelegasikan ke pastornya, Nah, dia kalau mengajar sesuatu ya harus sesuai yang uskup ajar. Sesuai dengan gereja. Uskup itu gimana Pak? Mungkin apakah dia dipilih atau dia? Ya, dipilih. Nah, dipilih dari Roma. Jadi waktu Yesus dulu, zaman Yesus, dia punya murid 12. Iya. Nah, itulah uskup pertama. 12 orang itu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang pergi dan mengajarkan semua orang. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka ber-12 ini untuk mengajar orang-orang. Nah, setelah itu 12 orang ini itu menjadi uskup. Nah, paus pertama itu sebagai pemimpin para rasul, para murid-murid Yesus ini. Nah, itu adalah Santo Petrus dan dia jadi paus pertama. Nah, dia juga seorang uskup karena pemimpin para uskup itu disebut paus. Nah, sampai sekarang waktu zaman para murid mereka meninggal, nah
Nah, itu dipilih berdasarkan ada dewannya lagi. Nah, seperti itu sampai sekarang. Sampai kalau umpamanya ada uskup, kami ini kan sudah mengundurkan diri. Iya. Dia sudah mengundurkan diri, Iya. sudah ada penggantinya. Nah, sebelum dia mengundurkan diri atau dia wafat, dia sudah tulis rekomendasikan namanya. Mas, oh ini pengganti saya nanti ya. Habis itu nanti 50% rekomendasinya dia, 50% nanti berdasarkan semacam sekolahnya apa, bagaimana sikapnya dia. Ya, itu semua dinilai di Dewan Uskup Dinilai itu. di situ, dikirim ke belakang, ke Roma. Nanti Roma umpamanya kita tidak ada uskup ini, meninggal ini atau dia sakit. Nanti uskup itu yang Roma akan menentukan, oh ini. Nah, nanti dia kirim surat. Nah, kami dari Roma mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Berarti sampai sekarang dikirim ke Roma Pak sudah. Ya, jadi uskup itu tidak dipilih umat. Iya. Tapi ada dewan di Roma ya? Ya, paus yang mengeluarkan surat untuk mengangkatkan disebut bula. Iya. Jadi surat pengangkatan disebut bula, nanti itu dikirim dan dibacakan di gereja. Umpamanya di sini dibacakan bahwa tanggal sekian atas nama paus Vatikan mengangkat pastor ini menjadi seorang uskup. Sekarang kan sudah berapa Pak uskup di Makassar sejak berdirinya? Uskup ini sekarang sudah 5. Nanti uskup berikutnya itu yang ke-5, ke-6. Oh, berarti yang ini yang dari 92 ini yang sudah ya, ini dari ini sampai ini sekarang. Ini yang baru mengundurkan diri Pak ya? Ya, ini sudah diproses, sudah ada penggantinya. Tingkatkan partisipasi pemilu, KPU Kabupaten Bone sasar 400 pemilih pemula di SMA 13. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat petang rekan Wahda. Selamat petang, rekan Wahda, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, rekan Wahda bisa mendengar suara saya? Baik, suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, rekan. Ya, baik. Boleh disampaikan kegiatan atau tujuan dari kegiatan hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bone seperti apa? Ya, KPU Kabupaten Bone melaksanakan KPU Go to School yang rencananya akan dilakukan di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Tujuannya yakni mereka meningkatkan partisipasi pemilu, khususnya pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, yang dimana nantinya mereka akan pertama kali menyalurkan hak suara mereka pada 27 November mendatang ke Tokyo. Baik, untuk sosialisasi dan simulasi ini apakah mungkin baru pertama kali dilakukan di SMA Negeri 13? Nah, dari informasi yang kami peroleh, sekolah SMA 13 ini merupakan sekolah pertama yang didatangi oleh KPU Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Sebanyak 400 pemilih pemula yang terdaftar di SMA 13 Bone yang akan dijadwalkan melakukan penyaluran hak suara mereka pada 27 November mendatang. Baik, selain dari KPU Kabupaten Bone sendiri, mungkin ada siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi hari ini? Dari informasi yang kami peroleh, selain pihak KPU sendiri, juga terlibat mahasiswa KKN tematik dari Universitas di Hasanuddin Makassar yang juga diikutsertakan untuk mensosialisasikan partisipasi pemilu di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, adakah mungkin penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Bone sendiri mengenai pentingnya edukasi pemilih pemula maksud saya? Ya, pihak Komisioner KPU yakni Abdul Aziz menyampaikan bahwa partisipasi pemilu ini sangat diperlukan untuk generasi muda, khususnya Gen Z, karena mereka ini pertama kali akan menyalurkan hak suara mereka di bilik, sehingga sosialisasi untuk pemilih pemula ini sangat diperlukan di Kabupaten Bone, dan rencananya Komisioner KPU Kabupaten Bone akan melaksanakan
sosialisasi pemilih pemula ini di 5 sekolah yang mewakili 5 dapil yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk pemilihan lokasi perdana hari ini, terutama di SMA Negeri 13 sendiri, apakah mungkin ada yang disampaikan oleh KPU Bone, mengapa SMA Negeri 13 Bone yang dipilih menjadi lokasi pertama? Ya, dari informasi yang kami peroleh, SMA 13 dipilih menjadi lokasi pertama karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah mereka lakukan rapat internal dari pihak KPU sendiri, di mana mereka memasukkan semua data-data di mana siswa yang paling banyak pemilih pemulanya di kota Watampone, sehingga setelah didata di SMA 13 inilah pemilih pemula yang paling banyak untuk Kabupaten Bone yang ada di wilayah kota Watampone, rekan. Baik, berarti setelah dengan adanya sosialisasi di SMA Negeri 13 Bone, langkah selanjutnya ke sekolah mana lagi? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, mereka akan melakukan sosialisasi lagi di 4 sekolah yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum disebutkan di mana saja sekolah-sekolah yang akan dilakukan sosialisasi tersebut, karena pihak KPU sementara masih mendata ataupun melakukan rapat internal di pihak KPU sendiri untuk menentukan 4 sekolah yang mewakili semua cabang sekolah yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, rekan Wahda mungkin boleh lebih detailkan lagi terkait sosialisasi dan simulasi di SMA Negeri 13 Kabupaten Bone sendiri. Mungkin ada rangkaian atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, dari pantauan kami di lapangan, sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bone mengumpulkan dari 400 siswa itu akan dikumpulkan sekitar 90 siswa perwakilan dari masing-masing kelas untuk melakukan yang dilakukan sosialisasi tersebut. Kemudian nantinya dari bantuan kami di lokasi, mereka akan diarahkan menuju lapangan dan dibuatkan seperti simulasi pada saat pemilihan langsung di TPS, sehingga mereka akan melakukan pemilihan langsung dan mereka akan merasakan aurofobia bagaimana sebenarnya memilih calon kepala daerah di Kabupaten Bone. Dan yang paling terakhir itu mereka akan dicelupkan tinta sebagai tanda bukti bahwa mereka telah menyalurkan hak suara mereka di balik kotak suara, rekan Vio. Baik, kami juga mendapat informasi mengenai nantinya akan diadakan salah satu kegiatan yaitu debat antar pelajar. Apakah benar demikian, ada hal tersebut yang akan direalisasikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rencananya debat pelajar ini juga nanti akan mewakili seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bone, yakni perwakilan yang dimana perwakilannya nanti yang 5 sekolah ini nantinya yang akan mengikuti yang didatangi oleh pihak KPU Kabupaten Bone, yakni KPU Gutuskul yang akan mewakili sekolah-sekolah tersebut untuk bertanding di Kabupaten Bone. Dan yang dimana pada pemenangnya nanti yang di Kabupaten Bone akan diikut sertakan pada lomba debat pelajar yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Rekan Vio. Ya, baik, terima kasih rekan Wahda atas informasinya dari Kabupaten Bone. Kami senantiasa menunggu update terbaru yang terjadi di Kabupaten Bone. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Bone, Abdul Aziz. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ahmad Nur Arsyam. Karena hari ini kami dari SMA 13 Bone ditunjuk oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan simulasi dan pembelajaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Tadi di pagi hari oleh Komisioner KPU telah dilaksanakan sosialisasi tentang cara-cara pelaksanaan daripada pemilihan itu sendiri. Kelas 12 IPA 1. Sebuah kebanggaan dari saya selaku kepala sekolah mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ahmad Nur Arsyam,
Dan insya Allah kegiatan yang sama ini akan dilaksanakan oleh KPU di beberapa sekolah. Kalau tidak salah tadi ada 5 sekolah yang direncanakan untuk kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini menjadi penting sebagai pembelajaran kepada pemilih-pemilih mula bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H. Dan mereka diharapkan juga mensosialisasikan kepada keluarganya, kepada temannya, kepada tetangganya, bagaimana cara menggunakan hak suaranya dengan benar pada saatnya nanti. Itu. Alhamdulillah hari ini di SMA 13 ada banyak kegiatan yang terlaksana. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SMA 13 juga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Bone. Beliau akan melihat secara langsung terhadap penyelenggaraan atas program-program prioritas Bapak PJ Gubernur di sekolah, termasuk S3, sedekah 1000 sehari, sosial berdoa, dan seterusnya. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlah siswa yang jadi jumlah potensi pemilih ini? Yang pasti kalau untuk siswa yang potensi melakukan pemilih ini pada umumnya di kelas 12. Kelas 12 itu sudah 17, kurang lebih 400-an. Tambah dengan kelas 11 kurang lebih 20 orang sudah kami data. Alhamdulillah kami juga baru memang memanggil instansi Capil untuk melakukan pendataan perekaman EKTP elektronik. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah mereka datang. Berapa disasar? Sudah selesai ya. Berapa kemarin disasar? Yang disasar kurang lebih 100 yang disasar di sini. Berarti sudah banyak yang memiliki KTP ini? Ya sudah banyak. Pak yang ikut simulasi hari ini ada berapa orang? Dari 400 simulasi yang ikut hari ini sesuai dengan permintaan dari Komisioner KPU, dia minta 90 orang. 90 orang. Dan kami hadirkan 3 kelas di sini untuk kegiatan ini. Jadi saya kira cukup karena saya masih harus teruskan kegiatan saya di Sabdi Pasar. Ada ruangan dengan Pak Sabdi. Bisa kita ke sana. Oh iya. Ada penyerang. Wah. Ya, bisa dijelaskan ini yang sosialisasi di KPU untuk SMA tingkat SMA. Ya, program ini kita lakukan itu di sekolah-sekolah dengan nama KPU Koto School. Untuk kemudian ini menjadi sebagai sebuah ajang sosialisasi KPU Kabupaten Bone untuk yang menyasar anak-anak pemilih pemula sekolah. Dan ini kita rencanakan ini di 5 sekolah nanti di Kabupaten Bone. Tujuannya satu itu untuk mengedukasi pemilih pemula agar kemudian bisa menjadi lebih bijak, agar menjadi pemilih yang cerdas, agar kemudian ke depan mereka bisa hasil pilihan mereka lebih memilih pemimpin yang berkualitas untuk pemimpin Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Tadi kan disebutkan 5 sekolah, Kak. Bisa dijelaskan itu Kak, sekolah-sekolah mana saja nih? Ya kami rencana ini kan adalah sekolah pertama. Kami merencana itu melakukan di semua wilayah. Ada di utara, tentu kemudian nanti kita akan melakukan rakor terlebih dahulu untuk penentuan sekolahnya. Yang jelas dari 5 sekolah itu baru ini yang kita tentukan. Nanti kemudian kita akan pelajari lagi sekolah mana yang kemudian akan kita sasar. Karena sebelum-sebelumnya kan pernah kita masuk KPU Koto School pada zaman pemilih juga pernah. Tentu kita mencari sekolah yang memang belum pernah tersentuh sama sekali di program KPU Koto School ini. Maksudnya tiap dapil ini ada perwakilan satu sekolah? Ya, setiap nanti dapil ada perwakilan, misalnya di utara di dapil 5, walaupun yang di pilkada sudah tidak ada dapil, tapi dalam merencanakan kegiatan sosialisasi kita tetap berbasis di situ. Jadi, setiap wilayah ada perwakilan nanti sekolah. Untuk perwakilan ini apakah memang ada juga perwakilan sekolah lain yang mungkin digabung atau bagaimana? Atau memang cuma satu sekolah stop saja? Nanti kita satu sekolah. Kalau satu sekolah, nanti kemudian akan kita buat program yang lain. Sebenarnya nanti ini juga sekaligus juga untuk menyukseskan kegiatan debat antar pelajar. Jadi nanti kemungkinan bahwa sekolah-sekolah nanti akan menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang kemudian nanti akan masuk di perempat final. Terus mungkin dijelaskan juga sedikit untuk simulasinya hari ini seperti apa mungkin anak-anaknya akan ya, adik-adik hari ini akan merasakan bagaimana suasana ketika di TPS nanti. Sehingga kemudian mulai dari mereka ada para visi misi kandidat, lalu kemudian sampai di tahapan pencoblosan, mereka akan diperkenalkan dengan KPPS 1 misalnya sampai ada di ujungnya adalah mencelupkan tinta di jari kelingking. Artinya simulasi full Kak disampaikan. Simulasi full.
Cuma tidak ada perhitungan. Kita hanya pada persoalan pemungutan suara saja. Tidak sampai pada perhitungan. Terus terakhir, ini kan mereka ini masih kalangan pemilih pemuda. Artinya mereka ini istilahnya belum melek di politik. Artinya belum tahu juga yang mana mereka harus. Nah, sebenarnya apa mungkin untuk mengenalkan juga lebih dalam? Itulah kemudian salah satu tujuan kita adalah untuk mengedukasi mereka. Bagaimana kemudian mereka sadar bahwa suara mereka itu berarti. Bagaimana mereka tersadarkan bahwa pilihan-pilihan mereka yang akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan, termasuk nasib mereka sendiri 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian mereka akan lebih banyak kemudian mencari lebih lagi kepada persoalan, bukan digiring lagi. Mereka tidak mudah dimobilisasi, mereka tidak mudah termakan oleh isu hoax. Mereka akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan dengan cara mengaktifkan Google, media sosial, untuk mencari tahu rekam jejak kandidat yang akan mereka pilih. Itulah yang harapan kita. Terus kemudian kita titipkan kepada mereka bahwa kita berharap informasi ini tidak hanya sampai kepada mereka. Informasi ini mereka sebarkan ke rumah-rumahnya, ke tetangga-tetangganya, bahkan ke teman-teman yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jadi memang kita juga menyampaikan supaya mereka kan tidak ada anak-anak sekarang yang tidak punya akun media sosial. Semua sekarang serba sedikit di media sosial kan. Media sosial mereka akan menjadi sarana kita juga untuk mensosialisasikan ke teman-teman mereka. Sama. Oke Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatwa. Reporter Tribun Timur melaporkan langsung di lomba pelajar Kabupaten Singgahi. Rangka memenangkan KPU Indonesia yang bertandang Tribuners. Dan tampak kita lihat antusias masyarakat Kabupaten Singgahi dalam menyaksikan lomba ini sangat besar. Terbukti banyaknya warga masyarakat Kabupaten Singgahi yang hadir di lokasi lomba yang dilaksanakan hari ini. Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat penampilan para peserta Tribuners.
Saha ini daerah mana? Jadi dari di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Utara, di mana pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan lomba jumping tingkat pelajar Kabupaten Sinjai dalam rangka memenangkan ulang tahun HUT RI yang ke-79 tahun. Tribuners, saat ini kami sedang berada di Desa Lolisang, di lokasi pekuburan salah seorang warga Desa Lolisang yang saat ini sementara dilakukan otopsi. Tribuners, 2 bulan lalu pada tadi sekitar 2 bulan. 2 bulan lebih kan. Iya. Ini warga sementara menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inafis Polres Bulukumba. Tribuners, jam berapa tadi mulai, Pak? Tadi saya mulai suruh karena dari ini dari Polda, dia bilang kita gali nih pada situ, tapi jangan buka papannya. Jadi pas dapat papannya. Oh, dari tim Inafis Polres. Jam berapa tadi, Pak? Jam 9 lewat ya. Kalau saya jam 8 saya ada sini. Ya. Sekarang sementara pemeriksaan. Ya? Sementara pemeriksaan ya.
Siapa lagi namanya Pak Desa itu yang meninggal? Irma. Panggilannya Irma. Irma. Panggilannya Irma. Warga sini memang. Iya, cucuku. Oh, cucu. Oh, cucu teh ini yang korban. Oh. Tapi saya enggak tahu ini saya masalah di Makassar kan. Iya. Jadi waktunya dikuburkan itu sempat dia tidak tunggu saya tuh karena waktu yang dikuburkan saya baru datang. Dusun apa lagi namanya ini? Dusun Kasih Putih. Kasih Putih. Dusun Kasih Putih. Arman siapa yang bicara? Kita keluarga tuh jadi wawancara saja harapan tak tuh prosesnya proses ini. Semuanya itu sana itu. Oh iya. Riz, ini ke mana? Ini anunya ini. Orang tuanya mana? Mana mus tuh? Mana mus? wawancara. Sap pakai galu lo. Terjadi otopsi harapanmu apa? Ya. Apa? Simpan dulu kegiatan. Yang kasih muncul. Ini. Oke, siap. Bisa sih. Bisa didampingi. Iya, oke. Pak, bisa diceritakan hari ini ada apa di sini, Pak? Ini kan ada kegiatan otopsi yang harapan kita dari keluarga untuk yang pertama mencari keadilan seperti itu, karena yang selama ini yang kita apa namanya yang kita harapan kita ini untuk keluarga seperti apa sih? Mau mencari kebenaran karena selama ini ada tanda kutip di situ meninggalnya almarhum ini kayak tidak wajar begitu. Tidak wajar ya seperti itu. Oh iya, jadi hari ini ada. Jadi makanya saya minta dari pihak Polres Bulukumba untuk melakukan otopsi karena siapa tahu di situ dengan adanya otopsi ini kita dapatkan petunjuk penyebab kematiannya ya. Penyebab kematian ya. Ini kejadiannya kapan ini Pak dan di mana? Sekitar tanggal 7 Juni. Meninggal di mana Pak? Itu pun kita tidak tahu meninggal di rumah sakit apa meninggal di Wisma karena pihak Wisma mengatakan meninggalnya di rumah sakit, pihak rumah sakit meninggalnya di Wisma, makanya dari situ kita ada tanda tanya, ada apa ini, di mana yang tepatnya meninggalnya. Karena kita ini sebatas tahunya mayat yang datang ke rumah tiba-tiba. Jadi itu harapan keluarga, ada apa ini dengan meninggalnya? Ada berita bilang meninggal ini yang sekarang kita otopsi, terus setelah itu siapa yang kita tanya-tanya bersama korban yang memberi informasi ke kita sampai sekarang juga tidak ada. Akhirnya kita cari kebenaran itu. Kalau di rumah sakit sendiri kemarin tidak ada juga petunjuk Pak. Kalau korban meninggal karena apa? Belum ada petunjuk yang kita dapatkan. Jadi hari ini kita lakukan otopsi. Kalau pihak keluarga sini sudah pernah melapor di pihak berwajib? Sudah. Dari hari kejadian itu langsung melapor ya. Iya. Kenapa melapor Pak? Karena ya adanya itu tuh ganjal. Yang ganjal di ini. Dari kematian. Dari kematian. Siapa namanya ini korban? Hermawati. Umur? Berapa? 38 tahun sekitar itu. Ya 30-an. Oh, dia bekerja di Bulukumba Iya. Sebagai apa dia? Di salon. Ya. Kecantikan. Siapa nama Pak? Abdul Haris.
sepupunya di? Iya, sepupu. Iya, oke. Waktu di visum di rumah sakit pada di visum Di sini. Oh. Malam itu juga, waktu malam katanya korban setelah saya sampai di Polres. Apa yang ditemukan tadi? Ada luka memar atau apa? Luka memar tidak ada, tapi sejenis lebam-lebam itu di bagian belakang korban itu banyak. Oh ada, oh, Banyak, hampir ya setiap pori-pori. Oh, Kemudian busa juga di mulut. oh tempat ada busa di mulut. Iya, busa di mulut. Oh, lubang di punggung korban di? Iya. Ini ada dugaan. Ya? Ada dugaan polisi. Saya tidak bisa menduga-duga Pak, jadi mungkin inilah jadi petunjuk ini. Jadi saya tidak bisa menduga-duga, jangan sampai saya bilang ini itu, saya tidak tahu juga. Ya, menyerahkan sepenuhnya pihak kepolisian ya. Lebam apa di bagian belakang gitu? Iya, sejenis bulatan-bulatan itu. Di bagian belakang. Ini juga bagian punggung sini. Hermawati bin Kisarudin. Kerelan. Kemana itu? Temani ke Wisma. Oh. Oh itu yang bawah itu enggak sama. Oh. Oh. Jadi kita juga dapat petunjuk dari sini. Oh. Iya, karena ini yang satu-satunya mengantar korban. Dia yang sempat dikirim. Jadi dari informasi dari sini kita dapatkan sedikit petunjuk. Oh, kalau korban ini dijemput seperti itu. Dijemput sama? Iya, si pacar. Oh. Ada laki-laki yang jemput. Oh, ada laki-laki yang jemput. Siapa namanya itu laki-laki Pak? Dan itu memberi juga informasi. Siapa namanya laki-laki itu Pak? Siapa lagi itu? Nama aslinya Abu. Jefriawan. Jefriawan dia. Siapa? Iya. Jefriawan. Jefriawan. Jufri. Jufri. Jeffrey. Jeffrey. Jefriawan. Jefriawan. Alias Abu nih. Alias Abu. Dijemput. Jam berapa dijemput ini? Di kosnya dijemput di mana? Oh, di salon. Jam pukul berapa? Sekitar jam 11 malam. Jefriawan alias Jufri alias Abu bin Jamal. 11 malam tanggal berapa itu? Alias Jufri Pak. 6 masih tanggal 6 di. Oh, tanggal 6 Juni. 6. Ditemukan sudah meninggal jam berapa? Itu masih petunjuk itu. Dia kan dari salon keluar ke Wisma. Di Wisma juga ada petunjuk termasuk CCTV. Terus dari situ besoknya paginya itu baru ada informasi. Oh. Besoknya ada informasi, dikabarilah ini jemput korban ini dia sedang pingsan seperti itu. Oh, pingsan di Wisma. Katanya seperti itu, tapi kan pihak Wisma masih duga-duga juga. Kita belum tahu juga bagaimana kronologi sebenarnya. Jam 10.55 meninggal. 10.55 ditelepon kiri. Jam 10 lewat berapa Mas? Pagi, 10 pagi toh. Sebenarnya rumah sakit. Oh ya, lebih itulah. Yang telepon ki orang apa? Ya. Wisma atau rumah sakit yang telepon ki? Oh, pacarnya yang telepon ki. 10 pagi di? Ya, Pagi. Ya. Pagi atau malam? Pagi. Dan berita itu kan sampai di sini sekitaran itu juga. Kita tidak tepatnya tahu dan lihat waktu. Tidak sampai. Kalau kita itu hari langsung kemana? Ke rumah sakit kah? Atau ke Wisma dulu. Waktu kita lihat korban posisinya? Tidak ketemu korban. Oh, nah kita lihat korban. Kan telepon Kak jam 10 itu. Bilang ke Wisma ke dulu, sakit teman mau jadi ke Wisma Nak. Pas sampai di Wisma tidak ada nih yang bilang penjaganya, dia bilang dibawa ke rumah sakit karena berbusa-busa mulutnya. Tidak langsung ke rumah sakit.
itu sudah dinyatakan meninggal juga. Itulah yang Pukul itu. bingung kita karena pihak rumah sakit katanya sudah tidak bernyawa. Oh, waktu dibawa di. Dan pihak Wisma juga tidak mengatakan bilang dia sudah meninggal, dia masih bernapas. Oh. Jadi siapa tahu di perjalanan. Ya, di atau perjalanan, bagaimana iya. kita kan. Iya. Tahu. Waktu diantar katanya berbusa mulutnya. Coba. Kalau dari petunjuk video Lihat dulu. kayaknya masih ada napas. Ada napas ya. Sampai di rumah sakit itu. Oh. Masih ada detakan jantung. Ada video CCTV tak? Video rekaman karena dia sempat merekam ini karena adanya kecurigaan. Karena CCTV itu? dia sudah disuruh bohong, dia disuruh menghapus chat segala macam. Disuruh bohong. Sama? Masuk ke merekayasa kematian. Nah, mereka Merekayasa maksudnya bagaimana? ya kan ini kan Saya tidak tahu apa ini nah bilang misalnya minum teh langsung pingsan di salon. Di bukan salon. di Wisma. Siapa bilang begitu? Ya Bu. yang Ya, pelaku Bu. ini yang apa namanya bukan ini yang terduga ya. Ini ya, orang mana ini? Orang sini juga. Ada dari Orang sini juga. Cek dulu. Pak. Makanya itu kita lakukan otopsi karena saya kira apa namanya jadi saya kira ini bukti yang ada dengan saksi yang ada. Iya. 13 menit. Cukup menjadi petunjuk tapi karena kita bawa ke Polres itu tidak bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya kita inisiatif lagi dari keluarga ambil lagi jalan ini otopsi. Ya. PJ. Jadi tidak apa-apa ini buat sehingga tidak salah jadi itu tadi. Insya Allah hal-hal yang seperti ini kita kembalikan semua kepada sebuah sistem. Kan memang ada aturannya dan itu saya yang buat. Zaman kami menjadi wali kota itu kami buat agar keterlibatan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap RT dan RW adalah ujung tombak yang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ketika kita membutuhkan sumber informasi maka kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi ya. Ketika itu sudah mulai ada orang-orang yang kita sudah bilang sama RT kalau ada apa-apa di lingkunganmu, ada warga yang kau tidak bisa, tiba-tiba ada masalah, berarti ketua RT dan RW tidak bekerja dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itulah kita nanti mudah-mudahan Pak Api jadi wali kota. Dengan sebaik-baiknya. Ya, segini tambahan dari saya. Terima kasih Pak Api dan Pak Yas. Tempat-tempat dong. Iya. Untuk selanjutnya Pak Subhan kita minta dua wargata untuk bisa secara simbolis. Tiga. Silakan tiga. Mungkin satu laki-laki, dua perempuan. Ibu-ibunya untuk menerima secara simbolis. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berdiri, Pak Iyas dan Pak Api bisa foto bersama. Bisa foto bersama. Hari ini menjadi awal sejarah bahwa Munapri Arifudin Alia akan menang di kontestasi pilot. Munapri Arifudin. Munapri Arifudin. Munapri Arifudin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga Tamalate 7. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini bisa menjadi doa dan support untuk Pak Api di kontestasi pemilihan wali kota dan bisa memenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh. Siapa? Tokoh. Kenapa tutup? Di sini kepada lagi Mari
Di mana sini? Sini. Itu panas sekali. Mari kita. Apa? Kita temani Pak Api dalam rangka apa ini Pak? Mulai sebagai kader Golkar, ya punya tanggung jawab. Dan kebetulan saya ada waktu, Api tanya tadi pagi saya sama-sama di warung kopi, ketemu di warung kopi, kemudian dia tanya, ada waktu tak, sebentar saya bilang, Badalur boleh, Badalur, ada kegiatan sosialisasi saya, oke saya datang. Jadi seperti itu. Artinya kita sudah mendukung penuh Pak Bu Alia berpasangan dengan Pak Api. Iya, artinya saya berterima kasih ya. Artinya beliau melihat sosok Ibu Alia yang mungkin pas untuk mendampingi ya, saya sebagai suami memberikan support aja lah yang terbaik. Walaupun saya juga dalam kontestasi pilgub ini masih berharap ada sesuatu yang kemudian bisa terjadi. Tapi pada akhirnya kan 2,5 tahun perjalanan saya melakukan sosialisasi dan elektoral juga cukup menjanjikan, artinya respon publik cukup bagus. Ya kembali kepada partai-partai politik. Menunggu keajaiban di pleno mungkin. Bisa banyak macam-macam. Dampingi Pak Apin tadi, mungkin apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat dan enggak, saya kira itu tadi saya bilang. Prinsip dasar kepemimpinan di satu daerah itu cuma 2. Ya itu tadi, bagaimana membahagiakan rakyat dan bagaimana menjaga dia punya perut agar tidak terjadi kelaparan. Kira-kira semakin bertambah ini basisnya Pak Api kalau digabung dengan basisnya Ibu Alia. Yang pasti Ibu Alia punya basis sendiri, punya komunitas sendiri. Itu terbukti karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Artinya kalau dalam teori politiknya kolaborasi 2 kekuatan ini yang sudah ada pasti akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Semalam juga foto beredar sama Kiki sama Seto. Apakah ini bagian dari klarifikasi? Apanya? Foto. Mana? Wih, saya ini kan tuh tahu nih. Seandainya setan juga ada suaranya, berteman juga sama setan. Cuma sayangnya setan tidak ada suaranya, jadi saya tidak berteman sama setan. Jadi begini, prinsip dasar berdemokrasi adalah silaturahmi. Jangan karena beda pilihan kemudian kita memutuskan silaturahmi. Dan kok Pak Mijayakut kan, stilku seperti apa? Orang caci maki saja, saya masih berteman. Apalagi orang yang normatif. Jadi tidak ada. Tidak perlu. Jadi saya foto tadi malam, besok saya ketemu sama Pak Dhani sama Indira, foto lagi tidak ada di masalah. Iya, Pak Yas. Soal menurutnya Pak Erlangga. Baik, kalau itu no comment. Kasih Pak Yas. Ya, Pak Pi, setelah didampingi Pak Yas, seperti apa? Iya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif. Suka atau tidak suka, senang apa enggak senang, Pak Yas masih punya pengaruh yang ada di Kota Makassar ini. Selama 10 tahun memimpin Kota Makassar, tentu masih banyak kesan-kesan baik yang ditinggalkan oleh Pak Yas selama memimpin menjadi wali Kota Makassar. Dan menurut saya ini adalah supporting yang sangat luar biasa, yang sangat kuat, dan ini sebuah hal yang harus bisa kita pertahankan sehingga dukungan-dukungan ini itu membangun sebuah piranti penguat di dalam proses perjuangan kita di 2024 ini. Tapi foto kadang sama Mak di sana. Segera mau bertanya. Semua ini Pak. Emang Golkar kan Demokrat kan? Ada Iwan Jari. Makasih banyak Pak Pi. Kapan Demokrat?
Ya kita lagi menunggu, mudah-mudahan dalam minggu ini itu semuanya sudah selesai dan kita bisa hadir berdua untuk menerima rekomendasi dari Pak. Kalau bersama boleh kapan Ki mulai jalan? Ya setelah ada rekomendasi itulah baru kita turun bersama-sama. Deklarasi sekaligus itu nanti. Ya. Deklarasi sekaligus. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak. Iya, Kak. Kerang ini bos. Andre kerang. Namanya. Saya mau pulang. Nggak mau Pak Iyas. Nak komen nasami ya nak. Itu orang kota bisa. Iya, bisa juga. Bisa juga. Masih ada Pak, Pak. Cuk, fotokan cuk, foto cuk. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Tamalate, di mana mantan Wali Kota Makassar 2 periode Ilham Arif Sirajuddin sekaligus suami dari Alia Mustika Ilham dampingi bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifudin untuk menyapa warga Tamalate yang terletak di wilayah Tidung, Kecamatan Tamalate. Ada kesempatan ini Pak Ilham mengenakan nuansa kuning Golkar, kemudian Pak Apri juga saat ini menuju ke lokasi berikutnya untuk sosialisasi. Punggung 1 Rama 33 angka masuk kami nomor punggung 15 Batis, nomor punggung 5 Yukran 18 Adi, 7 Hamka, nomor punggung 6 Tukar 16 Andi, 8 Ripadi, dan nomor punggung 13 Muhammad Husnul Pratama. Sementara yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Padil, 3 Imam, 11 Momo, Burja, dan Hadir. Untuk kelurahan Salabulo di bawah pelatih Japur Samsung, 11 pemain yang dia turunkan di babak pertama, 4 Aras 16 Kale, 28 Apriyansa 19 Pandi, nomor punggung 27 Randu, 7 Yoga, 20 Alfian, 8 Nabil, 9 Yohan, 13 Renaldi, dan nomor punggung 10 Iwan. Sementara pemain yang berada di bench pasukan dagang nomor punggung 24 Arwin, 6 Redi, 21 Redi, nomor punggung 5 Yaya, 12 Rude, 23 Salat, 22 Fajar, 14 Abid, dan nomor punggung 11 Ken. Kita saksikan para penonton dengan kostum kebicaraan kuning kombinasi hitam-hitam adalah pemain dari kelurahan Banyurako berada di area sebelah utara lapangan Gaspa, sementara dengan kostum putih hijau kelurahan Salabulo berada di area selatan lapangan Gaspa. Kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberi syarat kepada kedua asisten dan wasit cadangan serta masing-masing penjaga gawang kedua kesebelasan untuk segera kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara kelurahan Banyurako berhadapan dengan kelurahan Salabulo dalam penguasaan bola di kaki pemain Banyurako. Angka langsung berikan umpan ke depan, jatuh di kaki pemain belakang Salabulo. Namun kali ini bola dapat dikendalikan. Setelah kita lihat ada pelanggaran terjadi di sana di lapangan Gaspa ini, menguntungkan untuk Salabulo. Dan pada semifinal kali ini pemain nomor punggung 19 antara kelurahan Salabulo dan juga kelurahan Dangirako. Pada Yoga tadi kembali ke Pandi, namun berhasil dikendalikan oleh pemain nomor punggung 38 Muhammad Husnul Pratama sendiri di sana. Dan seperti yang terlihat lagi datang serangan dari pemain-pemain Dangirako putar kepada Itali, masih Itali. Masih saja penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan pertandingan antara kelurahan Salabulo dan juga kelurahan Dangirako. Dan seperti yang terlihat dari sisi sharp tadi, masih lagi. penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan pertandingan antara kelurahan Salabulo dan juga kelurahan Dangirako. Dan seperti yang terlihat dari sisi sharp tadi, penonton yang memenuhi pinggir lapangan untuk menyaksikan
tim kelurahannya bertanding. Dalam pemesan pemain Salabolo kali ini di area tengah. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa ASK Cup Masih ini dalam merupakan pemain rangkaian Salabolo peringatan Yoga Hari tadinya Kemerdekaan umpan Republik ke depan Indonesia dihalau oleh di pemain Kota belakang Dani Rako, tapi kembali dikuasai oleh pemain Nabil dari Salabolo. Masih Nabil, bola meninggal ke lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Dani Rako. Main bertahan Dani Rako, Yukrang ke depan dia dihalau oleh satu heading oleh pemain Salabolo. Ada Yoga tadi di sana, kemudian kehasilkan head to head antara Hamka. Pelanggaran menguntungkan untuk Dani Rako di arah tengah. Cukup menarik di awal pertama ini, permainan sudah berlangsung tempo cepat antara kelurahan Dani Rako dan Salabolo untuk menentukan siapa diantaranya menjadi pemain kesebelasan yang akan berhadapan dengan Tokung di babak final esok hari. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kebelakan kepada pemain Tikar, masih Tikar. Ke tengah dia ada Aldi, namun berhasil masih kembali kali ini Hamka mengantisipasi bola. Rinaldi berbahaya, kita lihat membangun serangan pemain-pemain dari Salabolo di kaki Nabil sekarang. Masih Nabil ke belakang, dia memberi operan, umpan ke depan, bola jatuh di kaki pemain nomor 6 Tikar, melebar ke kanan. Ada Andi tadinya Ripaldi, namun kembali Ripaldi menguasai bola, pemain dari Dani Rako ini ke depan.